Ini tinggal Api nih, Api belum ini nih, belum rilis Gurunda. Iya deh. Ditunggu untuk Api. Nah ini penebas chic, apa enggak langsung kirim ke rumah papa di sorga. Tapi kan gini Bang Kores, kan harus mati Bang Kores Apanya? supaya bisa menjadi Tuhan Bang Kores. Itu ada Kavaro tuh, Bang Erwin, langsung tanya aja ke Kavaro. Iya. Hahaha. Saya datang lagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, duhai Kavaro. Sehat Kavaro? Sehat Bang. Amin, sehat. Haleluya. Mau tanya dikit aja boleh nggak Kavaro? Tanya apa Bang? Kemarin tuh saya nanya sama soal saudara kita Kristen, kenapa katanya harus mati katanya Tuhannya, kalau nggak mati nggak jadi Tuhan katanya gitu, gimana itu? Itu yang diajarkan Pak Pendeta Bang. Waduh, syaratnya itu berarti ya? Iyalah. Masuk akal itu Bang Kataro? Masuk Bang. Masa diajarin tentang Tuhan nggak masuk? Dosa kali kita. Itu Wah, Mbak Kina. ada ya dasarnya di Bible harus mati itu Bang? Biarkan mati karena menebus dosa Bang. Menebus dosa umat manusia. Kira-kira pantas enggak itu ya Tuhan harus mati supaya menjadi Tuhan? Memang Yesus ini jadi Tuhan dari kecil apa sudah setelah mati Bang Kataro? Kenapa Bang? Yesus ini menjadi Tuhan dari lahir atau dari kandungan atau setelah mati itu? Dari kecil rohnya itu udah roh Tuhan Bang. Roh Allah ada di dalam tubuh dia. Nyembah Yesusnya apa rohnya itu? Yesusnya sebagai manusianya, rohnya roh Allah. Gini Bang, kalau Tuhan mati itu, kalau kita melihat secara objektif itu masuk akal nggak gitu? Kan kedagingannya yang mati Bang. Kita ke roh Allahnya dulu sedikit Bang Erwin. Nah, silakan Sedikit ke silakan. roh Allah ya. Kalau kamu bilang kamu menuhankan Yesus karena ada roh Allah dalam dirinya, coba baca Yesaya 61 ya, Kavaro. Roh Tuhan Allah ada padaku, atau roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ini Nabi Yesaya ya, nomor Yesaya 61 nomor 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Kalau kamu menuhankan Yesus karena ada roh Allah pada diri Yesus, berarti Yesaya bisa kau tuhankan juga Bang. Silakan lanjut. Itu ada Gurunda, silakan Gurunda. Ya, Bang Zuma gimana tanggapannya, Bang? Ditanggapi dulu Saudara Kavaro. Oke, siap. Pusing saya Bang. Nah itu dia dari kemarin pusing terus. Kenapa Ya aku nggak paham Alkitab. Aku datang ke gereja dengar pendeta nyanyi pulang. Kenapa Itu pun enggak sebulan ini? sekali, kadang jarang. Kenapa nggak belajar? Sibuk Bang. Sibuk tiba-tiba mati kayak mana? Nah Kami salah-salahnya. kan masuk surga kata pendeta. Orang meninggalkan Tuhan Yesus masuk neraka. Apakah kamu makan babi, Saudara Kavaro? Makan Bang. Ini dalil nih dalil. Yesaya 66. Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos.
dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah yang makan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tadi makan babi ya? Makan, Bang. Udah siap dihanguskan dengan apinya Tuhan. Tapi di perjanjian baru boleh, Bang, dimakan. Nah, di sini tidak menceritakan perjanjian baru. Ini menceritakan siapapun yang makan babi. Makanya dikatakan akan banyak orang mati terbunuh. Kan banyak. Sedangkan yang makan babi Yahudi atau Kristen? Yang beragama Kristen boleh makan babi, Bang? Iya, makanya saya tanya. Di sini tidak berbicara mengenai apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Islam. Siapapun yang makan babi. Nah, sekarang siapa yang makan babi? Kristen, Islam, Yahudi, atau siapa? Ya, memang orang Yahudi nggak makan babi. Nah, berarti siapa yang akan dihanguskan dengan api? Kalau kayak gitu, pendeta-pendeta itu hangus juga lah. Ya iyalah, kan dikatakan banyak orang. Justru mereka yang 2 kali panasnya api neraka itu mereka, karena mereka mengajarkan orang-orang dengan ajaran sesat. Saya ulang, mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Itu ayat dalam kitab mana? Yesaya 66, nomor 16, nomor 17. Tuh Kak Faro dengerin. Lu tuh jangan dengerin pendeta, lu tuh dengerin Yesus. Kalau nggak Yesus minimal Sunda lah lu dengerin. Gimana tuh? Nggak tahu aku Bang, mana orang Kristen yang pintar-pintar ini naik jelasin. Anda sudah siap dihanguskan dengan api? Bang? Bang, Udah kan siap? masuk surganya nanti semua manusia ini. Apalagi kami orang Kristen. Gimana mau masuk surga kalau makan babi? Gimana coba? Surga apa? Tidak ada surga bagi pemakan babi, malah dilenyapkan. Ini dalilnya ada. Kan kami mengikuti Yesus jalan yang benar. Yesus mana ada mengajarkan makan babi? Pandai-pandaian pula. Mana dalilnya? Justru Yesus memasukkan roh iblis itu ke dalam tubuh babi. Jadi kalau ada orang yang makan babi itu berarti makan roh iblis. Mana ibu itu yang kemarin pintar tentang agama ya, tentang Alkitab. Mana ada pintar Ibu yang itu? kemarin yang debat sama abang itu, yang datang ngamuk-ngamuk itu. Bukan pintar itu cuman mencoba untuk berusaha menipu dirinya. Ibu Diarni. Itu dia Pinter kok berusaha. ngamuk. Mencoba untuk menipu dirinya aja. Ini aku bacain lagi ya Kak Faro ya. Yesaya 66. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Siapa aja yang mati terbunuh oleh Tuhan? Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Itu satu. Yang kedua, yang memakan daging piglet. Itu dua. Yang ketiga, yang makan binatang-binatang jijik serta tikus. Itu yang ketiga. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Amin nggak tuh Kak Faro? Enak babi itu Bang. Loh, terus kenapa dibantai sama Tuhan? Iya, emang enak, tapi balasannya apa? Dibakar api, udah tunggu aja. Nikmatilah babi itu. Gak apa-apa. Kalau Anda tidak bertobat dari makan babi, ya sudah, tunggu aja dibakar api. Gimana itu?
Aduh bang, nggak tahu bang. Apa namanya itu? Pendeta nggak ada ngomong-ngomong tentang makam babi itu marah. Boleh-boleh aja. Sekarang begini, coba Anda lihat di dalam Lukas 8. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya setan itu supaya Yesus jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Oke? Tetapi kemudian setan-setan itu meminta supaya dia dimasukkan ke dalam babi. Setan-setan itu keluar dari manusia dan memasuki babi-babi. Kawanan babi-babi itu Terus kemudian babi bunuh diri kan? iya, lalu mati lemas. Kan gitu. Nah sekarang benar enggak bahwa setan-setan itu ada di dalam diri babi? Benar. Berarti siapa yang makan babi sama halnya makan setan, betul? Itu cerita bang. Iya, Betul. Jadi Saya tanya nggak dulu. mungkin. Siapa yang makan babi itu sama halnya makan setan, betul atau tidak? Jelek kali Ron. Ininya. Barang siapa yang makan babi itu sama halnya menelan setan masuk ke dalam tubuhnya, betul atau betul? Abang Budi tadi ada putih satu. Halo Selodon, Kristen apa Islam? Islam bang, Islam. Bantuan. Jadi Kaparo kamu selalu memasukkan setan ke dalam tubuhmu, betul tidak? Enggak lah bang, mana ada bang? Lah, babi Kami dimasukkan ke dalam Tuhan bang, Tuhan yang baik. setan dimasukkan ke dalam tubuh babi. Habis itu kamu makan babi. Berarti setiap saat kamu makan babi pasti ada yang noise. Yang noise ini di-mute dulu. Di film api. Host, naikkan orang Kristen pintar di sini. Nggak bisa, biar orang pintar pasti bisa ngeyel aja. Semakin Kristen itu pintar, semakin tinggi ilmu ngeyelnya. Loh, Ini coba apa jawabannya ini? Iblis itu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh babi. Nah, babi itu permintaannya dikabulkan. Lalu keluarlah iblis-iblis itu dari orang-orang yang kerasukan iblis, lalu masuk ke dalam babi-babi. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Apakah ada diceritakan di sini bahwa semuanya mati? Tidak. Bisa jadi sebagian dari babi itu belum mati, karena iblis tidak mungkin mati. Iblis itu umurnya panjang. Jadi babi itu masih hidup sebagian, beranak cucu, kemudian sampainya di perut makan. Jadi siapa yang makan babi sama halnya memasukkan iblis ke dalam tubuhnya. Betul atau betul? salah bang. Itu abang berasumsi itu. Betul. Iya betul lah. Makanya babi itu diharamkan, karena dalam diri babi itu ada setan. Ngeri dong kami ya, makan setannya yang makan. Baru sadar dia. Ngeri lah, makanya di dalam Islam orang Kristen itu, orang kafir itu di neraka, kekal di sana, karena pada diri mereka ada setan. Kan begitu. Dalilnya tadi jelas, Yesaya 66. Bagaimana pemakan babi ini semua dibakar oleh Tuhan, dibakar api. Dan itu banyak orang. Kalau banyak ya cocok lah. Kristen kan memang banyak katanya, ada 2 miliar. Baguslah itu. Halo Jadi Peter, Islam apa Kristen? Islam. Kristen bang. Kristen. Tuh jawab, bantu jawab dulu. Calon-calon bahan bakar api juga ini teman kita. Ya dibantu dulu temannya. Ini si Kafarus sudah mulai keringat-keringat darah ini. Ini Pak Slodon, ya Kristen atau Islam? Dia Islam. Halo Pak Slodon. Dia Islam. Kenapa, Pak? Bang. Oh, Islam. Oke baik. Kita beri waktu dulu ke Pak Kafarus sudah gemetaran, tidak bisa lagi, dia lemas betisnya. dan Bang Peter. Silakan Nggak Bang. bisa lagi Enggak, Bang. berdiri. Setiap aku jawab pasti salah terus. Jadi pusing balagu. Pusing kepalanya. Jujur dia, bagus. Allahu Akbar, Masya Allah.
Selamat malam Bang Peter. Selamat malam Bang Peter. Malam-malam Bang. Ya Bang, silakan. Ada yang mau ditanyakan ke Bang Zuma Bang? Atau Bukan mau langsung- bertanya, bantu Kaparo sudah gemetar betisnya, nggak kuat lagi gitu berdiri dia. Ini malah Silakan, basah, Bang. celananya sudah mulai basah. Ya, saya bantu itu siapa Kak Faro ya? Bantu Iya. aja. Bang Peter, katanya kalau kita makan babi makan setan. Jadi kami kan bang orang setan ya kami makan ya kan. Iya, iya betul. Itulah, betul. itulah Setan sama kelebihan kami. kita. Bisa makan setan itu. Iya, itu kelebihan kami yang menonjol ya kan. Iya, Makan setan itu. Pantasan Orang Mikana, setan Pak di dunia. Bom, Herdi, semuanya kesetanan semua, ternyata makanannya setan. lucu. Ya, bukan karena makanan itu. Karena konteksnya itu pada saat itu Bang, memang kan diminta usir ke situ, bukan berarti babi-babi itu menjadi setan toh Bang. Iya, Kan gitu. tapi dalam tubuh mereka ada setan, betul atau tidak? Iya, tapi kan pada saat itu aja diminta, tapi kan itu jatuh ke laut toh, dibuang gitu, maksudnya Ke jurang, iya. Ya, ke jurang. Apakah ada dalil bahwa setannya mati? Ada pada saat itu kan, nggak ada dikatakan. Iya. Karena dikatakan bahwasanya setan itu panjang umur. Di dalam Mazmur 21 nomor 4, iblis itu diberi umur yang panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Berarti iblis yang masuk ke dalam tubuh babi tidak mati. Kalaupun Kenapa ya, kalaupun Gunda, babi, iya. Gunda, Gimana? kenapa mesti Yesus itu memilih babi ya? Konotasinya gimana ya dikasih masuk setan ke sana? Ya, karena kan tadi dijelaskan di dalam Yesaya 66 itu kan jelas bahwasanya Tuhan akan datang membasmi orang-orang yang kemudian makan babi, makan makanan yang menjijikkan dan tikus. Mereka itu akan dibinasakan bersama-sama. Neraka. Kebinasaan itu neraka. Makanya agama tauhid, agama samawi mengharamkan babi. Karena babi ini menjadi konsentrasi Tuhan kepada keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Satu hewan ini sangat luar biasa. Nah, Yesus ternyata kan mengeluarkan iblis masuk ke dalam tubuh babi. Dan di dalam Mazmur 21 nomor 4, iblis ini panjang umur. Jadi tidak mungkin babinya mati, iblisnya ikut mati. Kalaupun matinya kalaupun babinya semua pada mati yang jatuh ke jurang, iblis ini pasti mencari lagi kawanan-kawanan babi lainnya untuk sembunyi. Bang, babi itu siapa yang memberi nyawa? Ya pasti ya menciptakan lah pastinya. Kenapa diciptakan kalau nggak boleh dimakan? Untuk ujian sebagai manusia. Nah bang, macam orang naik sekolah. Oh iya, hidup ini ujian. Coba lihat bagaimana Adam diuji, Abraham diuji, Musa diuji, Daud diuji, Salomo diuji, Yesus diuji. Semua nabi diuji. Itulah tujuan kita hidup. Kalau tidak ada ujian, hidup ini akan hancur. Bukti. Kenapa ada lampu merah? Itu ujian. Siapa kira-kira di antara penduduk masyarakat yang taat kepada aturan ini? Yang tidak taat pasti kena hukuman. Lampu merah itu ujian. Yang sabar, yang taat, yang orangnya tertib lalu lintas pasti selamat. Tapi yang tidak sabar pasti melanggar. Apa akibatnya? Nah, kena siping dia, disepak sama polisi. Nah, kalau tidak ada ujian di dunia ini, untuk apa kita tertib hidup? Tiap hari aja kita minum, main perempuan, mabuk-mabukan, saling bunuh satu sama lain. Kalau tidak ada ujian, kalau mau lulus ujian ya harus ikuti aturan. Ada aturan, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ulangan 11 nomor 7. Dimakan, nggak lolos ujian. Apa akibat dimakan? Dilemparkan ke dalam api neraka. Yesaya
66 nomor 17. Oh Peter, jawablah. Masa aku sendiri yang jawab? Gimana Kasihan itu? ya mereka ya, kasihan. Ya, sederhana. Slow, Bu. Kalau aku Kristen low profile, anti sakit hati, Bu. Iya, karena Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka itu buta, bisu. Kenapa? Karena hatinya kemudian itu tidak lagi berfungsi. Mereka tidak berpikir. Ini kan dalilnya sudah sangat jelas. Kalau orang yang masih menggunakan akalnya mendengarkan data-data di dalam kitab yang dianggap suci, pasti tinggalkan. Ah, benar juga ya. Yesaya itu kan firman Tuhan, mengatakan Tuhan akan datang menghanguskan dengan api orang-orang yang makan babi. Nah, saya makan babi tiap hari, berarti saya akan dihanguskan. Tapi karena logika sudah tidak berfungsi, ya tetap aja makan. Malah bangga, babi itu enak. Begitu datang masanya di mana Tuhan datang membakar dengan api, baru tahu rasa. Mumpung ada kesempatan, tinggalkan ajaran yang menghalalkan makanan yang justru mendatangkan musibah besar. Kegagahanmu tidak akan berkurang jika kamu tidak makan babi, dan kejelekanmu tidak akan berubah menjadi ganteng kalau kau makan babi. Cek. Ada suara nggak sini? Nggak ada. Cek, Bang. Iya, gimana? Resti ke sini. Masya Allah, logonya api juga. Tepuk tangan dulu buat Esti, cantik kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi fotoku nggak ini, cuman gak dinain host. Udahlah aku ganti, coba fotoku mungkin gak tahu kan. Udah, memang host awas kok ya, host ku tandai kau. Uti Hesti ini masih makan babi? Udah tobat bang, jadi kayak jijik sekarang. Alhamdulillah. Hampir aja dibakar sama api. Yesaya Ah, itu. 66. Bang Kafaro, dengar gak tidak suaraku? Dengar, Bang, dengar. Dengar. Tapi mereka tidak dengar kita. Mereka tidak mau dengar ayat ini. Ayat apa? Ayat mana? Kalau ayat yang kamu Bacakan baca, dulu, Dia kawan. jeda. bacakan Dia yang mana? jeda. Kalau kamu jeda nggak kedengeran. Kamu jeda itu kamu lihat internet. Kamu jeda bang, nggak kedengeran apa yang kau ngomong itu. Yesaya 66, babi dan tikus binatang menjijikkan loh, Kafaro. Ya, yang Kami memakannya. nggak makan tikus, Bu. Babi ya kami makan. Babi. Jujur ya kan. Nanti kira pula awak sombong, jujur nggak makan babi pula. Sebentar, babi dan tikus binatang menjijikkan itu di Bibelmu Yesaya 66. Kami nggak makan tikus, Bu. Babi aja kami makan. Iya kan babi dan tikus bang. Tikusnya enggak, disebut aja babinya. Ya udahlah, daripada berantem, kalian izin dulu Gurunda. Yang 1.400 orang ini aku baru bikin 2 akun rungkat, 1 rungkat gara-gara skores ya. Oke, dia marah-marah sama si Lase. Yang 1.400 kalau kalian masih Lase. mau aman di sini. Muncul dia Lase, berani dia muncul. Iya, skores tuh lawannya tadi. Jadi rungkat, kena peringatan sampai besok. Ya masih mau aman kalian di sini itu 1.400 ya. Kalau masih mau aman kalian follow, kalau enggak aku campakkan kalian. Lanjut Abang Juma. Iya, di polo-polo teman, di polo. Preman pasar. Udah gue follow, Es. Aduh ampun. Kemana Gurunda? Kenapa kalian culik? Kalian berani menculik? Kusepa kalian ya. Kalian culik guru kami. Ini hostnya kok main kick host. Host, kok kenapa kau main kikos? Masa saya Bu Gurunda ini yang ada saya dipecat nanti. Kau gak seru kau host, bilang host. Jangan nama Gurunda, sama aku aja kau. Di report, tolong sahabat di tap-tap, di share-share. Udah di report. Jangan main-main kalian ya. Kalian culik guru kami ya. Nanti kalian aku culik. Sambil tap layar yang di bawah. Di share-share sebanyak-banyaknya. Waduh, ada yang report ini. Lihat tambah koko. Woi, kalian guru kalian gak ada kami culik, guru kami kalian culik. Ku sepak kalian satu-satu ya. Balikin guru kami. Tadi penontonnya Guys, cuma tap, 1.300. share sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba langsung muncul sekitar 200-an ini. Waduh. Woi, yang 1.500 kalian follow aku cepet.
Itu baru berapa? Parah kali kalian sepak kalian. Dan itu Bang Zuma Sumpah, +67. Jiji, makasih Wak Jiji, barakallah Wak Jiji. Aduh. Jangan lupa Gurunda di kick house Gurunda. Enggak, Dek, dimakan sama ini roh jahat. Cuma bikin setan abang itu. Dia ngomong-ngomongin babi tadi. Enggak lah. Enggak. Ayo bang, saya mau kasih ayat nih. Makanya kami menghalalkan semua makanan. Nah, mana Karena dalilnya? Mana dalilnya? Di dalam Markus 7 Iya. nanti bisa dibuka aja kan, abang-abang ini hobi buka Alkitab toh. Ayat Iya. 17 sampai 19. Oke. Iya. Sudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkirkan dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi dengar tuh, Bang. bukan yang masuk yang keluar ke jamban itulah yang najis, tetapi itu yang percabulan, pencurian, nanti di ayat 20-21 itulah yang semua yang menajiskan seseorang. Mulut yang berbohong, mulut yang menyampaikan iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, itulah yang menajiskan seseorang. Bukan makanan yang menajiskan. Gitu. Udah open cam nih Gurunda nih. Mau gimana nih kita nih? Ya, silakan, Dek, silakan. Aku gak akan masuk ke dalil ya. Aku gak akan masuk ke dalil kawanku. Jadi kalau di digital itu dia merah. Kalau merah ini perkataan siapa? Dibesarin. Ada kan itu perkataan Yesus toh kalau merah. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal itu tuduhan pengarang. Nah, ini kok hitam? Ya iya, itu penulis yang menyampaikan juga. Nah, bukan Yesus kan? Narasi. Bukan Yesus yang menghalalkan kan? Saya gas Gurunda. Yesus memang menyampaikan tuh, makanya jelaskan gitu. Apa? Ini kan berbicara tentang soal jawab. Coba Anda baca dari data sebelumnya tuh. Baca dari nomor 5. Itu tentang adat istiadat Yahudi yang apakah- dimana abang jelaskan tadi dia saya apakah itu. ini membahas tentang makanan halal dan haram? Ya, yang itu yang menajiskan seseorang, yang dibahas di sini tentang menajiskan seseorang. Iya tahu, tapi kan yang menarasikan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini kan siapa? Pengarangnya kan? Iya, penulis. Nah, kenapa bukan Yesus yang menghalalkan? Yesus yang menghalalkan, itu sudah pasti Yesus sudah mengatakan seperti itu karena dia ini terkait cuci tangan atau tidak cuci tangan. cuci tangan. Iyalah, coba Anda baca ini makanya Yesus mengatakan, kan dia protes tuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lain tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada istiadat nenek moyang mereka. Sementara murid Yesus makan tanpa cuci tangan. Makanya ditegur sama orang-orang Farisi. Coba Anda baca aja dulu dari data nomor 1-nya supaya Anda paham di situ. Makanya Yesus mengatakan, percuma benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka menghormat kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah ajaran yang diperintahkan oleh manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat kalian. Apa itu adat istiadat? Cuci tangan. Perintah Tuhannya apa? Jangan makan babi. Tapi kalian makan babi dengan cuci tangan dulu. Padahal cuci tangan itu adalah adat istiadat. Ini pengajaran Yesus kepada orang-orang Farisi pada masa itu. Perintah Tuhannya kalian abaikan, perintah manusia kalian laksanakan. Itu kata Yesus. Lalu kemudian pengarangnya mengatakan, dengan demikian ia telah menyatakan semua makanan halal. Kok bisa? Kok bisa halal makanan? Apa hubungannya? Ini masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan? Makanya Yesus mengatakan, waspadalah,
kepada pengajar-pengajar palsu. Nah ini salah satunya ini. Tiba-tiba kok halal semua makanan. Sementara di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi jadi halal. Coba Anda baca tuh Lukas 16. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada menghalalkan makanan yang diharamkan, termasuk babi. Coba Anda baca. Salah ayat. Berapa Lukas berapa? 16:17. Karena di sini ayat 19 pun itu kan yang tanda merah kan. Yesus itu yang berkata, karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang, dijamban. Tidak ada hubungannya dengan makan babi di sini. Maksudnya di sini memang nggak ada bicara tentang babi, Bang. Iya. Tapi berbicara masalah tentang makanan. Babi itu kan bisa dijadikan makanan untuk masuk ke dalam perut. Oh, maksudnya bukan. itu makanya. Bukan. Ini pengarangnya Markus. Ini kan bukan orang Yahudi. Penulis kitab Markus ini bukan orang Yahudi. Markus ini siapa bilang orang Yahudi? Orang Yahudi sudah tahu babi itu haram. Jadi yang masuk ke dalam mulut itu yang halal aja. Babi jangan. Itu sudah haram itu. Babi kok jadi halal hanya karena soal tanya jawab. Kenapa murid-muridmu tidak mencuci tangan, kata orang Farisi. Nah, Tuhan mengatakan, benarlah nubuatan tentang Yesaya, tentang kalian wahai orang munafik. Kamu ingin mentaati cuci tangan itu, tapi hukum-hukum Tuhan kalian abaikan. Cuci tangan tapi yang dimakan babi, iya sama aja. Lebih baik tidak cuci tangan, tapi yang dimakan itu adalah makanan yang menjadi syariat Yahudi. Lalu kemudian pengarang Markus mengatakan, demikianlah Yesus menyatakan semua makanan itu halal. Ya, gak nyambung. Salah dia. Asal-asal si penulis Markus ini. Siapa bilang Markus ini murid Yesus? Ayo. Markus ini murid Paulus. Gak ada itu makanan. Makanya sampai hari ini orang-orang Yahudi tidak makan babi. Makan babi itu untuk Roma Yunani. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pengajaran dari Markus. Markus berani tidak menulis surat ini untuk ke orang Yahudi? Tidak berani. Markus menulisnya untuk Roma dan Yunani. Kalianlah korbannya. Makanya kalau makan babi, Yesaya 66:17 akan dibakar dengan api. Nah, Yesus mempraktekkan itu. Saking tidak bolehnya babi itu dimakan, iblis-iblis, setan-setan yang merasuki orang dilemparkan masuk ke babi. Nah, siapa agama yang sekarang makan babi? Berarti mereka makan makhluk yang di dalamnya ada setan. Karisteng Gurunda. Coba Anda makan durian. Coba Anda makan durian. Yang masuk ke dalam tubuh Anda adalah durian. Tubuh Anda, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Anda itu diambil dari saripati yang berasal dari durian itu sendiri. Kalau Anda makan babi, berarti saripati yang ada dalam diri Anda itu adalah sebagian daripada saripati bagong. Berarti Anda berarti pada diri Anda itu ada unsur babi. Coba Anda ke rumah sakit, periksa darah Anda, periksa cairan yang ada dalam tubuh Anda. Pasti cairan babi yang mengandung babi ada pada tubuh Anda. Itu ada pasti. Apa yang kita makan? Nggak pintar juga Peter ini rupanya. Apa yang Setiap dimakan? orang itu cara menafsirkannya beda-beda. Apa yang jadi kita terserah makan itu yang Abang ada Zuma dalam sampai tubuh. Itu ya terserah. Itu caranya Abang Zuma, tapi dari yang saya tafsirkan seperti itu, yang saya lihat seperti itu. Coba Dan aja itu. Anda minum racun cyanida. Mati Anda. Kenapa? Karena makanan itu Abang aja kalau berpengaruh. minum itu juga mati. Iya, karena makanan itu berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Anda makan babi ya tabiat Anda begitu. Coba babi itu punya leher enggak? Tidak. Kenapa babi tidak punya leher? Karena babi itu adalah hewan yang tidak bisa seperti hewan-hewan lain. Kalau sapi, kerbau, domba yang punya leher, mereka masih bisa dituntun. Tapi kalau babi tidak ada yang berani
Tonton, babi itu sekali lari jangan pernah harap dia bisa nengok. Babi itu tidak pernah bisa lari miring, menikung, tidak bisa. Dia pasti lurus kalau dia lari. Kapan dia sedikit saja nikung pasti jatuh. Makanya ada istilah seruduk babi, atau lari membabi buta. Namanya babi membabi buta karena dia hanya nyerot ke depan aja, nggak bisa dia bengkok. Begitulah tabiat yang disampaikan oleh Al-Quran. Keras membatu orang-orang yang makan babi itu. Susah untuk masuk hidayah di dalam kepalanya. Kenapa? Karena tabiatnya seperti makhluk yang tidak berleher. Bang, kalau abang mengukur hidayah itu masuk karena ada babi, kalau menurut saya itu salah itu. Ya, kalaupun jadi ukuran sesuatu itu karena ada babi aja, karena makanan babi gitu. Loh, ini dalil yang tadi Bung mau dikemanakan Yesaya 66 itu? Itu kan juga kalau kita lihat Yesaya konteksnya pada saat itu untuk kenapa Israel dilarang, orang Yahudi dilarang makan babi, karena pada saat itu babi itu selalu dipersembahkan oleh bangsa-bangsa lain kepada Allah-Allah lain gitu. Nah, makanya dilarang. Tapi ketika Yesus datang digenapi dan dia katakan bahwa sesuatu yang makannya masuk ke dalam tubuh bukan sesuatu yang menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar yang menajiskan, yaitu dari ada nanti di ayat berikutnya mengatakan gitu. Salah, Anda salah. Coba saya ulang lagi ya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Ini orang Farisi, ahli Taurat. Ada dua golongan yang datang, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Catat itu. Ini hanya gara-gara makan dengan tangan tidak dicuci. Iya, betul, itu peraturan bangsa saat itu orang Yahudi. Mereka kalau makan, kalau ya ada peraturannya memang, kalau makan harus dicuci, harus bersih dan sebagainya. Itu betul yang abang katakan. Terus apa hubungannya dengan babi halal? Saya nggak, bukan itu, saya cuma mau tekankan di sini Yesus mengatakan di ayat 19 itu sudah jelas dia katakan bukan yang keluar, bukan yang masuk, tetapi yang keluar itu yang menajiskan. Kan ditegur kenapa makanan kan masuk, sudah jelas itu. Bukan begitu konteksnya, ini cerita yang ada pada masa itu, jangan dibawa-bawa ke babi. Enggak, itu Yesus. Abang yang dari tadi bahas babi, makanya saya kan bantu abang ini. Ya, kan Anda yang menghalalkan babi dengan mengambil Markus 7. Itu bukan menghalalkan, itu Yesus yang katakan yang masuk itu enggak najis, bukan najis. Ini bukan masalah babi Yesus halalkan, bukan. Ini masalah cuci tangan, Bung. Iya, itu salah satunya juga, tapi di mana Anda mengatakan? Di mana Anda mengatakan salah satunya Yesus menghalalkan babi? Di mana? Kan saya di situ memang nggak ada bilang nama babi, nggak ada, tapi makanan yang masuk, babi kan bisa jadi makanan. Sekarang begini, sekarang begini, ini orang Farisi dan ahli Taurat makan babi atau tidak? Ya memang mereka enggak. Iya, terus kenapa dibawa-bawa ke babi? Kalau abang bilang ke orang ahli Taurat, orang Farisi, ya udah pasti mereka selalu menjatuhkan Yesus. Memang itu juga. Ya, sekarang masalahnya orang Farisi dan orang ahli Taurat makan babi kagak? Ya jelas mereka kan orang Yahudi yang enggak lah. Ya enggak. Berarti di sini Yesus menerangkan kepada mereka bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang mengharamkan, tetapi yang keluar. Bukan berarti membahas babi. Kenapa Markus membawanya ke babi? Kenapa kalian membawanya ke babi? Sementara Yesus dan orang Farisi dan ahli Taurat yang bercakap-cakap di sini. Andai saja Yesus bercakap-cakap dengan orang Roma dan Yunani, bisa jadi kamu berasumsi ke babi, bahwa babi itu halal. Yesus berbicara dengan orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka adalah golongan yang diharamkan makan babi. Kok jadi tiba-tiba halal babi? Ya nggak ada yang bilang kan itu Markus menuliskan makanan, nggak dibilang babi halal. Nah, terus kenapa Kristen menuduh Yesus menghalalkan babi? Ya karena dibilang apa yang masuk ke dalam itu nggak menajiskan. Ini dia sedang berbicara dengan orang Farisi dan orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat. Ini kan ceritanya gini, Bung. Anda Kristen kan orang di luar garisnya Yesus. Tiba-tiba Anda datang
melihat Yesus bercakap-cakap dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang mengharamkan. Tiba-tiba kamu tepuk tangan, ore, ternyata babi udah halal. Loh, siapa yang menghalalkan? Orang berbicara dengan orang-orang yang sudah paham babi itu haram. Kenapa jadi halal? Kalau haram bagi orang Kristen, wajar, karena Kristen bukan Bani Israel. Tapi bagi Bani Israel, babi itu tidak pernah berhenti untuk menjadi halal, tidak pernah berhenti haram untuk menjadi halal. Tidak pernah. Tapi kalau orang Kristen menghalalkan babi, mau makan monyet, mau makan kera, makan sapi teng, terserah. Loh, mereka orang Kristen bukan orang Yahudi. Jangan tambah-tambah gitu bang, nggak ada sapi teng ya. Itu abang. Nah, tadi katanya bukan yang masuk ke mulut yang mengharamkan. Berarti apapun yang bisa masuk ke mulutmu halal, betul? Sepatu, cairan aspal, oli kotor. Ini nggak gitu kan? Ini berbicara tentang makanan. Bukan, ini apa yang dikatakan? Bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang haram, tetapi apa yang keluar dari mulut. Berarti apapun yang bisa dimuat oleh mulut masuk, nggak haram. Narkoba nggak haram. Minuman keras nggak haram. Bensin, oli masuk ke dalam mulut, solar nggak haram. Itu kan nggak bisa dikonsumsi di tubuh. Aneh-aneh lah. Yang masuk ke mulut loh, yang masuk ke mulut. Ya iya, bukan berarti semua dimasukin sampai ya terserah aja kan Paulus juga mengatakan tidak ada yang halal tidak ada yang haram bagiku. Makanan, bang. Paulus mengatakan itu makanan. Seperti karena kalau penulis nggak tulis makanan di situ, kayak pikiran abang seperti ini, semua dimasukin jadinya. Makanya penulis menjelaskan dengan kata-kata itu. Ya ini kan penulis mengatakan kalau menurut saya seperti itu ya. Penulis mengatakan pemikiran yang seperti kayak abang ini, kalau menurut saya. Penulis mengatakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan jadi halal. Ini kata siapa? Kata Markus. Markus ini orang apa? Orang Farisi, ahli Taurat, atau apa ini orang Markus ini? Si Markus ini mau latar belakangnya dari orang mana bang? Tapi yang jelas ketika dia menulis itu bukan berarti dia ngadang-ngadang, enggak. Pasti kalau dia tidak ngada-ngada terus, kalau dia tidak ngada dari Roh Kudus, kalau dia tidak ngada-ngada, Markus ini mendapatkan ilmu dari mana dengan menghalalkan semua makanan? Jelas diwahyukan. Siapa yang mewahyukan Markus? Ya, Roh Kudus kan. Roh Kudus yang mana? Itu yang kami percaya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Kalau abang pasti nggak mengakui itu, gitu loh. Kalau abang pasti nggak mengakui itu. Allah Roh Kudus yang mana yang menyatakan ini kepada Markus? Kita nggak bahas nanti Allah Tritunggal itu. Enggak, ini namanya pewahyuan. Kami ketika penulis. Gitu. Pewahyuan dari mana Markus ini? Ya kalau dari abang nggak tahu. Dari Hong Kong, Guruna. Iya. Enggak, ceritanya gini, Bung. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai penerima firman. Kenapa jadi Markus yang menerima firman? Ini Markus Nabi. Ya, kan murid-muridnya dia menulis. Oke, saya tanya, Markus ini utusan Tuhan atau bukan? Dia murid Tuhan yang diutus untuk menyampaikan kebenaran. Di mana Yesus mengakui Markus ini sebagai muridnya? Di mana? Ya, salah satu berarti kan sebenarnya Markus ini pengikutnya kan? Di mana? Ya, kalau saya pun bisa mengaku, Anda pun bisa mengaku. Anda juga, saudara saya ini juga bisa mengaku. Pengikut Yesus itu nggak selamanya harus ditulis baru dikatakan dia murid Tuhan, enggak. Ya, kan jadikanlah semua bangsa muridku, itu amanat agung. Di Matius 28. Salah, jadikanlah murid semua ras muridku. Yang harus dijadikan murid itu adalah ras muridnya Yesus. Apa ras muridnya Yesus? Nggak ada dibilang hanya khusus ras muridnya Yesus, nggak ada. Baca original teksnya lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan benar. Jangan ikuti lagi. Ini sudah 3 tahun saya pelajari Matius 28. Original teksnya mengatakan, jadikanlah murid semua ras muridku. Jadi yang harus dijadikan murid adalah ras murid Yesus. Apa ras murid Yesus? 12 suku ras. Nggak ada Batak di situ, nggak ada Toraja, nggak ada Jawa, nggak ada Madura, nggak ada Lombok, nggak ada Mataram, nggak ada Bima, nggak ada Bugis, nggak ada Makassar, nggak ada.
12 ras murid Yesus itulah yang harus dijadikan sebagai pengikut. Makanya Anda itu belajar jadi Kristen jangan pakai terjemah. Coba sekali-sekali tengok original teksnya, apa benar kayak begitu. Kenapa original teksnya itu tidak disertakan? Kenapa original teksnya tidak disertakan? Karena kalau disertakan original teksnya, orang tidak akan menjadi Kristen. Contoh, coba Anda baca Korintus 11 nomor 1. Apa yang dituliskan oleh Paulus? Jadilah teladanku sebagaimana aku juga meneladani Kristus. Padahal original teks yang sesungguhnya, terjemahan yang sebenarnya adalah jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus. Coba belajar. Makanya kitab Anda tidak disertakan original teksnya. Kapan disertakan original teksnya? Ada orang pintar di kalangan jemaat pasti keluar, atau minimal dia akan ribut dengan pendeta. Itu alasannya. Apa sih susahnya? Bahasa Yunani disertakan dengan bahasa Indonesia. Kenapa nggak disertakan layaknya Al-Quran? Apa sulitnya? Tidak ada yang sulit. Tetapi oleh karena ada misi kemudian seperti yang babi tadi itu, Yesaya 66, akan banyak orang yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Akan banyak. Maka harus tergenapi itu, harus dinubuatan itu harus tergenapi. Nah sekarang kalau Anda masih mau masuk dalam golongan orang-orang makan babi, ya tunggu aja. Ingat Bang Suma, perkataan saya ini pasti Anda akan ingat. Ketika nanti Tuhan datang untuk membakar Anda, pasti Anda ingat. Dulu tahun 2023 Bang Suma sudah pernah mengingatkan, pemakan-pemakan babi akan dihanguskan oleh api dari Tuhan. Ingat aja nanti. Kan ini dalil, Bung. Kalau Anda percaya, pemakan babi akan dibakar dengan api. Nah sekarang Anda ingin menggunakan Markus. Markus ini bukan murid Yesus. Markus yang berpendapat dengan demikian maka dia menghalalkan semua makanan. Hebat kali. Siapa Markus menurut Yesus? Karena Tuhan mengatakan dalam kitab saudara, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, Yesus, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan mati dalam dosanya. Sekarang permasalahannya, Yesus yang menjadi patokan, yang harus kita percaya. Muncul manusia bernama Markus. Apa yang menjadi sandaran bagi orang yang berakal? Finalnya di Markus atau bertanya ke Yesus? Karena Yesus yang harus dipercaya. Maka ditanyalah ke Yesus. Yesus, menurut Yesus, Markus ini siapa? Kalau Yesus sudah mengatakan dia muridku, apa yang diajarkan oleh Markus itu adalah benar dariku, percaya kepada Markus. Ini nggak ada pengakuan Yesus tentang Markus. Nggak ada. Sementara Tuhan datang mengutus anaknya yang tunggal supaya kita percaya kepada anaknya ini. Ketika anaknya berbicara tentang Markus, baru kita percaya. Ternyata Yesus yang harus dipercayai telah memberikan legitimasi akurat kepada Markus. Itu baru. Sekarang nggak ada. Siapa Markus menurut Yesus? Tahu, gelap. Tapi teman-teman Kristen, karena dia adalah ajaran bersumber dari Roma dan Yunani, di mana orang Roma itu dari nenek moyang mereka secara turun-temurun memang dia hobi makan babi. Nah, Markus, Lukas, Matius, Yohanes, utamanya Paulus, tahu bahwa orang-orang Roma si penjajah penguasa ini senang makan babi. Maka apa yang dikatakan? Halal babi. Makanya Roma menerima Bible Perjanjian Baru. Data-data yang masih mengharamkan babi seperti Filipus, Maria, Thomas, Barnabas, itu ditolak. Ditolak Injil-Injil itu. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada mengharamkan babi. Yang tidak mengharamkan babi, pada saat pengkanonan kitab itu yang diterima. Maka muncul 4 kitab ini yang tidak mengharamkan babi. Surah-surah Paulus lolos karena di situ justru mengajarkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penjajah Roma dan Yunani pada masa itu. Itu. Nah sekarang permasalahannya, coba Anda dudukkan ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Nyambung tidak?
Bisa nyambung kalau Anda mengimani pengarang-pengarang ini. Tapi harusnya kalau iman bertumbuh, ketika Markus mengatakan makanan sudah halal, koreksi dulu, sampaikan ke Yesus. Ini orang mendapat legitimasi enggak untuk berbicara tentang haram halalnya babi? Ada enggak legitimasi dari Yesus? Enggak ada. Makanya di dalam Lukas 21 Bung, data nomor 8, waspadalah kepada penyesat-penyesat yang datang kepadamu membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Ini Markus sedang membawa nama Yesus. Dengan demikian Yesus telah menghalalkan babi. Waspada. Kalau Yesus tidak memberikan legitimasi tentang Markus, waspada kepada Markus. Ya, saya sih sifatnya hanya ingin membantu, menolong. Kalau ya maaf ya Bang, kalau itu yang Abang percaya, kalau saya tetap ya. Ya silakan. Saya sifatnya hanya membantu, silakan. Tidak ada paksaan Bang, tidak ada paksaan. Silakan. Itu yang saya percayai karena ya, silakan. Ya, itu yang saya percayai, dan kalau Abang sudah jelaskan, ya terima kasih sudah jelaskan. Siap. Dan ya kita lihat aja nanti. Iya, kita lihat aja nanti. Kan jelas dalilnya. Tuhan akan datang menghanguskan orang-orang yang makan babi. Ya. Kan saya tidak ngada-ngada dalilnya. Kalau cuma karena Tuhan masukkan ke neraka cuma karena makan babi, kalau hanya cuma makan babi, kalau menurut saya itu ya kurang tepat gitu, karena dasar orang masuk neraka itu kan karena dosa, bukan hanya masalah cuma babi doang gitu. Dihanguskan imamat itu. haram, babi di imamat haram, Bang. Iya, kalau di menurut yang Abang Zuma jelaskan dan pandangan yang lain gitu, kakak-kakak di sini itu haram. Tapi kalau menurut kami, pemahaman kami itu yang Tuhan halal itu makanan itu nggak ada yang haram gitu, masalah tentang makanan gitu. Oh iya, berarti Anda membangkang kan? Artinya kan Anda ini menjadikan diri Anda Tuhan, melawan Tuhan yang ada. Enggak, kita ngikut firman Tuhan aja gitu. Tuhannya mengatakan jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Anda mengatakan tidak. Anda pengikut Tuhan, Anda pengikut Tuhan atau pengikut Markus? Ya jelas lah, kita ngikut Alkitab. Alkitab ini yang kita akui. Artinya Anda mengikuti Markus, sudah selesai. Nggak usah lagi dibahas. Loh, yang menghalalkan babi siapa? Yesus tidak menghalalkan babi. Markus yang mengatakan dengan demikian dia telah menghalalkan makanan. Penulis hanya menjelaskan. Penulis hanya menjelaskan. Kalau begitu mana Yesus menghalalkan babi? Di mana? Kan Yesus nggak ada bilang tentang itu, tentang babi, nggak ada spesifik. Maksudnya nggak ada bilang terus kenapa Kristen makan babi? Makanan itu. Hah? Kan tadi sudah kubilang, ini membahas tentang cuci tangan dengan bukan cuci tangan. Bukan masalah babi. Iya, itu kan adat istiadat orang Yahudi. Loh, bukan hanya adat istiadat. Kalau cuci tangan itu adat istiadat, tapi makanan babi ini adalah perintah Tuhan. Berulang Tuhan melarang makan babi di dalam kitabnya orang Yahudi. Bahkan Tuhan mengancam orang yang makan babi akan dihanguskan dengan api. Tapi kan Anda tidak mau mendengarkan itu, Anda lebih mendengarkan Markus. Ya sudah, saya hanya membantu untuk menyampaikan. Karena kalau pendeta, nggak mungkin lah pendeta di atas mimbar melarang Anda makan babi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa orang-orang seperti orang Cina, orang Jepang, kenapa mereka lebih pilih Kristen daripada Islam? Karena mereka memang secara turun-temurun makanannya babi, karena babi itu memang enak. Ya karena mereka pilih Yesus, bukan karena bukan karena Yesusnya mereka pilih, bukan. Karena memang tradisi kehidupan mereka secara turun-temurun berkesesuaian dengan Kristen. Berkesesuaian. Coba lihat orang, mohon maaf ini ya, teman-teman saya, adik angkat saya, bahkan ada anak angkat saya juga dari orang Cina, ya. Coba lihat, mereka menuhankan Yesus katanya sih, tapi prosesi ibadah nenek moyang mereka masih jalankan, mereka tidak tinggalkan. Bahkan mereka dimakamkan ketika mereka meninggal, dimakamkan secara Tionghoa, bukan secara Kristen. Ya nggak tahu kalau itu dia masih memeluk budayanya. Cuma yang jelas saya itu pegang di ayat 18 pun juga kan itu tanda merah ya, Yesus yang mengatakan sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Itu udah jelas penekanannya gitu. Jadi memang kayak Abang bilang juga tadi, ini konteksnya tentang cuci tangan. Oke, itu memang saya terima juga karena betul konteksnya juga salah satunya.
Justru Yesus di dalam Markus 7 itu kalau Anda mengatakan tinta merah, sungguh pandai kamu itu menyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Firman Allah tidak lagi dianggap berlaku karena kamu mengikuti adat istiadat. Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Ini dalam kurung ini nomor 16-nya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah itu ia masuk ke sebuah rumah dan menyingkir dari orang banyak. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Apa jawab Yesus? Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi di dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Ini apa maksudnya? Ya dalam perut, yang masuk dalam perut apa coba? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang keluar, yang dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat? Ini murid-muridnya, ini Yesus sedang berbicara dengan ahli Taurat. Ya iya, tapi maksudnya yang dalam perut apa, Bang? Ini Gurunda, ini maksudnya, lihat di Matiusnya, Gurunda. Matiusnya jelas banget tuh soal apa yang tadi Gurunda bilang, yang soal cuci tangan. Iya, ini ada nih dari data nomor 1-nya nih. Jelas sekali nih. Kenapa dia tidak menyinggung babi di sini? Karena orang-orang Yahudi sudah tahu babi itu haram. Bukan berarti Yesus menghalalkan. Sekarang begini. Iya, sekarang begini. Nggak ada bilang babi. Iya, sekarang saya tanya. Yesus ini bercakap-cakap dengan orang Yahudi. Adakah orang Yahudi yang memasukkan babi ke dalam perut mereka? Adakah? Kan saya sudah bilang ya, jelas memang dari perjanjian lama itu bangsa Israel memang dilarang makan babi karena itu bangsa lain mempersembahkan itu kepada ala-ala lain dan itu menajiskan mereka. Tapi kan saya sudah katakan ini digenapi Yesus di sekarang ini di perjanjian baru penggenapan, makanya dikatakan ayat 18 itu. Artinya ya, kalau kita masih hidup di perjanjian lama berarti kita nggak boleh makan babi juga. Tapi karena ini udah perjanjian baru, kenapa kalian yang mau hidup di perjanjian lama, kalian Bani Israel? Ya enggak, kalau seandainya orang masih hidup perjanjian lama. Ya memang kami bukan bangsa Israel, tapi kalau seandainya firman itu, apakah murid-murid Yesus ini hidup di perjanjian baru? Ya kalau konteksnya ini kan menulisnya gini di perjanjian baru ketika zamannya Tuhan Yesus datang. Iya, tetapi murid-murid Yesus tidak mengenal kitab Anda. Kitab Anda ini, kitab Markus ini ditulis untuk orang Yahudi, untuk non-Yahudi. Murid Yesus yang berbicara. Bukan untuk non-Yahudi memang. Iya, makanya kalau Anda mau makan babi silakan aja. Tapi Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus mengatakan, apakah kamu juga tidak memahaminya? Ini tanda tanya ini. Apakah kamu juga tidak memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Betul. Nah, apa yang masuk ke dalam perut orang Yahudi? Adakah babi di antaranya? Ya, saya nggak tahu. Ya, berarti apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu tidak termasuk babi karena tidak masuk dalam menu makanan mereka, karena itu adalah yang haram. Itu kaidahnya. Tidak ada penghalalan di dalam orang Yahudi dari abang babi. Ini abang. Kalau abang memahami seperti itu, kalau saya nggak memahami seperti itu. Anda memahaminya karena Anda pemakan babi. Dalam perut itu kita bisa katakan apa yang masuk dalam perut ya makanan. Ya itu karena Anda orang pemakan babi. Anda bukan orang Yahudi. Orang Yahudi meskipun orang Yahudi. Anda bukan orang Yahudi, Bung. Tahu saya. Nah, terus saya kenapa Anda mengukur perut Anda dengan perutnya Yahudi? Kenapa? Ya enggak, saya enggak mengukur itu. Ya udah, babi itu halal bagi Anda, silakan aja. Kami menerima ini, karena kami menerima Injil ini, ya kami percaya itu juga, kami bisa terapkan dalam. Oke, silakan Anda dengan Markus Anda bungkus bawa pulang ke rumah, tidurlah sama babi sana. Enggak ada masalah.
makanlah babi itu, gak ada masalah. Ini saya menjelaskan kesalahpahaman Anda seakan-akan murid-murid Yesus orang Yahudi seakan-akan diajarkan makan babi. Mana ada orang Yahudi makan babi sampai hari ini hanya karena pola ini? Ingat Bung, Markus ini menulis surat untuk Romawi dan Yunani. Jadi cerita ini dibuat berkesan kepada orang Roma dan Yunani. Oh, Yesus menghalalkan babi rupanya. Tapi orang-orang Yahudi tidak memahami seperti itu. Ini kitabnya orang Roma. Silakan aja orang Roma makan babi dengan cerita ini, silakan. Tapi orang Yahudi nggak paham, makanya dia bilang barang siapa kenapa orang Yahudi tidak paham? Kenapa orang Yahudi yang tidak paham? Yesus dengan muridnya itu paham tentang Taurat. Ini kitab Anda bukan kitabnya orang Yahudi. Kitab Anda ini kitabnya orang Roma yang ditulis oleh Markus untuk orang-orang non-Yahudi. Baca Galatia 1 nomor 16 nomor 17. Baca itu. Tidak ada satupun kitab Kristen itu yang ditulis untuk orang Yahudi, nggak ada. Surat-surat Paulus 15 surat, 14 kitab itu untuk orang non-Yahudi. Karena Paulus sendiri mengaku, aku adalah utusan untuk non-Yahudi. Lalu karena ya Paulus dan yang lainnya itu kan menyampaikan sudah Injil. Injil apa? Injil apa yang disampaikan? Tentang Yesus kan yang disampaikan. Tentang Yesus siapa? Di mana Yesus minta kepada mereka mengajarkan kepada Yahudi, non-Yahudi di mana? Jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, saya kan udah bilang tadi, original teksnya tidak berbunyi seperti itu. Yesus tidak berbicara begitu. Yesus menggunakan bahasa yang mengatakan bahwasanya jadikanlah murid semua ras muridku, etnos. Etnos itu ras, jadikanlah murid semua ras muridku. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi menurutmu ras murid aja gitu. Sedangkan murid punya ras apa aja? Ada 12 suku ras. Lewi, Benyamin, Yusuf, apa lagi? 12 suku ras. Dan ada nggak Batak di situ? Nggak ada. Ada nggak? Ras dari Bani Israel itu ada nggak? Nggak ada. Terus apa tolak ukurnya? Ini yang Anda harus pahami. Apa tolak ukurnya? Ada ayat-ayat yang mengatakan baik Yahudi dan non-Yahudi. Di mana itu sudah tertulis? Jelas. Di mana tertulis itu? Di mana? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Wow. Siapa ini? Ikan Paulus. Udah, Zuma itu sama aku musuhnya. Yang Kristen bodoh suruh turun aja. Bodoh semua itu. Tutup kameramu dulu, Edi. Kau nggak sopan. Tutup kameranya dulu, host. Apa bang? Apa kata bang itu? Itu Kristen bodoh semua. Jangan dilawan. Itu bodoh semua macam kau paling benar aja kau. Iya, aku paling benar. Surga hanya kau jamin diri kau sendiri. Kata-katain orang bodoh. Dialog aja. Dialog aja. Cuma sama aku. Guru, aku mau share data dulu dong. Peter. Ya, silakan. Sini Peter. Peter. Sini lihat Ter. Jadi ini Markus ya. Markus atau Lukas tadi ya? Lukas. Nah, kok Lukas sih? Markus 7. Yang mana ini dari dulu gak berubah nih. Yo, ini Markus, mana si Markus? Markus kok hilang? Oh, ini dia. Markus 7:19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini kok digado-gado gini nih perkataan Yesus sama perkataannya si Markus ini. Nah, ini kan nggak mudeng ini, ya Kak. Itu pertama. Itu kan cuma merah sama hitam, nggak ada gado-gado pakai telur. Lah iya ini togenya nih, ini tahu. Ketoprak ini jadinya ini. Ya itu kan namanya penulis ya. Lah penulis ngapain dia nyumpalin kata-kata ke dalam mulutnya Yesus?
apa loket muslim itu kipasin aja, jangan dijawab, diketawain aja terus keren. Ketawain aja, jangan marah. Dia tuh awas gitu. Nah, lu lihat sekarang, lu lihat ini cross referensinya. Ini kan ada suatu cerita yang sama. Nah, kita lihat Yesus versi Matius. Yesus versi Matius berkata begini. Nih. Ini dia ngomong begini. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ini kan orang Roma yang ngomong nih. Nah, ketika orang Roma ngomong begini, Yesus pun menjawab di Matius 15:20. Karena tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan hati itulah yang menajiskan orang. 15:20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Kita sulap ya. Ini akan gua rubah menjadi warna merah. Yesus ini yang ngomong. Benar tadi yang Gurunda bilang. Paham ya? Iya, kalau makan pakai tangan tidak menajiskan toh? Iya. Terus jadi masalahnya jangan lu pelintir Yesus menghalalkan babi. Kan aku bilang tadi, apa yang masuk itu enggak najis, yang keluar itu yang najis. Nah, sekarang Yesus ngebahas tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yesus gak ngebahas maka ketika kamu makan babi itu boleh gitu. Siapa yang bilang di situ ada ayat berbicara tentang babi? Nggak ada. Orang cuma tentang makanan, dan menurut jujur, kami babi salah satu makanan. Ya udah. Ya wes. Selesai. Ya. Selesai. Jadi mulai sekarang ganti babi dengan kangkung ya. Kangkung boleh. Kangkung pakai babi lebih enak lagi. Waduh. Lu kayaknya lu makan kerupuk juga pakai babi kayaknya. Lihat dulu di sini deh. Betul loh, Bang. Nah, coba kita lihat dulu Yesaya 66. Karena ini gue takut kalian yang menggenapinya, my bre. Ini di Yesaya. Masih Yesaya kalau dia nyempil Yesaya. Oi. Kenapa Yesaya? Enggak, Yesaya ini ada dia bikin status keren. Bilang Mbak Yesaya itu memang di situ Allah melarang bangsa Yahudi. Iya, memang dilarang mereka. Kan sudah digenapi di Perjanjian Baru. Jadi nggak perlu bahas ke Yesaya lagi, ngapain? Bukan, bre. Ini Yesaya ngomongin hari akhir. Ya masa Yahudi doang yang dibantai? Yahudi berapa biji sih di dunia? Ya nggak tahu. Saya nggak hitung soalnya. Yahudi itu mentok cuma 1 miliar. Enggak. Yahudi mentok berapa paling? 500 juta. Enggak juga, 250. 20 jutaan lah. 3 orang tapi tetap berharga atau di mata Tuhan. Ya tetap lu lihat di sini, makanya lu baca di sini Yesaya 66. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup. Segala yang hidup nih. Abang hidup juga toh? Orang Jawa juga kena. Orang Timur kena, orang Batak kena juga ini. Segala yang hidup dengan apa? Dengan api dan dengan pedangnya. Pakai pedang nanti. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Ya masa Israel doang yang dibantai? Sedangkan orang-orang yang makan babi dibiarin yang lain. Intinya gitu. Kan? Makanya nanti yang dibantai siapa? Yang memakan daging babi. Akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Amin enggak? Amin enggak? Amin lah. Amin. Susah banget. Gas Gurunda. Yesus sudah genapi. Yesus sudah genapi. Yesus genapi untuk siapa? Untuk kalian. Apa pula orang-orang ini? Yesus itu yang kami percayai, Bang. Itu ya udah, itu yang kami percayai. Kalau abang itu loh. Karena tolak ukur seseorang juga yang masuk surga bukan karena makan babi, bukan karena nggak makan babi. Mau dia nggak makan babi, kalau nggak percaya dia percuma. Silakan. Ada juga orang Kristen yang makan babi. Silakan makan babi. Yang menjaga kesehatannya, gitu loh. Ada. Tapi bukan berarti dia akan dikatakan kalau dia nggak makan babi dia akan masuk surga. Enggak. Kalau dia nggak percaya Yesus, ya nggak bisa masuk surga. Karena poinnya bukan di babinya sebenarnya.
Itu hanya tentang adat yang ada yang saat itu gitu loh. Karena intinya di Alkitab itu sebenarnya yaitu pada konsep Anda jadi Tuhan aja sekalian, karena saya nggak bilang saya jadi Tuhan. Kalau kamu yang mengatakan gitu, kamu yang mentuhankan saya. Tuhannya mengatakan babi itu haram. Dia akan datang menghanguskan orang yang makan babi. Anda menarasikan beda. Yang mana yang sebenarnya Tuhan Anda atau Tuhannya Yesus? Bentar bang, sahabat-sahabat, mohon di tap layarnya karena babinya sudah ada di atas. Jangan lupa di share dan di tap. Terima kasih. Ya, nggak harus gitu bang. Kita nggak ada babi dan sebagainya. Kita nggak ada ngomong kalian gitu dan sebagainya. Ya. Ini kan kita hanya berdiskusi, hanya menyampaikan. Kalaupun abang nggak bisa terima ya udah, ya apa yang abang percaya ya percayailah. Tapi itu yang kami imani dan kami percaya juga gitu loh. Walaupun abang paksa bagaimanapun, kami tetap percaya itu karena kami percaya Alkitab gitu loh. Subhanallah, Pada murid Tuhan Yesus yang menulis itu, yang melihat dengan mata kepalanya sendiri dan yang mendengar itu secara langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Makanya kami percaya. Bukan setelah yang datang yang nggak tahu ya. Kami percaya itu. Bagaimana ceritanya? Ini kita tidak membahas tentang Islam loh. Kita bahas tentang Yesus loh dari tadi. Iya, makanya saya bilang. Saya katakan Anda itu lebih pantas dituhankan sama orang Kristen karena Anda lebih berfirman daripada Tuhan. Bukan gitu. Saya cuma ini yang saya tahu dan tadi dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Lalu dikatakan Tuhan akan datang menghanguskan orang yang makan babi. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lalu Anda bukan Bani Israel mencoba untuk tampil seperti Tuhan, mengganti semua hukum-hukum Tuhan. Anda siapa? Apa yang membatalin bang? Saya bilang menggenapi, nggak ada yang membatalin. Yesus itu menggenapi. Kalau menggenapi itu babi. Dengar. Kalau menggenapi sesuatu yang haram menjadi halal gitu maksudnya. Ditanya sama Yesus nanti dia yang berkata begitu, bukan saya yang Yesus berkata. kan sudah ditanya. Yesus menjawab dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina dalam api dalam kerajaan Tuhan. Iya, ada ayat yang mengatakan jangan mengurangi, jangan menambahkan firman. Ya, terus kenapa ketika Tuhan mengatakan juga. Kenapa Tuhan mengatakan haram babi? Kenapa kamu menghalalkan? Karena kamu bukan pengikut Yesus. Kamu adalah penyamar. Kamu bukan Bani Israel. Kamu serigala. Kamu antikristus. Kamu antikristus. Ini menghakimi ini enggak? Bukan menghakimi. Yang menjadi pengikut Yesus itu adalah mereka yang tidak makan babi. Coba kamu lihat di dalam Yesaya 52 nomor 1, apa yang dikatakan di sana? Orang najis itu pemakan babi, haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Kau baca Yehezkiel 44 nomor 9, orang najis dilarang masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Bahkan Wahyu 21 nomor 27, orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Anda mau masuk kemana Anda kalau bukan neraka? Sekarang saya tanya. Neraka. Sekarang saya tanya dari ayat yang tadi kita baca, kata Yesus itu yang menajiskan itu apa yang keluar dari mulut? Orang berbohong berdosa najis nggak sekarang? Oh iya betul. Tetapi ketika Yesus dengar. Kita lanjut. Sekarang di sini semua orang di sini berdosa nggak? Siapa yang berbohong itu yang berdosa. Siapa melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan itu yang berdosa. Saya tidak bisa menghakimi orang. Kenapa Anda mengatakan semua orang berdosa? Saya tanya semua orang berdosa nggak? Cuma keliru nafsir aja gitu. Ya, siapa yang berdosa? Umat Islam sini nggak ada yang berdosa. Umat Islam keliru sini. nafsir bang cuma itu. Kalau mereka kemudian berdosa, mereka bertobat kepada Allah. Diampuni dosanya. Anda aja yang berdosa karena Anda mengaku pengikut Yesus, tapi Anda justru adalah antikristus. Orang yang najis akan dibakar, sedangkan orang yang najis itu adalah orang yang berdosa. Oh, salah Anda. Salah. Kami umat Islam diajarkan bertaubat setiap saat. Kamu juga bertobat. Siapa yang ngajarin kamu bertobat? Ya Alkitab kan? Ya, Alkitab terus. Alkitab terus sebut aja Lukas, Markus, Paulus. Ngapain kau sebut-sebut? Mana Yesus? Di mana Yesus pernah mengajarkan bertobat kepada non-Yahudi? Sebutkan ayatnya di mana? Ayo, nangis kan? Karena Yesus itu tidak pernah.
Karena lucu? Yesus itu diutus hanya Iya. untuk Yahudi. Anda siapa? Hah? Udahlah. Anda siapa? Ya terserah abang. Lah, bukan terserah untuk saya. Yahudi aja, untuk Yahudi. Bukan terserah saya. Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada Yahudi. Dan hati-hati ada penyamar. Bukan Yahudi ngaku Yahudi. Ya, itulah kalian. Subhanallah. Host, Tuhan kan pendeta saya putih itu. Udah gak berilmu, bikin malu ya ngatain orang botol. Aku kalau nggak ditanya nggak jawab. Aku menghargai yang jawab. Jawab lah. Ayo sama aku, ayo. Gaya kali. Ngata-ngatain orang paling pintar aja. Coba dialog dengan aku. Ngomong apa? Bang, aku kalau masalah agama nggak pala aku saya sakit hati kali karena menjalankan agama masing-masing. Cuman macam lagak berilmu aja kau lihat. Nah, iya, Geli ya cuma melihatnya. itu Jawab selama ini nggak berilmu, Betul, belum berilmu itu. gitu loh. Ya Dimas, kamu kan sudah pernah mengaku sama aku toh, kalau dalam Islammu tuh banyak yang keliru. Gitu. Tapi lama-lama dengan yang bisa Apa ngobrol Edis? gitu, Bang. Kamu mulai kambuh lagi. Kamu datang gilamu lagi sekarang. Nah, aku kangen sama gila kamu. lagi. Ayo, yuk kita ngobrol kangen. Oke, baik. Sekarang saya tanya samamu, Edis. Tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia. 1. Yesus hanya diutus di umat Israel, tubuhnya di Israel. Seperti Muhammad hanya di Arab, nggak keluar Arab. Mana ajaran? Jangan tubuhnya, Bung Edis. Jangan tubuhnya, ajarannya. Saya minta ajarannya. Pengakuan Ya, Yesus. oke. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Oke. Mana? Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Nggak usah ajarannya, nggak usah Injilnya aja. Oke. Injil, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kamu ngambil Matius 28. Ya pokoknya ada dah. Markus 16. Aja, kamu sudah tahu, nggak terus saya terangkan. Loh, Beritakanlah lah, Injil. Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana yang harus diberitakan kepada seluruh makhluk? Injil yang mana? Oke, Injil yang bahwa semua orang berdosa hanya karena darahnya kamu diselamatkan. Asumsi ini yang melawan saya. Ada ayatnya. Mana Bukan ayatnya? tahu dengan- Mana ayatnya? ada ayatnya. Injil Ayat mana? lanjut. Dengar. Di dalam Markus 16, 17, 18 sampai 20 ada Injil yang harus diberitakan. Injil yang mana menurut Yesus? Injil yang bahwa dia darahnya menyelamatkan semua orang. Lo nggak percaya nggak apa-apa. Lo nggak percaya nggak apa-apa cuma. Ini kan ulama kita. Ulama kita. Kenapa kamu tidak menyebutkan Injil Lukas, Markus, Matius? Kenapa? Matius atau Lukas bukan Injil, itu penulis Injil. Lo bego. Injil itu Yesus. Bagaimana Injil itu ceritanya? Yesus. Dari mana Anda mengatakan Injil itu Yesus? Tuh. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Injil? Di mana? Di mana Yesus mengaku Injil? Di mana? Aku adalah terang dunia, itulah Injil. Asumsi aja. Percuma rambutnya gondrong kayak Yesus tapi ilmunya nggak ada. Saya tanya Injil apa? Injil apa yang Yesus minta untuk diajarkan? Injil apa? Bahwa dia menyelamatkan dunia. Itu aja Injil sederhana. apa? Tunggu dulu. Di tengah-tengahmu kan ada kitab Injil. Injil apa yang harus? Kitab Injil bukan Injil. Berarti Injil bukan dari Yesus kitabmu sendiri. kan? Berarti bukan kitabmu kan? Yang Yesus perintahkan untuk diberitakan? Kristen nggak punya kitab. Kristen Lah nggak itu. punya kitab. Loh, Kristen nggak punya kitab. Kitab itu milik umum. Kristen tidak punya kitab. Kalau Kristen parah. nggak punya kitab itu Kristen bego. Percuma penampilan Kitab itu kayak umum. ikan cupang ditanya Makanya tidak ada lo- jawaban. Makanya lo belum level kan? Dengan Injil gua belum apa? level. Injil apa yang Yesus minta untuk disampaikan kepada seluruh makhluk? Injil ngomong akulah Injil. Yesus itu Injil. Lo Di nggak mana percaya? Yesus mengatakan akulah Injil? Akulah terang dunia. Barang siapa percaya Akulah kepadaku terang tidak akan dunia. binasa. Yang terang dunia itu matahari. Oh ya. Matahari itu jualan baju. Aduh, parah. Matahari itu Bagaimana jualan ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Lo bahwa lawannya akulah gua Injil? cuma. Lo Jadi lawannya gua memang. kalau Ayo. Anda mengatakan Injil yang minta Yesus diberitakan itu adalah Yesus itu sendiri, berarti nggak laku kitabmu. Yo, kita nggak perlu kitab karena Allah di dalam saya, Allah di dalam orang Kristen. Nah, Di dengarkan. dalam diri- Saudara diri- Kaparo, dirimu, Saudara Tuhan nggak Peter, ada Allah. dengarkan. Dia Allah di mengatakan luar, tidak oke? laku kitabmu. Dia tuh kayaknya lagi Lo levelnya jalan itu. kita makrifat, oke? Kayaknya keluarganya udah angkat tangan itu. Lo levelnya level tarekat. Aduh, parah. Kalau jalan abang itu. Kirain memang pintar berilmu, mending kayak aku diam dengerin, kalau masuk ya, kalau enggak udah ya kan. Ngoceh. Beritakanlah Injil. Kak Injil yang Faro, mana? di dalam badan lu ada Allah dalam badan lu. Enggak ada bang, Allah ada roh. Kami ada roh kudus. Tapi lu Kristen. Kristen bang. Loh, kenapa kata Edi dalam badannya ada Allah? Kan Kristen juga. Nah Tuhan lah dia berarti. Iya kan Allah Roh Kudus maksudnya itu.
Saya penasaran kalian berdua ini, Kaparo dan Peter, apa itu Roh Kudus? Udah itu alat tentang Tritunggal itu, roh yang diutus itu. Menurut Yesus apa sih Roh Kudus itu? Hilang Sepudin. Sepudin. Menurut Anda Roh Kudus itu apa? Kan roh Allah. Di mana itu dikatakan Roh Kudus itu roh Allah? Di mana coba? Aku akan mengutus seorang penolong. Seorang atau roh? Ya iya kan seorang, berarti itu roh. Makanya kita sebut itu alat Tritunggal. Di mana Anda siapa yang ngajarin Anda Tritunggal? Siapa? Ya oke, itu memang dibuat oleh Bapak Gereja kata itu. Memang di Alkitab nggak ada. Cuma yang kami percaya kalian itu mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Itulah hebatnya Kristen. Selalu membuat sesuatu yang tidak ada di dalam pengajaran Yesus. Sudah gitu mengaku sebagai murid. Murid apaan kalian? Ya terserah abang. Di mana? Coba. Murid, Bang. Murid apa? Jadikan semua bangsa murid. Yang mengikuti Yesus ya jelas jadi muridnya toh. Jadikan semua bangsa menjadi murid. Terus kenapa kalian menjadikan Yesus itu Tuhan kalau kalian murid? Kami melihat Tuhan. Terus apa masalahnya kalau dia guru tadi kami katanya jadikanlah semua bangsa menjadi murid, bukan menjadi hamba. Iya murid toh. Kenapa? Murid dengan hamba sama enggak? Percaya dia. Berarti kan mempercayai dia atau mempercayai pengarang kitab Anda? Mempercayai dia lah. Nah, di mana dia mengajarkan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Loh, dia kan sudah semua jelas kembali toh Bang, nanti Kejadian pasal 1. Marilah kita menjadikan langit dan bumi. Marilah kita menjadikan gambar dan rupa Allah. Ada kata kita lebih dari kitabnya 1. orang diambil, ditafsirkan, diasumsikan seenak perut. Inilah kalian yang punya kitab tidak memahami kayak begitu. Kalian harus belajar sama yang punya kitab. Jangan belajar ke pendeta. Benar enggak kitabnya Yahudi diartikan oleh Yahudi seperti itu? Emang abang tahu benar atau salahnya dari mana? Jelas kitabnya Yahudi, bahkan Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah manusia. Kenapa jadi Tuhan di Kristen? Terus kalau kitab Al-Quran itu abang, itu kitabnya orang mana? Apanya? Kalau Al-Quran itu kitab orang mana? Al-Quran itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Kenapa abang bisa mengklaim itu? Karena memang dalilnya ada. Ada dalil pengakuan Allah di dalam Al-Quran mengatakan itu. Litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Bahkan orang Yahudi pun yang punya Taurat, kitab Mazmur dan Injil diajak untuk beriman kepada Al-Quran. Tapi kenapa mana Yahudi nggak mengakui itu? Yahudi kan nggak mengakui itu. Iya, tergantung dia. Kan tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi seruannya ada di dalam Al-Quran untuk mereka. Ya Bani Israel, ada seruannya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang utusan kami untuk kalian semua wahai ahli kitab. Ada dalilnya. Nah coba. Tapi yang dari ini kan pada saat itu untuk ini orang bagian si Muhammad kan. Jadi berarti kalian itu Muhammad buat pengikutnya tidak bisa. Dalilnya ada. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Tapi masih ada konteksnya orang untuk khusus Indonesia, Asia, ada. Seluruh umat manusia. Ya kalau gitu arsalnaka illa kitab itu karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengeluarkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak orang yang dimaksud di situ Bani Israel. Orang yang dimaksud di sana Bani Israel. Kami juga percaya dia utusan Tuhan. Ya cuma utusan tapi bukan Tuhan kan? Ya, karena memang Tuhan tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan. Di mana Tuhan mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Tuhan mana yang mengajarkan itu? Tuhan dari Iblis aja waktu mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, dia sudah katakan sama Iblis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu sendiri. Itu sudah menyatakan bahwa dia adalah Allah juga. Siapa yang mengajarkan Anda seperti itu? Siapa yang mengajarkan Anda seperti itu? Ada ayatnya, bukan siapa yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Dengarkan begini. Kalau
Kalau pengarang-pengarang kitab saudara mengajarkan Yesus itu Tuhan, tinggi mana derajatnya ketika Yesus yang bersaksi tentang dirinya? Ya, Yesus kalau bersaksi terus kalau nggak ada yang tulis, ini bukan datang langsung dari Yesus bilang ini kitab saya sudah bikin sendiri, saya sudah tulis. Enggak. Ya minimal ketika Yesus bersaksi diceritakan dalam kitab saudara, Anda percaya atau tidak? Ya kalau Yesus bilang ya percaya, dan itu di Alkitab pun kan Yesus yang cerita. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih tinggi, lebih penting daripada kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian kalian yang bukan Bani Israel. Bahwa semua pekerjaan, bukan berbicara tentang kesaksian saya, Bang, ini dari Alkitab yang saya katakan tadi. ya silakan Anda beriman kepada kitab saudara. Saya mengatakan ajaran Yesus. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang mana itu? Di dalam kitab saudara sendiri. Kitab saudara sendiri. Kenapa Anda tidak percaya kitab Anda? Ya kan saya percaya Alkitab kok. Nah, kenapa Anda tidak mengimani kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus, imani Yesus menyampaikan semua yang tulisan merah itu, saya mengimani semua yang isi di Alkitab. Dia mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Tidak disebut Markus, tidak disebut Yohanes, tidak disebut sebagai siapa pengarang Yohanes, tidak disebutkan Matius, tidak disebutkan Paulus, tapi dia mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian. Nah inilah kalian beriman tapi nggak tahu Bible. Katanya itu kitabku, percaya. Tapi ternyata Bang semua lebih paham Bible dari kalian. Buka gitu loh Bang. Kan bisa aja Abang ngomong itu nggak ada data gitu. Saya ini apologet Islam, Bung. Malu saya di depan umat Islam kalau saya bercerita tentang sesuatu. Saya nggak ada bilang abang bukan apologetik. Nggak ada yang, saya nggak ada yang bilang malu abang saya bukan. kepada umat Islam ketika saya bernarasi tidak ada data. Iya makanya mana abang? Kan kami nanya supaya kan asik gitu loh. Yohanes 5 nomor 36. Anda buka plototin di sana. Bukan aku yang berkata, Yesus yang mengangkat kesaksian. Dia mengatakan Yohanes 5 ayat Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Jadi kalau kesaksian Anda aja kami nggak percaya. Sedangkan kesaksian Yohanes, kesaksian Yesus lebih tinggi bahwa dia adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Aku adalah utusan Bapa. Udah selesai. Kenapa dituhankan? Hayo. Nah, sambil ngebaca, ini aku kasih tahu dulu untuk kawan-kawan Kristen. Kalau Yesus nggak pernah ngomong begitu, ya jangan difitnah. Jangan difitnah. Masa iman kalian datang dari fitnah? Gitu loh. Yesus sudah ngaku dia utusan. Bikin lagi kalian baru Yesus Tuhan. Nggak pernah ngaku Yesus Tuhan. Kalau misalnya kayak gitu kan lu, kenapa nggak Petrus bilang anaknya, jangan anak, dan cucunya Tuhan. Petrus itu cucunya Tuhan. Lihat, dia bisa membangkitkan orang mati juga, atau membuat orang yang punya utang tapi bohong mati, ya kan? Bisa gitu nanti jadinya. Paham ya? Udah dilihat belum? Asumsi apa yang Anda ingin sajikan untuk membantah kesaksian Yesus? Itu bukan kesaksian saya hanya membantu Anda untuk memahami. Yesus mempersaksikan dirinya. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus? Jangan menurut kesaksian Paulus. Jangan menurut pendeta, pastor. Jangan, tapi menurut Yesus siapa dirinya. Baca itu. Aduh, sepi Gurunda. Wah, Gurunda ini. Gimana Peter? Gimana Oleng sudah Oleng kayak sudah siap. Bentar baca dulu kan kita harus baca. Lihat konteks ayatnya. Iya kan enggak. Bukan sembarang ini maksudnya ini apa gitu loh yang Yesus sampaikan. Nah, kita harus baca lihat konteksnya, Bang. Saya juga bukan berarti langsung menafsirkan, oh iya benar gitu yang Abang bilang, enggak lah. Baca aja satu perikop. Semoga Anda mendapatkan hidayah. Baca satu perikop, itu semakin sempurna ya. Ya, sambil Peter baca, Rafael, ayo sini masuk TikTok, kok loading. Lagi baca juga yang dalil dikasih Gurunda, Yohanes 5:26. Oke, sambil si Peter cari data yang 3.000 orang di follow tuh ST Sinaga, lama-lama
Memanglah kalian ya. Tunggu aja aku buka roomnya. Sepak kalian. Nggak mau follow aku ya. Ya, di follow supaya Mbak Esti bisa open cam lalu kita syahadatkan. Minimal Ya, kalian ya. Ikhwan. Yang 3.000 orang kalian nggak mau follow aku sepak kalian. Sini Apa aku sih bantu, aku aku bantu. Ya, yang di tab itu ya, yang di tab, yang digedein itu followernya Ukti Hesti, bukan koinnya. Tapi itu followers itu yang menambah 1 2 itu followers bukan koin, Res. Memang bener. Bener kan? Followers bukan koin, bukan. Bunda Esti kemana akunnya semua ke Bennett? Iyalah, Bennett, Masya Oten Allah. senang. Luar biasa. Terakhir itu gara-gara si Kores sama si Lase. Oh gitu. Ya di follow guys supaya 1.000 followers dan bisa open cam. Setelah ini kita Iya, aku syahadatkan. sepak kalian nggak ada follow aku. Apa Menurut setelah aku abang, lihat live? halo. Ya silakan. Menurut abang yang datang duluan Nabi Musa atau Ya Nabi Musa lah. Musa? Iya. Oke. Karena Nabi Musa yang menerangkan manusia tidak dapat melihat Tuhan. Baca Yohanes 5 ayat 46. Saya baca, Anda belum saya yang nunjukkan data ini ke Anda, sok-sok ngajar lagi saya. Iya. Coba abang. Jangan dulu pindah topik. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Tolong tunjukkan tulisan Musa yang menuliskan Tuhan datang mati dibunuh oleh manusia. Silakan. Tunjukkan. Susah tuh. Tunjukkan ke saya. Ya kan tadi abang bertanya soal apa yang kami percaya. Percaya Yesus kan? Itu kata-kata Yesus. Ya kami Ini percaya itu. kamu membawa menarasi imanmu terkait dengan Yesus, membawa Musa sebagai kambing hitam. Tolong tunjukkan data-data dari kitabnya Nabi Musa yang 5 kitab itu bercerita tentang Tuhannya Kristen, yaitu Yesus yang mati di atas tiang salib. Ini ada pulpen, ada kertas. Aku pengen tahu. Silakan. Saya kasih kisi-kisi kepada Anda, bocoran. Di dalam Lukas 24 nomor 44, 46, 45, 46 ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Sekarang coba cari di mana itu tertulis di kitabnya Nabi Musa ada Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Saya kasih kisi supaya Anda pahami. Ada nggak tertulis di kitabnya Nabi Musa? Kalau tidak ada berarti ini bohong. Iya. Dia loading screen Gurunda. Ini lagi ngerjain PR-nya. Sama kayak Peter juga lagi ngerjain PR. Dua ngerjain PR. Kita hanya membantu untuk memahamkan kalian. Apologetik Islam itu didirikan untuk memahamkan teman-teman Kristen tentang imannya Yesus yang sebenarnya. Tanpa dibayar, tanpa perpuluhan, gratis. Islam is the best. Jangan lupa kalian follow ST Sinaga Way 2.900 ngapain kalian di sini? Tak ada sampai 1.000, baru 700 lebih. Parah kali kalian. Buat Oten yang di bawah kalau nggak ada kerjaannya di follow Mbak Esti ya. Entah kalian Oten, nanti kalian cari-cari aku. Kalian bilang aku kena azab ya kan? Kok nggak lep-lep blokir permanen, kena azab dia. Nenek kiper kena azab. Iya, jadi gini ya saudara-saudara, adik-adik dari Kristiani. Kami umat Islam itu beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel yang kalian sebut dengan sebutan Yesus. Kami beriman dia adalah manusia suci. Kami beriman dia adalah perantara antara Tuhan dengan Bani Israel. Kami beriman dia adalah jalan menuju kepada Tuhannya Bani Israel untuk Bani Israel. Dan kami beriman dia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman itu. Anda juga beriman. Tetapi pola iman Anda itu bukan berdasar terhadap pengajaran Yesus. Ingat, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Apa itu pekerjaan? Apa itu kesaksian? Apa pekerjaan Yesus? Bermujizat, bernubuat,
memberikan kekuatan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh orang mati, dan seterusnya. Ternyata pekerjaan-pekerjaan ini bukan membuktikan dia Tuhan, tetapi pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Yesus lakukan membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Menurut kesaksian Yesus, dia adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan bang, kan dia juga sudah tahu akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Coba nabi-nabi mana yang tahu? Nabi-nabi mana yang tahu kalau dia akan mati di kisah itu? Untuk menguji pernyataan saudara, dia akan bangkit pada hari ketiga. Ada dua hal. Yang pertama, kita ambil data Lukas 24. Ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Kamu tunjukkan ke saya, kalau kamu mampu menunjukkan di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Sekali lagi saya katakan, saya berhenti menjadi apologet. Yayasan API akan kuhapuskan, yayasan MMCI akan kuhapuskan, semua yayasan yang aku kepala itu akan kuhapuskan, termasuk channel Zulkifli Ma'bas akan saya hapuskan, dan saya tidak akan tampil lagi di sosmed kecuali di Dubai. Saya menjadi artis di sana. Tunjukkan dulu kalau ada di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada, berarti euforia Tuhan mati bangkit pada hari ketiga itu hanya ada di gereja. Pertama. Yang kedua, kalau Anda bisa menunjukkan detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian, ada muridnya yang menunggu detik-detik itu, saat ini juga saya berhenti menjadi apologet dan saya lebih memilih menjadi artis. Coba Anda tunjukkan, siapa murid Yesus yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus? Karena yang bangkit ini Tuhan. Ini adalah sesuatu kejadian yang sangat luar biasa. Tuhan mati dan dibunuh dan akan bangkit pada hari ketiga. Siapa yang mengatakan? Yesus yang mengatakan itu. Kalau itu betul, bukan fitnah dari gereja, tunjukkan siapa muridnya yang menunggu Yesus bangkit pada hari ketiga. Gak ada. Sepi. Sunyi. Artinya cerita itu hanya ada di Kristen. Tidak ada cerita di tempat kejadian. Hanya menuduh bahwa di sini TKP-nya, tapi TKP tidak ada sesuatu. Sama ketika terjadi PSM akan bertanding melawan Argentina tanggal berapa? Tanggal 26 di mana? Di Makassar. Dan itu sudah terjadi 5-0. Begitu dicari di Makassar, di mana terjadi itu PSM lawan Argentina? Nggak ada. Wih, kenapa mengheboh di Surabaya? Kenapa mengheboh di Medan? Sementara di Makassar nggak ada pertandingan. Oh, orang di Medan yang bahlul-bahlul percaya, orang yang di Yogyakarta yang bodoh-bodoh percaya. Di Makassar, tahu hebatnya Argentina kalah dari PSM. Oh, semua orang tepuk tangan. Yeay, Makassar hebat, PSM hebat. Nah, padahal ternyata di Makassar tidak ada apapun terjadi. Tidak ada orang Argentina datang main bola dengan PSM, nggak ada. Tapi mengheboh di luar sana. Inilah yang Anda alami di gereja Anda, di berapi-api pendeta Anda. Tuhan kita Yesus bangkit pada hari ketiga menyelamatkan kita semua. Di mana terjadi TKP? Yerusalem. Yerusalem nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Siapa yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian? Dek Nara. Nggak ada. Cerita itu hanya muncul di barat. Di tempat kejadian di TKP itu hoax. Apa buktinya? Bisa kita buktikan dari kitab saudara. Baca kitab saudara Matius, Lukas 24 nomor 36. Apa yang terjadi di sana? Yesus tiba-tiba muncul. Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Apa yang terjadi dengan muridnya? Semua murid kaget karena mengira melihat hantu. Pedis. Katanya hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Ini malah muridnya mengira melihat hantu. Harusnya kalau benar dia mengajarkan bangkit pada hari ketiga, semua murid ketika Yesus beri salam, Shalom alaikum, damai sejahtera untuk kalian, Islam untuk kalian, maka semua murid akan datang limpah ruah memeluk Yesus, mencium kakinya Yesus. Kenapa? Haleluya, Tuhan kita bangkit dari kematian. Tapi apa yang terjadi? Coba Anda baca di data nomor 37. Semua murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat ini kan namanya juga kaget. Hantu. Terus salahnya di mana bang kalau orang? Salah dong. Contoh. Saya datang kepada saudara.
Ini yang ngomong siapa? Rafael. Saya mati besok. Saya mati besok. Dan hari ketiga saya bangkit pada hari Minggu. Oke? Kamu ikhlas? Ikhlas Bang Suma. Udah mati. Apa yang kamu lakukan? Pergi mancing? Pergi jala ikan? Enggak mungkin. Pasti engkau penasaran menunggu aku bangkit pada hari Minggu. Ya kan? Tetapi kalau Anda baca di Markus 14 data 50, pada saat Yesus ditangkap, semua murid lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Kenapa dia lari? Karena Yesus tidak mengajarkan kalau dia akan bangkit. Padahal kalau dilihat, Yesus membangkitkan. Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, air jadi anggur, badai topan menjadi tenang, dan seterusnya. Kan dahsyat sekali tuh. Apa sih tentara Romawi? Sekali ditendang oleh Yesus terhambur semua. Tapi apa faktanya? Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya lari meninggalkan, semua murid lari meninggalkan Yesus. Baca Markus 14 nomor 50-nya. Semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Setelah lari, apakah ada yang mendekati kuburan? Gak ada. Harusnya dia mendekati kuburan. Kenapa? Untuk menyaksikan gurunya bangkit. Yes, sedikit lagi. Ini udah hari Sabtu loh. Aduh, besok lagi berapa jam lagi Tuhan kita bangkit. Harusnya. Tapi tidak ada yang menunggu. Bukti bahwa cerita itu hanya ada di gereja. Apa buktinya? Ada tertulis di dalam Taurat, Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Ternyata tidak ada. Emang gak ada. Di lapangan kejadiannya, murid hanya menganggap itu adalah hantu yang datang, karena dia kan sudah mati tuh. Katanya dia sudah ditangkap, dia disalib, udah dikubur, ya udah matilah Yesus, guru kita udah mati. Nggak ada lagi cerita. Apa buktinya? Kok dia masih hidup? Hantu ini pasti. Sampai-sampai Yesus mengatakan, ada apa dengan kalian? Akulah ini. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, sentuhlah aku. Akulah ini gurumu. Kalau tidak percaya, ada nggak di antara kalian yang punya makanan? Maka Yesus diberi makanan. Apa? Ikan goreng dengan madu. Untuk apa dia makan ikan goreng? Untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dirinya bukan hantu? Dia makan ikan goreng untuk membuktikan kepada muridnya dia bukan hantu, bukan membuktikan bahwa aku Tuhan. Ya, aku Tuhan nih, buktinya aku makan ikan goreng. Bukan, aku manusia, aku bukan hantu. Buktinya aku makan ikan goreng. Begitu cara belajarnya. Tetapi kalau di Barat, di Romawi, Yunani, dia bangkit pada hari ketiga dan menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya ia bangkit menjadi Tuhan. Parah ini. Sementara di TKP nggak ada yang mengajarkan itu. Gimana cerita ini Kristen? Ceritanya Yesus bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Tapi faktanya ceritanya muridnya justru mengiranya hantu. Tidak ada. Sepi pemberitaan. Nah, untuk itulah saudaraku, ya saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang dinarasikan kemudian oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Ma'idah ayat 116 itu tidak pernah. Dulu bang, ada tamu ini bang, saya cabut dulu, ada tamu. Iya, silakan. Ya, jadi kita umat Islam ini ketika berbicara tentang narasi-narasi yang saya katakan tadi harus banyak salahnya yang kau bilang Juma. Kau asal ngecap aja mulutmu itu. Apa yang salah? Gerunda, plagiat api logonya. Gas. Mereka sakit hati. Itu kambing kaum bingung, maksudnya kambing kaum bingung. Ya, mana yang salah? Coba narasikan saya. Kamu ngerti nggak kondisi murid-murid Yesus pada saat tuannya disalibkan? Kondisinya kenapa? Meskipun Yesus sudah berulang kali bahwa saya akan mati tapi akan bangkit pada hari ketiga, murid-muridnya tetap tidak percaya pada saat itu. Iya, sekarang begini. Dengar. Sekarang begini, coba kau tunjukkan, dengar. Coba kamu tunjukkan di dalam kitabnya Nabi Musa, sebagaimana cerita Lukas, karangan Lukas, bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Tertulis di dalam Taurat. Coba Anda tunjukkan. Harus seperti itu. Berarti kitabmu yang bohong. Berarti Lukas pembohong. Kalau bukan Lukas yang membohong, berarti Yesus yang berbohong. Ulangan 18 ayat 18, Tuhan akan membangkitkan nabi dari tengah-tengah kamu. Itu jadi yang bangkit nabi. Mengarahkan Yesus. Jadi yang bangkit nabi, bukan Tuhan.
Yesus memang kita akui sebagai nabi. Dia nabi atau Tuhan? Nah, Yesus itu kami mempercayainya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Nah, di mana dikatakan di kitabnya? Dengar. Yang bangkit nabi, oke. Sekarang coba di mana tertulis yang bangkit Tuhan? Mana? Yang bangkit Tuhan itu di mana? Open mic Batman. Mana dalilnya? Nabi oke. Kami beriman Yesus, Isa, Yesua, Nabi oke. Tapi Tuhan dibangkitkan mana? Sebagaimana ajaran Paulus kepada kalian, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dibangkitkan menjadi Tuhan. Mana dalilnya di kitab Ulangan? Tunjukkan. Jangan bikin malu agama kamu. Ternyata yang bangkit Nabi bukan Tuhan. Ayo, mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Sebagaimana nubuatan Lukas pembohong ini. Ada tertulis di dalam kitab Taurat, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Pembohong, dasar penyesat, penipu, pengajar palsu. Bawa-bawa kitab Taurat. Ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mana tertulis di Tauratnya orang Yahudi? Mana? Tunjukkan. Pembohong, penipu, pendusta, dan hanya orang-orang bahlul yang percaya kepada Lukas itu. Kamu aja plagiat, kamu aja pakai logo untuk nipu. Karena kalian memang diajarkan untuk nipu. Mana buktinya? Filipi 1 nomor 18. Akan tetapi tentang Kristus, baik dengan cara mengelabui, aku tetap bersuka cita. Ajaran pendusta, pembohong, penipu. Enggak Kristen seseorang kalau dia tidak mahir menipu. Paham itu? Paham itu? Logomu aja nipu. Tidak Kristen. Tidak Kristen seseorang kalau tidak nipu. Kristen itu hidup di atas kebohongan. Paham kau? Tuhannya bohongan, kitabnya bohongan, ibadahnya bohongan, Natalan bohongan, Tuhannya lahir 25 bohongan. Semua bohongan. Enggak Kristen seseorang kalau tidak bohong dan plagiat. Coba Anda lihat di dalam Filipi 1:18. Tentang itu aku tetap bersuka cita. Tentang Yesus aku tetap bersuka cita. Mau diberitakan Yesus itu dengan maksud mengelabui atau maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Ajaran pembohongan, nipu, dusta, plagiat. Orang pakai data api, oh dia pakai juga kayak begini. Al-Quran disebut Alkitab, kitabnya juga disebut Alkitab. Rasulullah Muhammad SAW disebut Rasul, Paulus mereka sebut juga Rasul. Tuhannya umat Islam disebut Allah, Zeus disebut juga Allah. Penipu. Masih mau ku datang besok? Turunkan host. Turunkan. Penipu turunkan. Hening langsung. Terdiam. Kenapa nggak pakai warna pinknya? Kan cantik warna pinknya kan. Kenapa nggak pakai logo Yesus di atas tiang salib aja? Kan ada yang keren yang tidak pakai dalaman itu. Ada. Pakai aja itu. Indra Yahudi. Bang, mau turun bang, nggak kuat bang. Ya nanti kalau sudah mau syahadat silakan aja datang ke sini. Iya kamu. Tuhan Yesus selalu berkati bang. Tuhan Yesus bawa aja karungin, bungkusin bawa pulang. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus itu bertuhan. Ludora Islam apa Kristen? Apanya? Ludora. Kristen mungkin. Lanjutkan, aku nggak kuat pegang. Mau kabur aku. Jujur dia, gua suka datang lagi bang. Jujur gak kuat. Agas. Asadu. Selamat malam, makasih bang. Ya. Jangan dulu pergi, yang datang ini oten kok. Nggak usah kesini aja. Biar karena jadi aku nggak kuat bang. Tebal, biar teman kuping dikit, biar panas. Kenapa nggak kuat? Ada bang, ngantuk aku. Kenapa nggak kuat? Ngantuk aku bang, mau kerja besok bang. Oh, ya udahlah istirahatlah. Jangan lupa. Bang, makasih semua. Iya, jangan lupa kombantrinnya diminum. Ya bang. Kombantrin minum 3 gelas.
Oke, sambil nunggu yang lainnya. 3.580 lagi, woi, biar genap 1.000. Lama-lama aku sepak, Glay, betul ya. Tunggulah aku live ya, aku sepak, Glay, satu-satu. Tunggu aja. Ya. Nanti kalau di silakan kerja di siapa yang lain. Makasih. nanti kalau di komalnya Uti Hesti mereka baru follow. Iya, ngeliran nih gak di follow, heran aku. Tunggu di komalku, tunggu aja ya. Pokoknya petandai kalian ya. Selamat malam, Lut Dora. Selamat malam. Lut Dora, Laban. Oh, malam ya. Selamat malam. Malam, baik. Bang. Kristen atau apa? Konghucu. Kristen. Iya, Kristen. Kok loyo bang, semangat bang. Gurunda, aku nitip Kristen, pertanyaan satu ya Gurunda ya. Silakan aja diambil alih dulu sebentar. Kemungkinan ini Oh, iya. ya udah. Lut Dora, aduh sinyalnya jelek. Laban. Selamat malam, Laban. Iya, selamat. Siap. Konghucu atau Buddha, Laban? Kristen si Laban kau. Oh, Kristen juga, oke. Sip. Nah, Laban sama Lut Dora siap-siap ya. Gua akan bertanya. Tunjukkan satu orang Cina yang tahu ada Tuhan turun ke bumi. Silakan. Dia nggak tahu masalah Tuhan. Hah? Kalau gitu bukan Tuhan yang turun ke bumi itu, tapi orang. Iya. Karena kalau iya, karena kalau Tuhan satu bumi tahu. Kalau Tuhan yang turun ke bumi satu bumi tahu. Nah, terus? Ya udah berhentilah menuhankan Yesus kalau gitu. Atau ini Kristennya Unitarian ya? Nah, terus? Masih curang lah kau terus. Kau tuh mau diskusi apa enggak sih? Cepet KO-nya ini. Ya, Lut Dora, silakan. Pertanyaannya bagaimana? Tunjukkan satu orang Cina yang tahu Tuhan turun ke bumi. Ya enggak ada. Pertanyaan apa itu? Ya kan Maksud pertanyaan itu? momen Tuhan turun ke bumi itu kan spektakuler tuh. Tuhan turun ke bumi. Mungkin waktu lahir juga itu kan bercahaya, mungkin waktu lahir kan sing gitu. Masa Tuhan turun ke bumi biasa-biasa, kan nggak mungkin itu, ya nggak? Res, parah nih Res, orang ini Res. Aku suruh follow, tengok. Bukan follow yang nambah, koin yang nambah, parah orang ini Res. Nah itu dia. Ya udah sini. Koinnya geser ke gua. Lanjut. Ya cepat Lut Dora. Itu pertanyaannya macam itu. Karena di perspektif kami yang namanya Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa, maha sempurna gitu. Sehingga kalau turun ke bumi itu pastinya kan spektakuler itu. Harusnya harusnya. Iya. Oh ya, makasih ya udah 1.000 lebih. Makasih teman-teman. Ya, Udah, oke lah, gak jadi tanda iklan ku hapus. Iya, itu aja. Oke. Oh gitu aja. Bisa saya balik lagi nggak? Silakan. Lo jawabannya apa gitu doang pertanyaan? Lu pertanyaan buat dimakan pakai nasi ya? Dijawab pertanyaan itu. Boleh saya jawab. Cuman bisa dijawab juga. Iya makanya kita beresin dulu ini. Kita beresin dulu topik ini. Cepat. Topiknya apa ini? Topiknya tadi yang aku tanyakan gitu. Itu bukan topik pertanyaan itu. Nah itu jawabannya apa? Yang Nggak ditanya ada. tentang itu apa? Substansi pertanyaan itu membicarakan apa? Enggak, gini loh. Kalian itu yang nggak lucu dilucu-lucuin gitu loh. Loh ini nggak lucu, ini serius. Tuhan kok maha lucu. Ya enggak, masalah pertanyaan itu istilahnya ada yang ngegas, istilahnya gimana ya? Ya Aneh kenapa gitu. orang Cina nggak ada yang tahu ada Tuhan turun ke bumi? Kenapa? Saya kan orang Batak, bukan orang Cina. Nah sekarang kita lihat map ya. Ini map nih. Gua buka data dah supaya tidak terlihat lucu tapi serius. Nah kita lihat map ya. Ini adalah map. Nah ini map abad pertama yang dibuat oleh Thomas dan Lesman. Nah kita gedein ya. Nah ini Nah di sini. Mana dia si Palestina itu?
Nah ini Palestina nih, ini Israel, ini atasnya Mesa, terus ini atasnya nggak tahu apa, yang kelima Palmyra. Ini kan kumpulan manusia ini. Ada suku Dacia, ada suku Kangju, Ciekun, suku Alan, suku Samartians, Arab, Nabatae gitu kan, Agraci, kan banyak tuh orang-orang nih. Nah ini ada satu nih sini nih. Toneng, dinasti Cina, dinasti Han. Sekarang Kristen kan mengimani ada Tuhan menjadi manusia, Tuhan turun ke bumi, ya nggak? Iya. Nah, sekarang, kata siapa? Lah kalian konsepnya gimana? Tuhan menjadi manusia atau gimana sih? Nah terus? Lo bingung sama iman lo? Saya nggak pernah ini apa namanya goyah sama Tuhan Yesus. Tetap. Lo yang mau menggoyahkan siapa? Terus? Emang ada contohnya kita mengarahkan lalat untuk makan kue, lalu lalatnya tiap hari makan kue? Kan enggak, lalat balik lagi ke sampah, balik lagi ke sampah. Itu udah kodrat yang kayak gitu. Ya enggak? Nah sekarang pertanyaannya, tunjukkan satu saksi orang Cina yang menyaksikan Tuhan menjadi manusia, silahkan. Saya nggak tahu, baru lahir kok. Cuman yang tahu saya Yesus gitu loh. Yang diketawain kalian itu kan istilahnya dibahas-bahas Yesus gitu loh. Nah oke, kalau gitu, kalau lu nggak tahu, Ludora tahu mungkin? Nggak tahu juga. Menurut saya itu pertanyaan yang mengada-ada, tetapi maksudnya substansinya apa? Apakah mengatakan bahwa Tuhan ya Yesus itu bukan Tuhan? Itu maksudnya. Iya, nanti akan ke sana. Karena kok bisa-bisanya Tuhan turun ke bumi, manusia ada yang nggak tahu gitu loh. Sampai di mana pun kalian itu saya bukan. Jadi ini orang-orang tunggu. Jadi ini orang Cina tahu Yesus adalah Tuhan itu kapan orang Cina? Saya nggak kenal orang Cina gitu loh. Lah ini ada orang Cina. Saya juga nggak tahu. Tapi kan Yesus kan kenal orang Cina dong, ya nggak? Gurunda kenapa turun mental ya? Aduh, ini main diculak-culik aja nih kerjaannya. Kenapa diculik? Bunda mental, guys, mohon di tap di share guys. Ayo lah, udah jaringan udah nge-lag. Janganlah main report. Ya, ditanya dijawab ditanya gitu. Nah sekarang ini posisinya ketika Tuhan menjadi manusia nggak ada yang ini apa? Nggak ada yang tahu ya manusia. Nge-lag saya nge-lag. Aduh. Saya nggak pernah tahu, yang penting Tuhan itu ya itu. Tuhan Yesus ya udah. Nah oke, intinya begini sekarang. Kalau misalnya Yesus nggak pernah ngomong sesuatu tentang dirinya adalah Tuhan, ya jangan difitnah. Sekarang beriman dari fitnahan. Enggak gini bang, aku di sini naik cuman gini aja ngomong apa namanya istilahnya terlalu banyak komentar apa gitu ya kan, istilahnya mengomentari agama Kristen gitu loh. Padahal agama kalian itu kan agama Islam ya kan, sampai dimanapun itu nggak bakalan ketemu gitu loh. Itu aja sih yang saya bilang di sini di room ini. Sampai ketemu lah Ban. Kalau lu jujur dalam membaca ketemu. Apalagi ngomong gitu loh. Oke. Ludora noise Ludora. Laban terjadi tenggelam suaranya. Ludora mute dulu. Saya kan masih bocah nih, gitu loh. Masih bocah, pengen tahu gitu ya kan. Ya ini dikasih tahu. Iya, makanya saya udah kemakan istilahnya makan apa namanya? Doktrin. Nama Tuhan gitu loh, bukan doktrin. Kamu itu terlalu jangan terlalu ambisius inilah. Enggak, gua membantu lu menemukan kata-kata yang lu cari supaya cepat ngobrolnya. Ya, kamu pintar bener bang, bener Pak. Cuman itu loh, mau sampai gimana pun, mau siapapun ketemu di sini nggak bakalan ketemu bicara kalian gitu loh. Sesama apa namanya? Tuhan itu gak bakalan ketemu gitu. Coba. UTST. Dari tanggal 1 kemarin udah berapa orang bersyahadat berpindah dari Kristen menjadi Islam kira-kira? Wah, alhamdulillah di roomku ada 5 sampai sekarang. Ada 5. Room ini 8, 13 alhamdulillah sebulan, My Bre. Iya. Ketemu jadinya. Selalu diberkati Tuhan dia kan gitu.
Alhamdulillah. Ya itu jadi itu ketemu kok kita. Kalau lu mau jujur dalam beriman, lu mengimani apa yang tertulis, bukan apa yang terdoktrin. Contoh, Maibre contoh. Allah Tritunggal. Ini yang ngajarin Allah konsep Tritunggal ini siapa? Allah Bapa ngajarin begitu. Roh Kudus ada ngajarin atau Yesus pernah ngajarin? Ada nggak? Bapak saya yang ngajarin itu Bapak. Bapak. Iya, Bapak saya. Orang tua saya. Lah orang tua dapat dari mana kalau Allah Bapak dan Roh Kudus nggak pernah ngajarin? Dia jangan tanya sama saya gitu loh. Ya udah suruh masuk TikTok sini. Gua ngobrol sama bapaknya deh kalau gitu. Gitu loh. Kan udah ketemu kan? Tanya sama dia. Jangan tanya sama saya. Ya udah bapaknya masuk TikTok. Kasih TikToknya biar gua ngobrol sama bapaknya sini. Ya udah bapakmu suruh di sini. Ya Allah ya Robi. Nanti dibilang saya dari kakek saya, kakeknya turun ntar. Makanya bakal ketemu. Walaupun saya jelasin di sini, enggak bakalan ketemu sama namanya firman Tuhan gitu loh. Makin malam makin kocak nih Oten. Mengerti nggak sih? Iya, gua ngerti. Saya gini bahasanya tuh lu tuh gini nih. Saya sangat bersemangat tapi saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Nah, lu gitu. Oke, paham. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus. Lah itu ya Tuhan Yesus. Yang ngomong Yesus Tuhan itu siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Siapa yang ngomong? Ya saya barusan. Lu yang melantik Yesus menjadi Tuhan. Bukan. Yang ngomong dalam nama Tuhan Yesus kan saya. Mulut saya. Lalu belajar Yesus Tuhan itu dari siapa? Dari Bapak juga. Cuma lu berdua yang Tuhanin Yesus sama Bapak lu. Aduh sakit perutku. Allah Akbar. Kalau beriman tuh nggak begitu, Bre. Beriman itu orang beriman itu ya, Bre ya. Ketika Tuhan berbicara A, maka A itulah yang dia imani. Ketika Tuhan berbicara B, maka B itulah yang diimani oleh orang-orang beriman gitu. Bukan Tuhan ngomong A, Bapak lu ngomong B, lu ikut Bapak lu. Nggak begitu. Ya Bapak gua yang percaya kan gitu loh. Didikan Bapak gua kan gitu loh. Ya udah Bapak lu angkatlah jadi catur tunggal gimana deh? Nggak bisa. Jadi Allah Bapaknya 2. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Bapa saya. 4 jadi. Itu tetap nggak bisa dipisah. Yang mana? Itu. Yang Bapak sebut tadi. Kalau di Kristen itu nggak bisa dipisah itu. Iya kalau di Kristen. Kalau di Yesus. Ya. Tanya sama Yesus. Lah gua udah tanya nggak ada. Tanya sama Yesus. Nih, gua tanya Yesus ya. Mana Yesus ya biar ditanya. Coba kita tanya Yesus. Tanya sama itu yang Wahai Yesus, Tuhan itu 3 atau Esa? Nah, kita tanya ya. Jangan di TikTok berdoa. Tanya sama Yesus ya Allah. Kita jawab. Yesus, Tuhan itu 3 atau Esa Yesus? Nah, kita kan udah tanya nih. Udah nanya nih. Nah, Yesus menjawab. Ah, di sini. Yesus menjawab. Tuh jawab Yesus. Gua udah bertanya. Yesus menjawab. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Yesus jawabannya Esa bukan 3. Iya. Terus? Nah, lu ngomong Tuhan itu 3 yang tadi tidak bisa terpisah itu dari siapa? Ditanya Tuhan itu, kan saya manusia. Nah itu nggak ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya jangan difitnah. Lipat tangan berdoa, coba. Kan gitu. Benar, lipat tangan berdoa. Lah gua udah berdoa, Bre. Gua udah berdoa nih. Ya Allah, tunjukkanlah kalau Kristen itu benar. Hanya mau berdoa begitu. Bukan berdoa. Lu itu. Jadi ini kitab suci buat apa? Mana? Ini buat apa ini? Kalau itu tanya lah itu yang menciptakan. Aku nggak tahu. Lu ini ngimanin Yesus pakai mimpi ya? Pakai hati. Ya. Iya dong. Hati lu ini apa sebenarnya? Dari emas hati lu sampai bisa membantah apa yang tertulis. Saya nggak pernah membantah sedikit pun kata-kata yang tertulis di Alkitab atau di. Lah di sini Tuhan itu Esa, kenapa lu Tuhan itu 3? Mana? Itu salah nulis paling itu kalau itu.
Itu Pak, aturan itu di kamera. Salah nulis. Astagfirullahaladzim, lagi salah nulis Len. Ya lu salah nulis, harusnya Tuhan itu 3 tuh kata Laban. Iya, memang Len pecesat Glen Elai. Hati lu berasal dari Allah ya atau gimana? Elai disalahin Gurunda. Salah itu Tuhan itu Esa. Gitu dibilang. Padahal kitabnya sendiri yang mengatakan Tuhannya itu Esa. Bukanlah yang mengatakan itu juga, tapi mengatakan itu Paulus, pendiri agama Kristen. Oke, intinya di sini tap layar guys, biar naik dulu sedikit, biar makan dulu kita. Udah nggak makan ini 2 hari 2 malam. Astagfirullahaladzim. Mau apa mau nyaingin Yesus lu? Nggak makan 40 hari. Ya iyalah, ya pasti itu. Kayaknya baru main TikTok nih orang. Kenapa Tuhan berdoa? Laban. Kenapa Tuhan berdoa? Lukas 16. Nanti dia jawab ya tanya bapak saya lah. Ah susah. Coba naikkan Oten yang agak sedikit ada sedikit sehat. Sehat. Ini kurang sehat rupanya. Iya ini kurang sehat ini. Kok kurang sehat? Kalau kurang sehat saya nggak bisa main TikTok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara Aslan. Ya. Untuk malam ini cukup lah ya penjelasannya ya dari TikTok ya. Penjelasan katanya. Penjelasan bawa-bawa bapak. Belut Dora masuk. Ya. Ah ini agak ini Gurunda. Ya silakan Bung. Iya. Jadi saya hanya berkomentar. Teman-teman dalam room ini ya saya melihat kutipan-kutipan ayat itu kan diambil tetapi tidak memperhatikan konteks keseluruhan Alkitab. Kami cara membaca Alkitab, ingat ada ilmu tafsirnya. Iya, tahu. Ada ilmu tafsir. Saya kira di Al-Quran juga ada ilmu tafsir ya. Ada atau tidak? Ada Bang. Ada, iya. Itu sebabnya ilmu tafsir itu harus diperhatikan baik. Tafsiran itu dia harus tafsiran secara pengenalan akan sastra. Tulisan, jenis tulisan itu konteks. Konteks itu kan kita mengenal ada sampai 3 atau 4 konteks secara sastra, kemudian konteks secara budaya, ya, kemudian juga konteks budaya itu termasuk sejarah dan juga konteks teologi. Dan ada prinsip yang tidak bisa diabaikan. Mungkin saya harus beritahu istilah ini memang agak terlalu kurang umum dikenal karena seperti tadi teman saya itu ya mohon maaf karena memang kami tidak sembarang membaca Alkitab itu sebabnya perlu seorang pendeta yang lulus sekolah teologi mengajar ya. Karena tidak semua bisa menafsirkan karena ada teks-teks yang sulit untuk kemudian dijelaskan ya. Dan saya kira itu juga ada di semua kitab-kitab suci, membutuhkan orang-orang yang memang studi khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip tafsir Alkitab. Nah, saya mau kasih tahu seperti begini supaya betul-betul kualitas berdiskusi itu betul-betul ini mencerahkan kita semua. Tidak harus kemudian sebentar kita seperti melecehkan satu dengan yang lain. Nah, jadi saya kira itu hal yang paling penting supaya wibawa diskusi itu betul-betul ada berbagai aspek, ada aspek akademiknya, aspek moralnya itu dipertahankan seperti itu. Saya suka berdiskusi, termasuk ke Bang Suma, kemudian Bang Dolar, sudah pernah berdiskusi Bang Fadli. Saya senang berdiskusi. Jadi saya yang memberitahukan karena saya pikir Bapak teman-teman ini juga punya kemampuan akademik yang tinggi dan kalau kita mau saling belajar, nah itu konteks-konteks itu kita perlu perhatikan. Nah, jadi kami ada beda menafsirkan
kitab yang memiliki unsur hukum itu beda dengan tulisan-tulisan yang bernuansa bergenre sastra, puitis, kemudian figurasi, figuratif atau gambaran, perumpamaan, cerita, kemudian surat-surat, itu semua ada prinsip metode tafsirnya. Jadi kemudian kalau diangkat keluar dari seluruh aspek-aspek konteks terkait itu, nah ini seringkali juga membingungkan. Jangankan teman-teman dari Muslim, cara membaca beberapa orang Kristen juga ketika melepaskan itu dari konteks itu tetap. Oke, My Bre Lutdora. Jadi masih belum juga. Oke. Benar, saya mau beritahu karena pertanyaan tadi itu, ya mohon maaf, itu pertanyaan yang sebenarnya tidak sedang menggali sesuatu dari Alkitab. Tidak kena. Tidak saya kena. Ya, Dek Kores masuk ya. Guruna tadi aku coba supaya bridging aja. Lanjut. Oke. Gimana Pak? Masih panjang? Sudah, saya penjelasannya di konteks saya dulu. Oke. Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, sebenarnya kami umat Islam, apologet Islam ini rindu untuk berdiskusi dengan orang-orang intelektual dari kalangan Kristen. Tapi yang maju senantiasa yang Bapak saksikan kayak tadi. Nah, lepas dari itu, saya sangat luar biasa. Cuman saya ingin mengatakan kepada saudara, aspek rasa bahasa yang Anda maksud tafsir di dalam kitab saudara, tafsir original teksnya atau tafsir terjemahan? Apakah terjemahan masih butuh penafsiran atau seperti apa menurut saudara? Sebelum saya masuk ke dalam tema, silakan. Ya, begini. Terjemahan itu bersandar juga kepada teks, ya. Kalau ke original teks yang diturunkan memang original dalam pengertian tulisan pertama itu bukan tidak ditemukan, tetapi yang itu kerusakan itu kemudian salinan karena Bang tanya originalitas teks kan. Jadi sebenarnya teks itu original, tetapi seperti papirus, ya lembaran-lembaran yang di atasnya itu tulisan-tulisan firman Tuhan itu bahannya itu ada yang sudah rusak, tapi itu dipertahankan dari segi salinannya. Jadi kami mempercayai bahwa seluruh teks itu berasal dari teks original. Hanya saja bahannya itu tidak original lagi, tapi disalin sedemikian dan dirawat dan dijaga. Begitu. Ya, yang saya maksud sini Pak, terjemahan kitab Anda ini apa butuh ilmu tafsir? Ya betul. Apa nama ilmu itu? Ya, terjemahan ini butuh ilmu tafsir, dan apa nama disiplin ilmu tafsir itu? Oke, kita kenal dengan kata hermeneutik ya, hermeneutik. Hermeneutik. Ya itu tafsirannya. Sekarang saya tanya disiplin ilmu untuk mentafsirkan terjemahan itu apa namanya? Menafsirkan terjemahan. Ya. Ya, memang di dalam terjemahan itu kan kita mengalih bahasakan, ya kan? Iya, tahu kalau itu saya paham. Ini ya. Anda mengatakan tadi konteks terjemahan. Nah, yang saya tanya, tafsiran yang Anda gunakan untuk mengurai daripada terjemahan itu disiplin ilmu apa? Seakan-akan kami sebagai apologet Islam ini keliru di dalam kemudian memberikan narasi terkait dengan kitab Anda yang hanya terjemahan. Nah, mungkin saudara saya, Lutdora, memiliki disiplin ilmu yang sifatnya independen, yang dipelajari di sekolah-sekolah tinggi teologi, yang dijadikan sebagai sandaran untuk mengasumsikan atau mentafsirkan atau memberikan satu muatan pesan terhadap satu terjemahan dalam sebuah kitab. Nah, disiplin ilmu itu apa namanya, Pak? Sebenarnya ketika menerjemahkan Alkitab itu berarti kita mentransliterasikan, mengalihkan atau menerjemahkan
ke dalam Iya. bahasa yang dapat dimengerti. Itu ya. Kalau itu saya paham, saudara saya Lut, saya paham kalau itu. Yang saya maksud, adakah ilmu yang bisa dipelajari di dalam hal mentafsirkan terjemahan Bible, ya, selain daripada ilmu asumsiologi? Ada tidak, Pak? Kalau ada, coba Anda sebutkan apa nama muatan ilmunya, disiplin apa itu? Iya, jadi sebenarnya ini kan kita harus studi bahasa, ya. Studi bahasa? Itu, Studi bahasa berarti harus kembali ke bahasa Ibrani, bahasa Yunani, betul? betul. Itu semua dikerjakan dengan baik, dan terjemahan itu kan tidak sembarang, tidak boleh dilakukan orang per orang. Itu harus betul-betul dikerjakan. Kemudian setelah diterjemahkan, terjemahan itu juga kemudian disuguhkan dan diperhatikan aspek teologinya. Jangan sampai terjemahan itu keluar dari teologi atau tidak menggambarkan kesatuan ajaran yang ada di dalam Alkitab. Jadi itu sebabnya tidak sembarang, ya, tidak sembarang menerjemahkan Alkitab. Jadi gini, ketika ternyata tafsiran itu harus berlandas kepada original teks Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Ada hal yang ingin saya tanya kepada Bapak ini, karena ternyata kalau demikian adanya, mungkin saya salah sebagai apologet Islam, saya salah selama ini. Tetapi bisa tidak Anda memberikan suatu pengertian ketika pendekatan faktor aspek bahasa yang menjadi sandaran, ketika Yesus diceritakan di dalam kitab saudara Akainos Exegeato, ternyata Yesus yang kemudian mengeksegesis, Yesus yang kemudian mentafsirkan, Yesus yang menerangkan, Yesus yang menceritakan, Yesus yang memperlihatkan sebuah keadaan ketika Yesus bercerita tentang Tuhan. Dengan ketika orang Kristen, dalam hal ini pendeta atau kalangan-kalangan intelektual dari gereja, yang kemudian mentafsirkan tentang Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 1:18, bukankah Yesus yang mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesus yang ada di pangkuan Tuhan, dialah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Bisa dong kita menerima penjelasan dari Bapak, apa tafsiran Yesus terkait dengan Tuhan pencipta langit dan bumi? Sampai tidak kepada poin iman Kristen terhadap Yesus itu? Antara tafsiran Yesus akan Tuhan pencipta langit dan bumi, sampai itu tidak poin kebenaran menurut Yesus itu kepada iman Kristen hari ini. Silakan. Ya. Saya ngerti. Ya, jadi begini. Nah, ini sebabnya saya minta maaf ya untuk menjelaskan substansi teologi yang mendalam seperti ini, kan kita tidak bisa 1-2 kata untuk menjelaskan itu. Tidak bisa 1-2 kata kemudian sudah selesai. Jadi terkait dengan apa yang Yesus katakan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kita tetap punya kerangka. Kerangka itu tafsir itu kita tidak menciptakan sendiri. Justru Alkitab sendiri yang ketika di dalam sebuah studi hanya memberikan batasan-batasan kepada kita sejauh yang disarankan oleh Alkitab. Artinya begini, orang Kristen tidak bisa melebihi apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita punya beberapa, minta maaf saya menggunakan kata dalil, tetapi kami lebih menggunakan kata prinsip atau ajaran-ajaran yang membatasi kami untuk menafsirkan di luar kemampuan untuk memahami, ya. Akal ini tetap ada batasnya. Jadi saya selalu memberitahukan kepada teman-teman Kristen juga bahwa kita dalam menjelaskan seluruh Alkitab ini, kita harus bersandar kembali kepada batasan-batasan yang diberikan oleh Alkitab. Satu, sesuatu yang kita bisa mengerti dinyatakan Tuhan untuk kita mengerti, itu untuk kita. Tetapi ada rahasia, ada misteri yang bukan hanya, sebenarnya misteri ini kalau kita mau bahas ini cukup menarik sebenarnya. Ada misteri, realitas yang tidak bisa kita jelaskan. Kita tidak bisa mengerti. Hanya bisa menjelaskan, mengamati, tetapi kita tidak dapat mengerti kenapa itu seperti itu. Nah, apa yang saya katakan ini kan saya ambil dari Ulangan 29:29. Apa yang dinyatakan untuk manusia yang rahasia itu untuk Allah. Kami juga menggunakan. Pak, panjang Pak.
Gantian Pak. Itulah yang saya katakan. Kalau diskusi ini hanya menggunakan potongan-potongan kata, maka kita tidak akan selesai. Yang terjadi adalah kita saling menjelekkan, kita saling menjatuhkan. Instruksi Pak Lut, saya menghargai. Silakan. Padahal yang saya katakan ini kan adalah sesuatu yang membangun logika, kemudian saudara datang kemudian untuk meluruskan, seakan-akan meluruskan. Ketika saya membawa sebuah konsep tentang Tuhan, Yesus mengatakan akainos exegesato, itu tertulis dalam kitab saudara sendiri. Yesus yang mengeksegesis tentang keberadaan Tuhan. Kan itu poinnya. Maka pertanyaan saya, apakah penjelasan Yesus, uraian Yesus, keterangan Yesus tentang Tuhan yang mengutus dirinya itu berkesesuaian dengan yang diajarkan oleh Kristen, oleh orang-orang intelektual Kristen hari ini, di mana Bapak sandarannya tadi ketika bernarasi di awal, kita tidak bisa akan ketemu, akan muncul perdebatan yang hanya ya kayak begini, karena tidak memahami tentang konteks daripada ilmu, tafsir dan seterusnya. Oleh karena itulah Bapak sebagai kaum intelektual, saya katakan seperti itu, tampil di tengah-tengah kami yang tidak intelektual. Ketika kami ingin tahu apa sih narasi Yesus, apa yang eksegoma Yesus terhadap Bapa Tuhannya Yesus, di mana Yesuslah yang memiliki wewenang mutlak untuk menjelaskan, mentafsirkan tentang Tuhan yang mengutus dirinya. Apa hasilnya dari penafsiran Yesus tentang Tuhan, dan apa hasilnya tafsiran Bapak sebagai kaum intelektual gereja tentang Tuhan? Apakah seirama, satu ketukan, satu gelombang Pak dengan tafsiran Yesus terkait Tuhan yang mengutus dirinya? Coba Anda lihat Yohanes 1 nomor 18. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tafsir, ilmu yang Anda maksud, ya, hermeneutika lah, exegesis lah, atau apapun itu yang Anda katakan, Kristen cukup menyatakan bahwa yang Yesus tafsirkan tentang Tuhan itu sudah betul. Jangan Anda mentafsir sendiri, karena yang kita lihat di permukaan, Kristen mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri dengan beberapa konsep, Tritunggal, Trinitas, apalagi Yesus only, apalagi banyak pokoknya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Bukankah dia yang mengeksegesis? Bukankah dia yang telah memberikan suatu penafsiran terhadap Tuhan yang mengutus dirinya? Maka muncul keadaan di mana harusnya teman Kristen beriman kepada Tuhan berdasarkan tafsiran Yesus akan Tuhan. Kenapa yang saya lihat Pak? Tafsiran, ilmu Kristen semakin tinggi, semakin jauh daripada penafsiran dan apa yang diuraikan Yesus tentang Tuhan. Yang mana yang sebenarnya yang punya ilmu eksegesis, hermeneutika yang bagus ini? Yesus atau gereja? Yesus atau sekolah-sekolah tinggi yang mengentaskan sarjana-sarjana teologi? Karena tafsiran Yesus terkait Tuhan yang mengutus dirinya bertolak belakang dengan iman Kristen hari ini. Lalu mana yang harus kami ikuti? Yesus yang punya hak untuk mentafsirkan Tuhan yang mengutus dirinya, atau gereja, kaum intelektualnya, orang-orang Kristen? Coba Anda uraikan, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih semua, terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk itu pertanyaannya. Jadi begini, kepercayaan kami itu Yesus tidak menafsirkan. Yang faktualnya adalah bahwa Yesus menyatakan. Kata menyatakan itu kan Yesus yang memberitahukan, ya. Karena dia sendiri adalah Allah. Jadi Allah. Nah ini dia Pak. Sorry saya putus dulu Pak. Saya putus. Karena dia sendiri adalah Allah. Ini ilmu tafsir dari mana Bapak gunakan? Ya. Tolong sinkronkan dengan penafsiran Yesus tentang Tuhan. Tunggu sabar. Singa Romawi, diam dulu. Ini coba Anda sinkronkan antara penafsiran Yesus terkait dengan hakikat Tuhan menurut Yesus dengan pernyataan Bapak sebagai kaum intelektual gereja. Sebab Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ini ilmu tafsir apa lagi yang Anda gunakan? Coba. Ya, itulah yang saya putuskan tapi sudah dipotong itu ya. Ya, silakan. Mudah-mudahan ilmu tafsir Anda itu bukan asumsiologi. Silakan. Ya, saya sudah katakan dari awal tadi kan, semua bersandar pada data-data
yang saya tidak perlu sebutkan malam ini karena itu sudah dibongkar bangkir oleh teman-teman. Karena minta maaf, saya ini baru 1 bulan lebih di TikTok dan saya perhatikan hampir tiap malam saya ikuti saja tidak masuk. Tapi saya merasa ya saya coba masuk dan menyangkut data-data, ya kalau memang perlu data saya memang tidak mengutip ayat itu, tetapi saya sudah perhatikan bahwa semua kutipan-kutipan itu sudah di setiap room itu mengutip ayat yang sama. Jadi begini, dari semua pernyataan baik Yesus maupun kedatangan Yesus yang diberitakan oleh malaikat, kemudian nubuatan-nubuatan yang disampaikan, perjanjian lama, bahkan mulai dari kitab Kejadian itu menyatakan bahwa yang akan datang itu adalah Tuhan, karena tidak mungkin dia bukan Tuhan. Maaf, kita harus TikTok ini, Pak. Karena ini dapat dari mana nih? Yang Anda hadapi diskusi sekarang ini adalah apologet Islam Indonesia, Pak. Anda harus pertanggungjawabkan setiap kata yang terlontar dari mulut saudara. Anda membawa kitabnya orang Yahudi. Iya, Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi. Habis itu manifestasi daripada kitabnya Yahudi adalah mengentaskan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini tafsiran Anda berdasarkan apa? Apa bedanya Bapak dengan Kristen-Kristen yang lain? Sama aja rupanya. Malah saya lihat Anda lebih parah. Berdasarkan Alkitab. Coba tunjukkan. Maka dari itu diam dulu. Singa Romawi diam dulu, Bang. Sabar. Jadi ketika saya rindu berdialog dengan kaum intelektual dari Kristen, saya belum mendapatkan. Saya masih haus untuk itu. Ketika Anda membawa narasi panjang, saya mengatakan ekeinos exegesato, Yesus mentafsirkan tentang Tuhan yang mengutus dirinya. Apa yang Anda bawakan sekarang? Pertanyaan saya apa, Bang? Kesimpulannya seperti coba begitu. Anda dudukkan Kenapa perkara kesimpulannya seperti begitu? Sabar. Kami berbeda dengan Bang Suma. Oh, bukan. Coba Anda dengarkan. Singa Romawi, diam dulu. Singa bagi kami turunin aja host, kalau ganggu turunin aja host. Singa Romawi diam dulu. Jangan bawa Yahudi di sini. Yahudi tidak mengajarkan nyembah manusia. Ini saya sedang dengan guru kalian. Saudara Lot, Yesus mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Tafsiran apa yang Bapak gunakan kemudian untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Tafsiran itu apa? Kalau bukan cocoklogi, ya, asumsiologi, apalagi yang Anda bisa gunakan untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Sementara Yesus mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan suaranya tidak bisa didengarkan. Sementara Yesuslah yang punya wewenang. Yohanes 1:18, dialah yang ada di pangkuan Bapa yang menjelaskan, yang mentafsirkan tentang Tuhan itu sendiri. Ini baca coba. Apa yang dikatakan? Exegeomai. Dialah Yesus yang menyatakan, yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Mana tafsiran Yesus yang Anda gunakan sehingga Anda mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri? Coba tunjukkan tafsiran itu. Kita tidak mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tapi Yesus itu Allah. Gitu sudah kita konteks sebagai Saya masih ingat tadi ada beberapa konteks. Bagilah kita orang sembang dulu. Singa Romawi diam dulu. Bang, tadi abang menjebak diri abang sendiri dengan mengatakan pendekatan bahasa. Boleh dong saya minta Allah di dalam kitab saudara itu dari bahasa apa rupanya? Silakan. Saya kira semua sudah dibahas, saya sudah dengar semua. Jadi kita enggak usah ke situ, Pak. Kaum intelektual gereja harus mempertanggungjawabkan kenapa Anda mengatakan Yesus bukan Bapa tapi Yesus itu adalah Allah. Allah ini bahasa apa dan apa maksudnya, Pak? Kami kemudian menerjemahkan saja dari bahasa Ibrani, kemudian disebut dengan menggunakan rasa bahasa dengan bahasa yang dapat dimengerti. Kami menggunakan Allah. Memang beberapa teman seperti Allah kok jadi kelimpungan kayak gini? Allah, Pak, dalam bahasa Ibrani itu artinya apa? Sumpah serapah. Kok bisa jadi Allah sumpah serapah? Gimana ceritanya? Anda malu mengakui bahwa itu adalah dari bahasa Quran? Ya begini, itu sebabnya kita menggunakan sebuah bahasa, sebuah kata yang dapat dimengerti. Substansinya kita tidak
berbeda dengan apa yang dikenal umum. Nah itu sebabnya saya mau mengatakan kata yang sama bisa dimengerti secara berbeda. Allah dalam tadi kan tergantung apa yang kita sedang bicarakan. Iya, abang tadi, Pak Lut tadi mengatakan menggunakan bahasa Ibrani. Allah dalam bahasa Ibrani itu sumpah serapah. Tadi di awal Iya, saya pikir artinya tadi, kan, mohon maaf ini Pak, tadi saya pikir Bapak ini punya intelektual, memiliki pemahaman yang mendalam dibandingkan Kristen-Kristen yang lain. Tapi ternyata cuman kayak gini Pak. Inilah kenapa Kristen itu tidak maju-maju. Bang Suma boleh saya bicara? Iya, silakan. Benarkan bahwa Allah itu adalah sumpah serapah dalam Ibrani? Bapak tidak bisa memaksakan asumsi Bapak. Bapak yang berasumsi atau saya berasumsi nih? Iya. Itu sebenarnya kalau saya mau mengatakan apa pernyataan tadi itu kan bertentangan semua dengan apa yang dikatakan oleh apa yang akhirnya kesimpulan yang harus diambil dari Alkitab. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan karena memang kenyataan-kenyataannya di dalam Alkitab kalau kita bongkar semua itu Yesus itu adalah Tuhan. Dari Pak. Jangan sudah memblok dalam tunggu. Gimana ceritanya yang Saudara, yang mentafsirkan Yesus itu adalah Anda kan? Sekarang yang mentafsirkan Tuhan itu adalah Yesus. Tafsiran Yesus akan Tuhan kok berbeda dengan tafsiran saudara? Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan itu sendiri? Di mana? Narasi Bang Sumai itu tidak seperti itu. Tidak bisa seperti itu untuk kemudian menolak apa yang kami percayai. Jadi bukan. Saya menghargai itu. Saya sangat menghargai. Artinya kan kita ditonton oleh 3,1K ya. 3,1 ini artinya ribuan orang sehingga ribuan orang yang menonton kita ini. Jadi saya juga harus bicara hati-hati karena di antara mereka juga orang Kristen dan kami konsisten dengan keyakinan berdasarkan asumsi data Alkitab, bukan asumsi. Lah kalau begitu bukan asumsi, mana datanya, Pak? Mana datanya? Begini. Bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Begini. Yesus mengatakan Yesus mengampuni dosa. Ya, yang bisa mengampuni dosa siapa? Tunjukkan dalilnya Yesus mengampuni dosa. Kita taruhan, Bapak berhenti menjadi pendeta, saya berhenti menjadi apologet kalau ada pengakuan Yesus dia mengampuni dosa. Silakan. Saya tahu Bapak adalah seorang pendeta. Dan saya tahu Anda bermukim di mana. Sekarang Anda tunjukkan dalilnya Yesus mengaku sebagai orang yang mengampuni dosa. Silakan, Pak. Silakan. Anda tadi membawa konteks bahasa Ibrani, Yunani. Silakan. Malaikat datang kepada Maria dan memberitahukan. Memberitahukan. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Menurut saya, Bapak teman-teman sudah bongkar semua itu. Iya, di mana, Pak? Di mana? Di mana dalilnya tertulis Yesus mengampuni dosa? Di mana? Itu di seluruh Alkitab pengajarannya fix Yesus mengampuni dosa. Kalau cuman kayak begini, Bapak, itu cocok di gereja, Pak. Cocok di gereja, Pak. Mereka yang bukan mereka yang bukan pendeta, ketika saya tanya tentang dalil, mereka tahu lah. Bapak kok cuman berasumsi? Ya kalau kita buka ayat ada. Ada, silakan. Ayo. Di mana? Pendeta rasa semangat ya. Tadi bahasanya tinggi, saya senang. Waduh, masya Allah kita dapat ilmu malam ini. Ternyata ini. Ya karena ketika kita masuk ke dalam substansinya, posisi asumsi teman-teman dari Bang Suma ya beda. Iya. Saudara saya ini seorang pendeta, saya tahu. Tapi sekelas pendeta cuman kayak begini. Enggak apa-apa lah. Kalau data perpuluhan di mana Pak tertulis di Bible, ada nggak? Sudah, jangan dialihkan dulu kan kita bicara. Enggak, karena kalau perpuluhan pasti Bapak hafal. Ya bukan hafal. Bukan begitu cara berdiskusinya. Jangan ini belum selesai pindah ke sana, pindah ke sini lah. Ya udah silakan Pak, silakan. Butuh berapa jam? Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 nomor 16. Yesus sendiri yang bicara. Yesus sendiri yang bicara. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya dia ditebus dosanya.
Nah, saya Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? percaya sebagai Tuhan. Di mana Karena tidak dalilnya? mungkin. Di mana dalil? Di mana Yohanes 3 dalilnya? ayat 16. Yohanes Saya 3 tahu 16 kalau itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tumbal supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai penyelamat, sebagai Tuhan. Di mana? Di mana Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Anda tidak bisa apa? Anda tidak dapat memahami itu. Jadi begini. Kenapa bisa saya nggak bisa memahami, Pak? Ya, Bang Suma begini. Saya mau jujur ya. Saya mau jujur begini. Kita punya batasan-batasan untuk mendeskripsikan Allah yang besar itu. Pengakuan kami terhadap Allah yang besar itu dia terlalu dalam, terlalu luas dan sempurna. Terlalu luas kok masuk ke dalam rahim ke mana? Luasnya di mana? Di mulut. Nah itu kan kemudian Pak Bang Suma kemudian membuat kesimpulan yang salah juga itu. Kok salah pula? Saya didukung dalil, Pak. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalil yang dimengerti secara salah itu bisa saja dibuat kesimpulan. Oke, baik. Mari kita lihat. Mari kita kaji, Pak. Kalau mana yang salah? Bapak yang keliru hanya karena perpuluhan atau gimana? 1 Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Apakah ini adalah Yesus? Bicara tentang Allah, ya, bicara tentang Allah. Itu kami tidak bisa melepaskan dari Tritunggal itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami tidak bisa melepaskan itu. Bapak, ujung-ujungnya doktrin. Ujung-ujungnya. Karena Alkitab mengajarkan demikian. Di mana Pak Tritunggal diajarkan di Bible? Ya, seperti ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Ya ampun. Seperti itu. Jangan Anda tidak punya hak untuk menggugat. Loh, bukan menggugat, Pak. Yang kita tanya ini mana datanya? Tritunggal. Bukan 28 ayat 19-20. Aduh, parah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Parah. Anda ditertawakan jemaat, Pak. Kalau cuman kayak gini cara Bapak berdiskusi. Anda ditertawakan. Aku masuk dikit ya, Gurunda ya. Iya, silakan. Lut Dora, kan yang ditanya tuh mana dalil Tritunggal. Lu bawa Matius 28:19. Pak Ludora bawa Matius 28:19. Siapa yang menyatakan ketika dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah Tritunggal gitu? Ini adalah 3 pribadi berbeda dari Tuhan. Itu siapa yang ngomong begitu? Bapak pernah ngomong nggak? Anak pernah ngomong nggak? Roh Kudus pernah ngomong nggak? Kalau nggak ada ya jangan difitnah. Jangan difitnah. Nah, ini Bapak kan kesimpulannya kata fitnah. Kami tidak bisa dalam ajaran-ajaran Kristen, kami tidak bisa menuduh orang. Kami tidak bisa. Kok membunuh orang? Nah, ini kan saya kembali bertanya. Konsep keselamatan di dalam Muslim itu bagaimana? Coba jawab. Mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu aja, sederhana. Mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Bang Suma. Kalau seandainya, jangan dulu terlalu ini ya. Kalau seandainya saya ini mualaf, bagaimana saya yakin bahwa saya itu diselamatkan masuk surga? Oh, jelas. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang berzakat, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran yang mengatakan itu. Kalau saya balik tanya, adakah jaminan keselamatan bagi manusia yang menyembah anak Maria? Mana dalilnya? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan Barang siapa? Aduh, parah. Aku masuk lagi dikit, Gurunda ya. Begini. Lut, kalau lu bawa Yohanes 14 nomor 6 yang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya lu imanilah Yesus sebagai jalan, titik. Jangan dilebay-lebaykan sampai Tuhan. Itu fitnah. Lanjut, Gurunda. Kan tadi Anda bertanya, mana konsep keselamatan di Islam? Saya katakan menerima Yesus sebagai utusan. Udah selesai. Mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 3.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Utusan. Bang Suma menggunakan Alkitab. Loh, karena Al-Quran juga mengatakan begitu. Al-Quran menjelaskan itu, Pak. Bang Suma, bagaimana itu dia? Al-Quran mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Tapi menggunakan ayat Alkitab kemudian mendukung. Ini dalilnya, Pak. Ini dalilnya, Pak. Dan ingatlah ketika kemudian Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkau kayak mengatakan kepada orang-orang itu, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang menjadi tugas yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yesus tidak berhak, Isa tidak berhak mengatakan apapun. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Aku tidak tahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini dalil Al-Qur'an yang mengatakan itu. Lalu kemudian Isa mengatakan kepada Bani Israel, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, dengarkanlah, sesungguhnya Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Lalu kemudian dikatakan, Maria jangan kau menyentuh aku, datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Selesai. Nah, lantas Anda kalau ditanya, siapa yang mengajarkan Anda kemudian menyembah anak Maria? Sebentar. Saya masih poin tentang keselamatan tadi. Ya, keselamatan kan udah jelas. Mendudukkan Yesus Isa sebagai utusan Tuhan, udah selesai. Apa lagi? Oke. Saya ada pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana jawabannya? Siapa yang mengajarkan saudara menyembah Yesus itu sebagai jalan keselamatan? Mana dalilnya? Saya sudah menjelaskan, tapi kan abang tidak. Saya minta sebagaimana tajamnya pertanyaan saudara, mana konsep keselamatan dalam Islam? Saya sudah jawab kepada saudara. Umat Islam siapa yang sholat, siapa yang puasa akan mewarisi surga Firdaus. Selesai. Masih ada pertanyaan lanjut. Gantian dulu, Pak, gantian. Sebagai kaum intelektual saya ingin tahu dari Anda, mana jaminan orang yang menyembah Yesus akan masuk ke dalam surga? Itu Yohanes 3:16 itu. Itu tidak menyembah, Pak. Percaya. Orang yang percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Sebagai penyelamat. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan? Dengan cara disembah? Dengan cara dia mati di atas kayu salib. Siapa yang ngejar? Ini yang mengatakan Bang Suma, bahasa tinggi tapi ujung-ujungnya. Bang Suma. Waduh, kasihan pendeta kayak begini, Bang. Itu sederhana, sederhana kan? Coba pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya, jika pertanyaan hanya bisa bertanya kelas pendeta, gimana Pak? Ini kalau diskusi saling menghina begini kan enggak. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Siapa yang mengajarkan keselamatan itu menyembah Yesus yang mati di atas tiang salib? Bang Suma, kebenaran itu tidak perlu diteriak-teriaki. Tanpa kita teriak juga. Saya teriak aja otak Anda nggak berfungsi, apalagi saya nggak teriak. Enggak lah. Ayo. Enggak lah. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah anak Maria? Siapa yang ngajarin? Bang Suma. Cuman bisa Bang Suma. Anda yang ngajarin. Anda tidak bisa mengerem kebenaran itu, Pak Pendeta. Nggak bisa. Kebenaran adalah kebenaran. Anda tidak bisa membantah kebenaran itu dengan asumsi ria, apalagi hanya dengan bermulut-mulut manis. Nggak bisa. Kebenaran harus ditegakkan. Ini yang benar. Siapa yang mengajarin Anda menyembah manusia? Mana janji kemenangan bagi orang yang menuhankan Yesus? Ada.
Logikanya begini ya, logikanya saja. Ya logika. Kebenaran Oh main itu logika menjadi bagus. sesuatu yang palsu menurut Bang Suma. Gimana? Kalau apa yang dianggap salah oleh Bang Suma itu, tetapi sejarah membuktikan apakah orang itu tahu salah dan kemudian dia rela berkorban untuk segala sesuatu yang dianggap dia sadar itu salah? Enggak mungkin. Nah, maksudnya apa ini? Pak Pendeta, besarkan suaranya Pak Pendeta. Maksudnya apa Pak? Jangan terguncang Pak. Ya, jadi begini. Kita dalam posisi yang berbeda. Begini Bang Suma, jangan potong dulu. Ini kan kalau Bang Suma menekan secara verbal posisi keyakinan saya dan dengan teriakan itu kan menurut saya ya sesuatu yang hanya menghalangi percakapan dan diskusi. Oh tidak, Anda punya ruang banyak ketika yang Anda sampaikan itu bukan dusta. Saya kasih waktu, makanya tadi di awal saya mengizinkan Anda bernarasi panjang lebar. Ya bagaimana Bang Suma saya tertipu. Saya berdusta. Oh saya tertipu dengan Bapak. Sekarang begini, yang punya wewenang mentafsirkan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Bapak, Anda atau Yesus? Kami menerima itu kami ini bahasa apa ini Pak? Yang saya tanya, yang punya hak untuk mentafsirkan tentang Tuhan, tentang Bapa, tentang Allah, Anda sebagai pendeta atau Yesus? Menafsirkan tentang Tuhan. Di dalam Yohanes 1 nomor 18 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak yang ada di pangkuannya yaitu Yesus. Dialah Yesus yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Apa tafsiran Yesus tentang Tuhan? Tadi kan secara intelektual saya ngajak kepada saudara saya Pak Pendeta. Nah, menurut saya Bang Suma enggak kena di dalam studi kami belajar membaca Alkitab. Itu kami tidak membaca dengan cara seperti begini, dengan pendekatan Bang Suma. Enggak bisa. Yesus yang mentafsirkan Pak. Akan membuat gimana ceritanya? Yang mentafsirkan tentang Tuhan itu adalah Yesus. Dikatakan dalam kitab saudara, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan, dialah yang menyatakan, dialah yang mentafsirkan. Dia bukan menyatakan dan menafsir itu beda. Bukan menyatakan Pak, bahasa tadi Anda mengatakan beriman itu harus ada faktor bahasa. Original teks dari kitab saudara adalah exegomai. Dialah yang mentafsirkan. Siapa yang mentafsirkan tentang Tuhan? Yesus. Kami membaca Alkitab dengan metode tafsir, ya, dengan cara menafsir. Oke, sekarang Anda mentafsirkan original. Menafsirkan Tuhan. Yesus tidak menafsirkan Tuhan. Anda mentafsirkan bahasa Indonesianya atau bahasa Yunaninya? Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa asli. Saya tanya, jangan pakai cara Paulus Pak Pendeta. Yang saya tanya, yang Anda tafsirkan itu bahasa aslinya atau terjemahannya? Dari bahasa asli dengan menggunakan teks-teks Alkitab yang sudah ada. Oke. Kalau dari bahasa aslinya, apa bahasa aslinya dari Yohanes 1 nomor 18? Tolong bacakan saya. Silakan Bang Suma buka seluruh konkordan, semua nih leksikon dengan menggunakan. Jangan pakai bahasa tinggi tapi kosong. Saya minta Anda bacakan dalam bahasa Yunani Yohanes 1 nomor 18. Saya ingin tahu apakah Anda berisi atau hanya double kosong. Tolong baca. Langsung standby kamera ini. Coba bacakan ke saya Pak. Yohanes 1:18. Anda cuman pepesan kosong kayaknya. Bacakan saya. Saya rindu pendeta gereja, pendeta Kristen itu berilmu. Tolong. Bacakan saya dalam bahasa Yunani. Kalau Bang Suma menghina seperti begini kan saya tidak menghina Bapak. Tadi di awal Anda menarasikan intelektualnya sangat, saya bahagia mendengarnya. Sekarang ternyata cuma double kosong Pak. Coba bacakan saya Yohanes 1:18 dalam bahasa original teks, bahasa Yunani. Kami itu percuma. Ini aku buka ya Ludora ya. Seperti membuang. Ya, Leodora, membuang. Begini Leodora. Begini, Leodora ini aku buka ya. Theon Owideis, teruskan. Bagaimana
Bagaimana Anda Ini bisa kan merasa lebih hebat dari jemaat-jemaat jemaat-jemaat biasa daripada Anda? Ini kelas Anda begini. Mungkin ini statement terakhir saya. Oh ya udah, lebih baik kabur, Pak. Lebih baik kabur, Pak. Saya tidak mau. Ya, saya akan turun, tapi bukan kabur. Lalu Karena apa namanya? saya melihat cara ini kan sudah saya ikut TikTok 1 bulan ini kan metode ini. Ya, harusnya setelah belajar dari cara-cara saya berdiskusi, Bapak naik harusnya menguasai cara materi. berdiskusi ini. Pak Bang Suma tidak. Saudaraku pendeta Lutdora, Anda seorang pendeta, ketika ditanya dan diminta untuk membaca original teks kitab yang Anda gunakan untuk perpuluhan jemaat, tolong Anda bacakan ke saya supaya kita paham bahwa Bapak ini intelektualnya nyampe. Coba Anda bacakan supaya kita tahu, benarkah Yesus itu yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan Anda yang mengada-ngada. Silakan. Oh, tidak ada gunanya membaca untuk Bang Suma, karena Bang Suma sendiri tidak percaya teks-teks kita. Saya percaya, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menutupi kekosongan, Pak. Jangan pakai jurus Paulus di sini. Silakan Anda bacakan Yohanes 1 nomor 18. Silakan. Silakan. Teman-teman mungkin yang ada di sini room Kristen. Kami begini, Bang Suma begini. Kami dalam Ini Pak Pendeta Lutdora tinggal ngaku aja loh. Oh, maaf saya tidak bisa berbahasa Yunani, kan kelar perkara. Bukan tidak bisa berbahasa Yunani, yang kita tidak bisa berbahasa Yunani. Udah selesai, kenapa Anda jadi pendeta? Kita membaca teks. Kenapa jadi pendeta, Pak? Teks dari Anda bahasa ternyata Yunani. tidak tahu kitab suci Anda sendiri jadi pendeta. Apa yang Anda kejar di sana? Kita studi bahasa Yunani, kita studi bahasa Ibrani. Studi bahasa Yunani kalau cuma cuap-cuap, apa gunanya? Kami tidak mengumbar itu. Gurunda, aku masih sedikit ya Gurunda ya. Alasan supaya jemaat tidak lari, tidak mengumbar. Ini saatnya untuk membuktikan kelas Anda. Tidak ada. Anda seorang pendeta, disaksikan 4.000, hampir 5.000 orang. Iya. Kalau semacam pendeta saja begini, bagaimana mungkin kemudian Mikana, Rudi Yohanes bisa mengalahkan kami? Pendetanya aja begini, dongol kosong. Aduh. Sedih. Ya, jadi katanya tadi mentafsir Alkitab pakai bahasa asli. Giliran apa ngaku nggak bisa, gimana ini? Gurunda, dia nggak percaya Yesus nafsir katanya. Coba tanya lagi Gurunda. Anda percaya tidak, saudara Lutdora, percaya enggak kalau Yesuslah yang punya kompetensi untuk menafsirkan tentang Tuhan? Percaya enggak? Saya kata menafsir itu tidak benar. Ini exegemai dalam bahasa original teks itu artinya memperlihatkan, menerangkan, menceritakan, berarti dia jatuh kepada penafsiran. Yesus yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan Anda. Ada dua istilah. Apa istilah apa lagi yang Anda ingin gunakan di sana? Exegesato. Exegesato. Kalau kami membaca Alkitab, itu kami menafsir. Tetapi Tuhan Yesus yang bicara tentang Allah, dia bukan menafsir tentang Allah, tapi dia menyatakan. Kena dia. Aduh. Kena dia. Aduh, parah ini pendeta. Pak, di dalam kitab yang Anda gunakan, di situ jelas sekali. Theon audeos heuraken popote monogenes theos on. Apa yang dikatakan di sana? Patros akeinos exegesato. Gimana Bapak ini? Belajar di mana Anda? Untuk apa jadi pendeta? Ternyata original teks Anda tak paham. Berhenti Pak, jangan nipu jemaat. Gurunda nggak bohong ya. Yohanes 1:18. Berhenti. Please, selamatkan jemaat dengan Anda berhenti jadi pendeta. Kasihan jemaat saudara. Tuh, original teks. Ini Yohanes 1:18. Ini eksege 1 yang Gurunda bilang ya. Jadi ketika kitab suci itu Takia terjemahan bilangnya menyatakan, tapi ternyata kalau kita buka di sini, nih ini konkordasi yang lu mau kan? Nah ini eksege 1 akar katanya exegeomai. Exegeomai adalah etimologi untuk di sini nih. Exegesis is the root. Nah ini nih, exegeomai is the root adalah akar kata untuk term Inggris
Eksegesis. Luar. Yesuslah yang menafsirkan Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Gurunda benar. Ludora salah. Jangan begitu. Itu berarti itu show ya. Show, menunjukkan, menyatakan. Ya, kita tidak bisa seperti begitu. Show apa? Show apa? Show dalam bahasa Yunani bukan itu. Show dalam Yunani itu deo, oi. Jangan bohong-bohong. Kami di sini pakar bahasa. Di sini orang-orang menguasai bahasa Yunani, Pak. Anda salah masuk kandang, Pak. Perhatikan tadi, ya saya tidak salah masuk kandang. Tadi he made him known. Ya itu tuh tadi terjemahan bahasa Inggrisnya itu. Kalian cuma kasih lewat-lewat begitu saja. Nah, nih. Kembalikan. Deo. Ya. Nah, ini ya Deo Numi. Itu baru to show. Penggunaannya di mana? Nah, di sini penggunaannya. Tuh Matius 16:21, Yohanes 2:18, Wahyu 2:28. Coba lihat tadi itu. Nah, sekarang kalau ini ya. Naskah yang sesungguhnya tadi itu To jangan show. lihat di leksikon dulu. Jangan To lihat di show. leksikon dulu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sini ya. Sini. Lihat terjemahannya. Tau patros langsung. eikenos exegesato. Ini yang kata Gurunda bilang tadi nih, exegesato ya. Exegesato itu apa sih? Coba tangan di sini. Has made him known. Coba. Membuat dia diketahui. Woi. Ya betul itu. Iya, betul itu. Berarti Yesus yang kemudian menceritakan supaya Bani Israel itu tahu tentang Tuhan. Dia yang mentafsirkan. Tepat sekali Gurunda. Yesus yang mentafsirkan. Yesus yang menjelaskan. Aduh, ini loh. Parah. Exegeomai is the root. Exegeomai adalah akar kata untuk kata bahasa Inggris yaitu exegesis dalam Arabnya tafsir. Tafsir di Indonesianya penjelasan. Selamat datang di kebenaran. Lu kasihan, kecewa loh ini ke jemaat serius. Nah, saya kasihan kepada Bang Suma dan teman-teman. Saya kasihan. Kasihan apa? Kita bisa bahasa Yunani. Kita bisa bahasa Yunani. Menggunakan Alkitab kami. Perhatikan ya, teman-teman Kristen yang ada di sini. Mereka menggunakan Alkitab kita dan berusaha untuk menerjemahkan dengan cara mereka. Nah, ini yang bahaya. Ini kita menerjemahkan ya? Pak, kami menerjemahkan sesuai original teks dan tidak ada embel-embel perpuluhan. Ikhlas karena Allah. Bapak sendiri gimana? Apakah Anda menjadi seorang pendeta itu ikhlas? Saya tanya dulu. Anda ikhlas menjadi seorang pendeta tanpa dibayar perpuluhan? Anda tidak perlu terdiam motivasi saya. Terdiam. Tuhan jadi karena ada unsur perpuluhan, Anda menyembunyikan kebenaran dan menampakkan sesuatu yang bukan kebenaran seakan-akan benar. Ini yang terjadi sekarang. Ada kesimpulan. Sama ini Gurunda, Ludora perhatikan orang Kristen belajar di room ini nggak perlu daftar dulu formulir keanggotaan gereja, nggak perlu, langsung belajar. Iya. Pak Pendeta bisa dibicarakan suaranya Pak Pendeta. Dan Bapak-bapak, teman-teman menggunakan Alkitab kami untuk kemudian mencoba untuk melawan doktrin dari gitu. Karena musuh terberat Kristen itu, musuh terberat Kristen itu Pak adalah ajaran Yesus, Pak. Musuh terberatnya Kristen. Musuh terberat Kristen itu ajarannya Yesus. Makanya antara Yesus dan Kristen itu tidak pernah satu paket. Itu kesimpulan, itu framing. Itu kesimpulan, Pak. Itu kesimpulan. Oke. Sebagai pendeta dengarkan saya, Pak. 30 detik. Oke, sebagai pendeta saya ingin tanya. Ketika Yesus mengatakan dalam kitab Lukas 23 nomor 15, celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau orang munafik, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tolong tunjukkan ahli Taurat orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Israel, Yerusalem, mendirikan sebuah agama selain Paulus itu siapa? Jawab saya. Saya sebenarnya tidak perlu menjawab semua pertanyaan itu karena posisi kita itu tidak sedang terbuka di dalam berdiskusi. Bapak, ini apa? Ini kita tidak sedang mengadili seorang pelaku kriminal. Seorang pendeta kita tanya berdasarkan Bible,
Lukas 23 nomor 15, Yesus menuding kepada orang yang disebut Matius 23. Yesus kemudian menuding ada ahli Torah, ada orang Farisi menyeberangi lautan, menjajahi daratan, mendirikan sebuah agama di mana penganutnya orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaan saya, selain Paulus, tolong Anda tunjukkan siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi. Anda mengerti pertanyaan Anda ini? Mengerti sekali. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Tepuk tangan. Nasrani apakah Yahudi? Apakah Yahudi dan Nasrani itu sama? Beda. Siapa yang mendirikan Nasrani? Orang Farisi. Siapa orang Farisi? Baca Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Baca Filipi 3. Aku adalah keturunan Benyamin, orang Ibrani, dari keturunan dari orang Farisi. Coba, siapa dia yang mendirikan? Lalu apa kata Yesus? Celaka, 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 celaka. Itu dia, itu celaka. Ini. Nah, sekarang Anda tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus dalam perkataan itu. Saya tidak tahu. Saya mau menjelaskan juga, mungkin Anda tidak percaya. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda mengerti apa yang dikatakan? Mengerti, sangat mengerti. Dalam keadaan tertidur pulas pun saya ngerti. Sekarang nggak usah terlalu lebay. Sekarang saya tanya, tolong tunjukkan ahli Taurat, orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi. Jawab. Berapa waktu Anda butuh? Ingat, kekristenan tidak didirikan oleh siapa-siapa, tetapi kekristenan itu didirikan oleh Yesus Kristus. Di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Di mana? Yesus di dalam Matius pasal 16 17 di sana ditambah bahwa di atas pengakuan Petrus aku mendirikan jemaat. Oh salah, tidak begitu bunyinya. Oke, baik. Di atas batu karang ini. Oke, baik. Oke, baik. Oke, teman-teman yang lain, tenang. Dan kemudian nah tidak, ini kan tendensinya begini terus. Apa yang kami katakan sebagai fakta kemudian dinyatakan salah. Anda tidak menjawab. Anda tidak menjawab siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi. Anda tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Paulus adalah pelaku tunggal. Itu kan Bang Suma punya pernyataan itu kan tidak bersambung dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kepada orang-orang Farisi tadi. Suaranya dibesarkan Pak Pendeta, suaranya dibesarkan Pak. Pak Lut dengarkan saya. Please dengarkan saya. Paulus mengatakan di dalam Galatia 2, buka kitab saudara, tak ajarin sekarang. Nah, apologet Islam mengajarkan seorang pendeta. Buka Galatia 2. Ini kan sudah arogan kan. Nah, sabar. Ini fakta, Pak. Jangan kabur dulu. Jangan kabur dulu, jangan kabur. Itu Galatia 2. Galatia 2 nomor 8. Paulus mengakui bahwa Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Sekarang jemaat yang didirikan mula-mula adalah jemaat Petrus. Apakah jemaat Petrus orang-orang bersunat atau orang-orang non bersunat? Jawab. Kekristenan itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tanya tentang agama Roma, Pak. Saya tidak tanya tentang agama Antioquia. Yang saya tanya, jemaat Petrus orang bersunat atau orang yang tidak bersunat? Itu saja pertanyaan yang salah. Bagaimana ceritanya pertanyaan salah? Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 18, Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Saya bisa menjelaskan semua itu, tetapi kalau cara pandang, pikirannya Bang Suma seperti ini kan Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Pertanyaan saya, jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus, jemaat orang-orang yang bersunat atau jemaat orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Pada mulanya itu pengikut Kristus itu terdiri dari orang-orang keturunan Yahudi. Iya, jemaat mula-mula yang saya tanya orang bersunat atau bukan bersunat, tidak bersunat.
Kalau orang Yahudi mereka bersunat. Jemaatnya orang bersunat atau bukan? Kalau itu orang Yahudi mereka bersunat. Saya tanya, orang bersunat atau bukan orang bersunat, Pak? Itu kan pertanyaannya pertanyaan yang memaksa. Loh, pertanyaan yang memaksa sebuah saya keadaan. kasih bocoran. Paulus pendiri agama Kristen di Antioquia mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Sekarang jemaat mula-mula yang didirikan Petrus di atas batu karang, jemaat bersunat atau jemaat tidak bersunat? Jawab. Nah ini Bang Suma, ya saya hanya mau melayani seperti begini dan minta maaf. Tapi saya lihat ini Bang Suma kan sudah tidak concern dengan fakta. Petrus juga bukan hanya melayani orang yang bersunat, dia melayani Cornelius dalam Kisah Para Rasul. Dia memberitakan Injil kepada Cornelius yang bukan berarti Paulus bohong. Nah, iya kan, ini kan framing juga kesimpulan yang prematur. Paulus yang mengatakan Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Teman-teman, saya beritahu dulu. Kami itu membaca Alkitab dan memperhatikan semua. Tidak kutipan ayat begini dan kemudian Iya, tapi kan muatannya ada perpuluhan, Pak. Dibandingkan saya, bukan agama saya, bukan kitab saya, tidak ada perpuluhan. Saya lebih pasti ikhlas belajar. Tidak ada tendensi rupiah. Jadi saya jujur mengatakan itu. Anda ada tendensi, Anda keseleo saja, Anda keseleo, jemaat Anda bisa kabur, perpuluhan hilang. Nilai hati kita itu. Oh Pak, Andalah yang kemudian menilai hati Anda ketika saya tanya, apakah Petrus mendirikan jemaat itu mula-mula adalah orang bersunat atau bukan orang bersunat? Hati Anda yang menilai. Anda yang akan menilai bahwa Anda munafik di sini. Kenapa? Paulus mengatakan di dalam, Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14. Petrus ditegur pada saat itu. Malah Paulus mengatakan orang-orang yang makan bersama dengan orang yang tidak bersunat itu adalah satu kenajisan. Maka Paulus mengatakan orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Pertanyaan saya, apakah jemaat Petrus adalah jemaat kafir? Jawab. Apa yang disebutkan di dalam kitab Galatia itu adalah kondisi, situasi waktu itu. Ya. Justru yang saya tanya kondisi waktu itu, Pak. Galatia 2:14 Paulus mengatakan orang-orang yang hidup, orang-orang yang tidak bersunat. Dengarkan Pak, itu kitab sunat. Jangan di framing jawaban saya ikut ke Bang Suma, tidak bisa. Ini dalil Anda loh, dalil Anda loh. Kitab Anda sendiri kok dibantah. Paulus mengatakan orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Pertanyaan saya, apakah jemaat mula-mula yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang kafir? Jawab. Kita tidak mengatakan bahwa semua itu orang kafir. Bukan orang kafir dalam pengertian begini ya. Saya minta maaf, kami membiasakan untuk tidak menyebut kata itu. Ya. Orang Kenapa pula? Kenapa? Apa susahnya? Kata kafir itu konotasinya menjadi buruk gara-gara gereja, gara-gara kalian. Tidak, karena Yesus juga mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan jangan mengatakan hal seperti begitu. Tidak ada Yesus menyebut kata kafir, Pak. Ini lembaga Anda aja yang tipu-tipu. Di situ ucapan Yesus jelas kata raka. Raka itu bahlol, bukan kafir. Ya, apapun itu tetapi itu dia makanya ini makanya saya katakan apologet Islam mengajarkan seorang pendeta. Kan lucu. Lanjut. Anda tidak sedang mengajarkan saya. Saya sedang mengajarkan Anda karena Yesus tidak pernah mengatakan kafir. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Anda hanya merasa diri betul saja, tapi bukan, Pak. Yesus dalam bahasa Yunaninya menyebut apa di situ? Saya tidak perlu lagi menyebutkan apapun terkait dengan dari awal ini kan sudah tidak punya ilmu berarti. Ya, apapun lah yang dikatakan oleh Bang Suma. Kan saya bertanya, apa dalam bahasa Yunani yang Yesus sebutkan di sana? Yesus tidak menyebut kata kafir. Yang Yesus katakan adalah kata
Raka. Raka itu artinya apa? Bahlul. B-O-D-O-H. Apa hubungannya kata itu dengan kata kafir? Ya. Nggak ada. Jadi kami begini ya, Bang Suma. Silakan. Saya agak sulit menjelaskan karena Bang Suma memahami Bible. Saya tidak. Teks-teks. Ya, minta maaf. Saya agak sulit menjelaskan. Saya belum selesai dan karena Bang Suma lebih paham Bible daripada saya. Bilang aja gitu, Pak. Selesai kita. Sudahlah. Apakah itu benar? Kalau kita mengatakan diri yang lebih pintar dari orang lain? Ya, orang yang menyaksikan, orang yang menyaksikan. Saya tanya aja Yohanes 1:18, Anda nggak bisa. Perkataan Yesus menggunakan kata kafir atau menggunakan kata BODO di situ? Anda nggak bisa. Saya mau beritahukan kepada teman-teman Kristen yang ada di sini ya. Ya, supaya jemaat tidak lari, silakan Pak, silakan. Seluruh Alkitab dengan benar ya. Dan cara-cara kalau saya sebenarnya terbuka sekali untuk berdiskusi, tapi Bang Suma tidak menerima sesuatu dan kemudian menyerang dan memaksakan apa yang Bang Suma percaya dari bacaan yang sama. Ingat, kata yang sama, teks yang sama, kemudian kita dengan pendekatan yang berbeda, dengan tidak melihat aspek-aspek lain dan kemudian membuat kesimpulan dan kita merasa kita menganggap itu benar, itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi kami tetap menjaga sehatnya doktrin dan pengajaran seluruh Alkitab, bukan cuma satu bagian. Kutipan tadi menyangkut dengan Paulus, dengan Petrus, Yesus yang mengatakan orang Farisi dan orang Saduki melakukan proselit itu, menyahudikan orang-orang yang bukan Yahudi, tapi membuat 2 kali lebih jahat. Dan kami tahu itu. Siapa orang Farisinya, Pak, yang mendirikan agama di luar Yahudi? Anda tahu? Itu pertanyaan yang salah karena dia tidak mendirikan agama. Loh, coba Anda coba Pak Pendeta yang baca. Saya bilang tuh, sebentar dulu. Coba Pak Pendeta yang baca, saya diam. Setelah ini saya diam. Bapak baca Matius 23 nomor 15. Saya diam, silakan. Baca Matius 23 nomor 15, saya diam. Mulai dari sekarang, silakan Pak. Substansinya kan sama kan tadi. Nah, tapi kan Bang Suma kan bertanya tentang Paulus. Nah, ini Pak Pendeta nggak baca. Kenapa Anda nggak baca? Malu kan? Bukan saya malu. Ya sudah, kalau gitu baca. Silakan Pak. Saya tidak malu, tapi saya mau memberitahukan bahwa teks-teks itu tidak berdiri sendiri dan tidak boleh. Saya paham Pak. Itu. Boleh nggak waktunya sedikit Pak kita bahas Matius 23 satu perikop? Bisa nggak Pak? Satu perikop kita bahas Matius 23, bisa nggak? Sampai data nomor 36-nya bisa nggak Pak? Kalau Bapak ada waktu kita bahas. Kalau Anda mengatakan saya hanya mencomot satu data, mari kita bahas Matius 23 sampai data nomor 36 supaya Bapak tahu bahwa penyesat itu dari Farisi seangkatan dengan Yesus. Kan pertanyaan saya sederhana, siapa orang Farisi yang meninggalkan Israel sampai kepada Kiliki, sampai kepada Antioquia, sampai kepada Efesus, mengajarkan tentang hal yang berbeda dengan ajaran Yesus? Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Ini kan pertanyaan yang salah. Dalam kekristenan itu pertanyaan yang salah. Memang dalam kekristenan jelas itu salah Bapak. Dalam Kristen tetap salah. Sekarang saya tanya, siapa orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Farisi tersebut? Siapa oknum ini? Bantu saya untuk menemukan itu. Silakan. Ya, saya mau membetulkan pertanyaan, mau menjelaskan apa yang ada yang Bang Suma tanya. Oke, pertanyaan itu kan pertanyaan yang salah. Oke, tentu dengan Anda membaca dalilnya. Silakan Anda baca Matius 23 nomor 15. Silakan. Betul, kalau mengacu kepada teks itu memang betul bahwa Paulus juga masuk di dalam kelompok Farisi dan dia kelompok Farisi. Selain Paulus, Anda sudah mengakui. Sekarang selain Paulus yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama di luar Yahudi, itu siapa lagi? Mendirikan agama di luar Yahudi. Nah, ini kan pertanyaan yang salah itu. Loh,
Dia tidak memang sedang Kristen mendirikan itu agama di dalam Yahudi, agama Kristen itu, Pak. Dia tidak mendirikan agama. Yang mendirikan Yesus itu datang dan mendirikan gerejanya. Oke, kalau begitu, tolong bacakan Matius 23 nomor 15. Silakan, saya diam. Anda yang membaca, bukan saya. Kalau saya membaca, saya menjelaskan, Anda mengatakan pertanyaan saya salah. Sekarang Anda yang baca, Anda yang menjelaskan, Anda yang membaca, silakan Anda tafsirkan sekuat mungkin. Silakan. Karena Anda yang kutip ya silakan Bang Suma yang baca saja. Nanti Ini saya- pendeta rasa seger-seger nih. Kalau saya yang membaca, Pak, saya pasti akan menjelaskan. Dan saya mengatakan, sampai hari ini, satu-satunya oknum Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi hanya Paulus, dan agamanya disebut Kristen. Baca di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus inilah, dengar, Paulus inilah orang yang adalah tokoh dari sekte Nasrani. Kitab Anda yang mengatakan itu. Bang Suma, itu yang saya bilang tadi itu, membaca Pertanyaan saya salah. itu. Iya betul. Anda tahu siapa yang bilang itu? Anda tahu siapa yang Bang Suma tahu siapa yang Saya tahu. yang menilai itu? Jujur Pak, apa yang nggak mau jujur? Saya tahu, orang-orang Yahudi lah yang mengatakan itu di Kisah Para Rasul 24. Orang-orang yang Yahudi. menyebut sekte itu kan adalah orang-orang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya itu, mereka yang menyebutkan itu sekte. Dan mereka Oke, menganggap- silakan Anda mereka menganggap berasumsi. bahwa Paulus itulah yang membawa. Silakan Anda berasumsi. Tapi tolong tunjukkan. Tolong Anda tunjukkan kepada saya orang Yahudi ahli Taurat, orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi itu siapa? Kalau mau merujuk ke Paulus, Paulus tidak mendirikan agama. Lalu siapa, Pak? Lalu siapa? Yang mendirikan gereja itu adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus mendirikan bangunan untuk orang-orang pemakan babi? Di mana? Di mana Yesus mendirikan gereja untuk kumpulan orang-orang tidak bersunat? Di mana, Pak? Jangan menfitnah Yesus. Betul. Jangan ngeyel Pak, jujurlah. Ini yang punya Alkitab siapa ini? Anda yang punya Alkitab, tapi tujuan Anda adalah untuk apa? Perpuluhan. Bukan saya yang punya Bible. Tapi saya lebih paham Bible daripada Anda. Kita uji dari tadi udah hampir lebih sejam. Apa yang bisa Anda lakukan di sini? Membaca Matius 23:15 aja Anda nggak bisa. Lalu? Ya, silakan. Anda otak-atik itu kitabnya Romawi, silakan. Dari kata itu saja kan sudah tidak benar itu. Emang ada kitabnya Yahudi bernama Roma? Efesus, Filipi ada. Ada orang Yahudi di sinagoge menyimpan buku-buku itu. Pernyataan semua itu mau semua. Pak, tempat ibadahnya orang Yahudi namanya sinagoge. Ada di dalam sinagoge kitab-kitab Anda. Surah Paulus, Lukas, Matius. Sebentar Bang Suma, saya baca dulu Bang Suma. Ya, silakan. Matius 23:15. Matius 16. Matius 16. Karena kan tadi kan kita sedang berdiskusi. Matius 23 nomor 15, Pak. Anda baca. Matius 16. Pertanyaan saya, siapa yang mendirikan agama? No. Saya mau menyanggah pernyataan Bapak satu-satu ya. Pernyataan Bang Suma tentang Paulus yang mendirikan agama di luar Yahudi. Oh jelas. Saya mau. Oh jelas itu. Nanti akan kita dengar semua. dulu dong. Oke, Dengar dulu dong. Silakan, Pak. Sebentar, saya harus charge dulu. Jangan sampai putus tengah jalan dan Bang Suma akan saya lari lagi. Enggak perlu, karena memang semua Kristen ketika berdebat sama saya permisi baik-baik, Pak. Enggak ada yang lari. Kalau saya mundur itu karena sudah jauh malam, kita harus kerja besok. Iya, kita maklumi kok, kita maklum. Silakan. Pengakuan Petrus setelah pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi,
Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata, ini poin saya, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja, jemaat, kata eklesia ini digunakan di sini. Kahal dalam perjanjian lama. Ini apa? Jadi Paulus ini jemaat ini apa? Ini apa ini jemaat? Ini jemaat apa ini? Jemaat ini kan jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut dengan jemaat. Sebenarnya Pak, sebenarnya dari tadi ini kita sudah selesai. Petrus ini mendirikan jemaat Petrus ini orang bersunat atau orang yang tidak bersunat. Kan sudah selesai tadi. Di dalam pengakuan Paulus, Galatia 1:16, Galatia 1:17, Paulus mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi. Petrus diutus untuk Yahudi. Yahudi bersunat atau tidak? Yahudi yang bersunat. Bersunat berarti jemaat Petrus adalah orang Yahudi. Ya, itu kesimpulan yang prematur itu. Lalu Yehezkiel 44 nomor 9, orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam jemaat Yahudi. Saya mau arahkan Bang Suma supaya jangan terlalu sesat di sini ya. Sesat hidup kami. Begini dong, Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus, jangan engkau ke bangsa lain. Kira-kira Petrus ke bangsa non-Yahudi enggak? Begini, perintah itu kondisional. Allahu Akbar. Sebaiknya Anda jadi Tuhan aja, Pak. Kan Anda lebih membantah ajaran Yesus daripada murid-murid Yesus. Itu kan framing Bang Suma. Di mana kemudian Petrus diutus untuk non-Yahudi, di mana? Bang Suma, saya belum selesai untuk menjawab pertanyaan. Anda berasumsi. Dengarkan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Tapi kenapa kok ketika di dalam dalam Kisah Para Rasul pasal 1 itu ayat sebelum ayat 8 itu diminta kepada semua murid-murid sebelum Yesus naik ke surga, beritakanlah Injil. Engkau akan bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Apa? Ya apa? Karena Bang Suman nggak tahu itu ayat itu. Bukan di Lukas, bukan Kisah Para Rasul 1 itu, Pak. Aduh, sekolah di mana ini? Ya itu membantah. Coba saya baca dulu. Silakan. Supaya teman-teman Bang Suma jangan terlalu cepat membuat. Nah, silakan Pak. Karena kayaknya Anda ini adalah muridnya Abdon. Silakan. Saya tidak kenal itu Abdon. Ya, mungkin maksud saya pemahamannya tidak bersesuaian dengan Bible itu sendiri. Sama seperti Pak Pendeta. Silakan Pak. Oke. Ayat 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Paulus menjelajahi daerah-daerah itu, dia bukan mendirikan agama yang baru. Ini adalah kelanjutan, karena Paulus sendiri berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah peristiwa yang disaksikan. Maksudnya, jadi kemudian Pauluslah yang melanjutkan itu ke daerah-daerah lain.
yang di luar Yahudi, ya Petrus ya memang kemudian tidak bergerak sejauh yang Paulus lakukan. Jadi Paulus tidak sedang memberitakan atau membangun agama yang berbeda dengan Petrus. Tidak. Itu Bang Suma. Jadi ya saya juga apa yang anda sampaikan ini apa, Pak? Yang anda sampaikan ini apa? Ya saya sampaikan ini kan apa yang tidak diperhatikan oleh Bang Suma. Jadi itu sebabnya kalau kita diskusi, kita mendapatkan sebuah gambaran yang besar dari sebuah topik. Apa ini? Yang saya mau beritahukan adalah yang tadi kan Bang Suma mengatakan Paulus mendirikan agama. Loh, agama jadi, yang berbeda dengan. Tenang dulu. Sekarang begini, Pak. Kenapa Anda tidak berani baca Matius 23? Kenapa? Bang Suma jangan potong dulu. Saya mau Nah, dari tadi Anda bernarasi kisah para Rasul 1 nggak nyambung. Apa ini? Isinya ini apa ini? Saya mau Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Menjadi saksi apa? Sampai ke ujung tanah itu. Bahasa Yunani-nya G itu tanah. Menjadi saksi bahwa Yesus itu siapa? Itulah. Ya, Bapak. Cuma hanya bongkar bangkir ayat teks Alkitab hanya untuk Bapak yang menarasikan kisah para Rasul 1 nomor 8, saya bantah. Apa yang harus dijadikan saksi? Saksi apa ini mereka? Bersaksi bahwa Yesus itu apa? Kelas pendeta begini, aduh. Ya, gimana sih, Pak? Jangan mempermalukan, jangan begitu. Ini namanya diskusi. Diskusi itu. Oke, tolong baca Matius 23, Pak, nomor 15. Ini kan udah gugur ini. Kisah para Rasul 1 nomor 8 tidak ada artinya sama sekali. Nggak bisa dong Bang Suma seperti begitu gugur. Ini menjadi saksi apa, Pak? Ini menjadi saksi apa? Maka bertanya kepada mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak, bukan Tuhan Yesus Kurios, bukan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi Yesus itu sebagai apa? Dipersaksikan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan untuk nenekmu kiper ngarang cerita pendeta kok kayak gitu, Papa. Nggak ada Yesus dipersaksikan sebagai Tuhan. Dengan Bapak. Ini Bang Suma. Sebenarnya Bang Suma saya hormati loh. Lah saya juga menghormati Bapak. Bapaklah yang merendahkan dan menghinakan diri Anda dengan mengasumsikan satu pengajaran yang tidak sesuai dengan fakta di Bible. Itu kan kesimpulan Bang Suma. Itu pengajaran Yesus, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mari kita lihat, Pak. Diberitakan oleh. Mari kita lihat. Kembali ke Matius 16 tadi. Kenapa Anda enggak berani membaca Matius 23? Kenapa? Mana? Mari kita baca. Silakan. Matius 23 nomor 15. Kita lebih kenal dengan Matius pasal 23 ayat 15. Jangan nipu. Nggak ada ayat dalam bahasa Yunani. Jangan nipu. Matius 23 nomor 15. Jangan nipu. Ayat itu bahasa Quran. Celakalah kamu hai ahli Taurat dari orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ini agama Yahudi ya. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada dari kamu sendiri. Ini siapa ahli Taurat? Dengarkan, siapa ahli Taurat dan orang Farisi yang menjelajahi daratan menyeberangi lautan? Siapa? Ahli Taurat. Iya, siapa? Paulus setelah dia bertobat. Tidak baca pertobatan Paulus ya? Tidak baca pertobatan Paulus ya? Saya tamat kalau ajaran kitab Anda, Pak. Tamat saya, Pak. Ya, sekarang ketika dengarkan. Okay. Selain Paulus yang Anda katakan bertobat, siapa lagi? Siapa lagi yang celaka selain Paulus? Celaka. Maksud?
Kan celaka lah. Kan Yesus mengatakan celaka lah. Kan nanti sudah baca. Mau dia bertobat ke, mau dia bertibit, mau bertobat, yang jelas celaka. Apapun itu. Coba Bang Suma, taruhlah itu. Kalau Bang Suma kalau Bang Suma merasa benar, kenapa kata-kata itu keluar seperti itu? Lah, ini untuk menyadarkan saudara, berhenti nipu jemaat, Pak. Menyadarkan orang dengan cara menyerang itu tidak benar. Saya tidak menyerang. Saya mengatakan mau Paulus bertobat, bertibit, bertobat. Merendahkan orang. Waduh, Pak, semua apa yang Pak, percaya itu tidak Bapak, pertanyaan saya kan Yesus mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat. Anda datang mengatakan yaitu sebelum bertobat. Lalu siapa orang celaka ahli Taurat ini? Ya, ahli Taurat yang siapa? Siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma masuk menjadi pengikut agamanya? Siapa? Setelah dia bertobat, dia bukan orang yang termasuk pada peringatan ini. Lalu siapa? Ya, kepada ahli Taurat itu kan bukan hanya. Iya, lalu siapa dan apa agamanya? Agamanya siapa ini? Kan dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka. Agama Yahudi yang dikerjakan oleh para ahli Taurat Al-Fatih. Ya, agama apa itu? Agama Yahudi kan? Agama Yahudi. Lalu yang disebut di dalam Kisah Para Rasul 24 itu siapa? Kisah Rasul 24. Nomor 5 itu siapa? Bentar, akan tetapi supaya jangan setelah nyata kepada kami. Pak Pendeta bisa dibesarkan suaranya, Pak Pendeta. Bentar. Malu-malu Pak Pendeta udah. Setelah nyata, enggak. Ya, ini kan kalian tidak tahu keadaan saya di sini kemudian mengatakan malu-malu. Iya, siap. Ini kan ini headset saya yang kurang bagus begitu. Sekarang bagus Pak, suaranya bagus. Ya, itu tadi sudah kedodoran ke bawah karena saya lihat ayat ini. Jadi itu harus diperhatikan semua itu, mengeluarkan kata-kata tanpa menanyakan dengan benar. Nah, akhirnya diskusi kita menjadi seperti rebutan apa. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Ini adalah orang-orang yang melawan atau yang tidak menyukai Paulus yang sudah bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang mereka katakan ini menurut mereka bahwa Paulus itu adalah yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ini adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, ini kan penilaian orang yang tidak menerima pemberitaan Injil daripada Paulus. Nah, sekarang orang Farisinya kalau bukan Paulus siapa? Iya, Paulus orang Farisi yang sudah berubah. Iya, Anda kan membela Paulus nih. Nah, sekarang tunjukkan orang Farisi ahli Taurat selain daripada Paulus yang menggenapi nubuatan itu. Ya, tadi itu yang tidak percaya itu yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus tadi di dalam Matius pasal 23 itu. Saya mau kasih tunjuk ayat ini ya. Filipi pasal 3. Saya Bang Suma ada ini ya, ada gambaran yang lebih luas lagi tentang Paulus ini. Nah, jadi Paulus dalam pasal 3. Siapa Pak? Siapa? Dalam pasal 3 begini. Paulus bicara, saya baca ayat 1 sampai 15. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap. Oke, terus sekalipun aku juga. Oke, ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, ini kesaksian Paulus ya. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi
Apa yang dahulu ya, artinya dia sebelum bertobat merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi sudah bertransformasi di situ ya. Malahan segala sesuatu ku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan seterusnya. Jadi Paulus yang ditanyai sebentar. Saya lanjutkan Setelah ini. dia sabar Pak, sabar. Setelah Paulus bertobat, apa yang dia anggap sampah di situ? Apa yang dia banggakan? Apa yang dia banggakan sebagai orang Farisi yang akhirnya Apa yang dia anggap? Apa yang dia anggap sampah di situ setelah Bapak mengatakan dia bertobat? Ya, sampah di sini adalah itu tadi teks di atas kan, dia berusaha untuk menegakkan aturan-aturan hukum Taurat, aturan yang diajarkan oleh hukum Taurat. Tapi hukum Taurat tidak mengajarkan begitu. Berarti yang dia anggap sampah oleh Paulus setelah bertobat adalah hukum Taurat. Betul atau betul? Hukum Taurat, tapi hukum Taurat yang dikritik Yesus dalam pasal 23 tadi itu. Ya, Bang Sumar dengar dong. Yang dianggap sampah oleh Paulus itu adalah hukum Taurat. Betul atau tidak? Hukum Taurat yang ditafsirkan 10 hukum itu bukan sampah itu. 10 hukum itu bukan sampah. Paulus mengatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jangan Anda mila-mila, Anda malu dengan pengakuan Paulus itu. Bang Suma, saya minta kita bertemu lagi karena besok saya harus ada pimpin rapat dan saya harus bekerja. Saya minta kita ketemu lagi. Nah, teman-teman perhatikan, saya minta ketemu lagi dengan Bang Suma. Kita tetap ada di sini. Kita ketemu lagi. Saya minta izin karena ini waktu sudah lewat, jangan sampai besok saya terlambat. Saya janji kita bisa bahas ini semua. Saya tidak lari, teman-teman perhatikan. Saya Lut Dora tidak lari dari diskusi Bang Suma. Saya minta waktu, nanti kalau ada waktu baik kita bicara supaya lebih ini. Jadi tidak ada itu melarikan diri, tidak ada itu kata melarikan diri, kalah dan jadi apalah. Jadi teman yang 5,4K ini tolong perhatikan bahwa saya mengundurkan diri karena kepentingan tugas saya besok. Oke, baik Pak, ditunggu kedatangannya besok. Iya, oke. Ya, kalau saya tidak janji besok ya, karena besok jangan sampai ada agenda lain. Saya ingin tetap kita bahas di sini. Terima kasih. Baik Pak Pendeta. Selamat malam. Tuhan memberkati semua. Semoga kita sehat. Ya, kalau bisa datanya juga Pak ya, datanya dilengkapi dulu, dihafal dulu. Saya minta maaf pada Pak Pendeta kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Begitu juga sebaliknya. Sudah dimaafkan, Bang. Sampai syahadat kita temani Pak Lut Dora, aman. Semoga salah satu di antara kita mendapat pencerahan. Amin. Amin, Allahumma amin. Mendapat pencerahan. Oke. Ya, Tuhan memberkati ya. Sehat-sehat semua, sukses dalam kerja. Sukses ini akun ini Tuhan. Oke, selamat malam semua. Malam. Selamat malam, Pak. Oke, sebelumnya kita hiburan dulu sebentar sahabat. Jadi kita ada juga hiburannya. Ada juga hiburannya di sini. Ya, jadi di sahabat Zuma ada hiburannya. Tadi kan kita bahas babi itu haram. Nah, ini babinya akan open cam, sahabat. Kita tunggu dulu. Aduh. Gak usah dinaikin lah Edi tuh, kasihan Edi tuh. Kita iklan bentar. Tadi kan Bang sudah debar-debar, panas-panas. Dibesarin. Biar hati tidak pusing. Itu tadi pendeta kok rasa seger-seger ya? Ya, hajar aku. Aku senang diajar kamu. Hajar. Oke. Biar dunia tahu. Oke. Ini saya kasih waktu 2 menit saja ya, 2 menit kita hiburan bentar. Sini lah. Oke. Ini jadi kan cuma tahta itu di bawah saya semua. Apa yang diperintah tentang Alkitab sudah saya jawab semua. Tapi nggak apa-apa sama yang lain, hajar aja Kristen lain. Hajar. Jadi kawan-kawan inilah, ini yang Edi mau tuh ini 5.300. Ini Edi ini kawan lama kita sering dialog gitu. Sebenarnya dia bohong, sering terdiam dia sama Gurunda. Tapi nggak apa-apa. Edi tuh orang baik kok, orang baik dia. Tinggal nunggu hidayah aja. Makanya gini, ketemuin saya sama Zumba terus, jangan dihindari. Ini Zumba, ayo ngomong sama aku tentang apa? Dari A sampai Z, sini.
Lu serang aku, lu hajar aku pengen ditambah ini sama Kores, datanya keluarin. Kamu aja nggak jelas kok. Oke, Jadi saya- kamu nggak jelas. Tuh, kalau aku jelas. Gurunda tunggu Aku Gurunda. udah ada. Love Grace, Konghucu udah. Saya Capek Nias. Gurunda sama kau. Capek Gurunda kalau. Oh ya orang Nias. Apa imannya Konghucu atau Buddha? Saya orang Kristen. Oh siap ya udah Dek, turun dulu deh dah Dek. Udah ada Dek. Ya, terima kasih kurangnya. Iya. Iya Dek, takut banget. Terima kasih Bu Putri Abadi. Selamat malam. Silakan Gurunda. Iya. Gimana saudara Nias? Iya, saya orang Nias. Iya. Terus? Iya, tadi itu yang mengenai Matius 23 itu bukan kepada Paulus. Oke, itu siap. kepada orang-orang Farisi yang sedang bersoal jawab kepada Yesus. Jadi Paulus belum ada. Oke. Lalu siapa yang mendirikan agama di luar Yahudi? Matius 23 itu. Iya, siapa yang mendirikan agama di luar Yahudi? Yang mendirikan agama, tidak ada yang mendirikan agama. Tapi pada saat itu ketika mereka berada di Antioquia, mereka dipanggil adalah orang pengikut Yesus, pengikut Kristus. Makanya dikatakan Kristen. Bukan Yesus yang di situ, Bang. Paulus. Pada pasal 23 itu Yesus berhadapan dengan orang Farisi yang sedang berdebat dengan dia. Terus kan dikatakan di sana. Jadi Paulus tidak ada di situ. Lalu siapa orang biar Farisi kamu ini? kenal itu Paulus adalah bernama Saul sebelumnya. Iya. Dia itu adalah Saul. Iya. Siapa yang mendirikan Paulus. agama? Siapa yang mendirikan Dia agama itu adalah Saulus dan dipaksa oleh Yesus untuk bertobat ketika ia membunuh, mengejar-ngejar orang Kristen pada saat itu. Berarti dia kena nubuatan Jadi Yesus. dia itu adalah orang yang dipaksa untuk bertobat, sehingga ia bertobat, dibuat dia buta. 3 hari dia buta, sehingga ia bertobat dan dia disembuhkan oleh seorang murid Yesus yang bernama Ananias. Itu baca di dalam Kisah Para Rasul. Jadi yang berhadapan dengan Yesus pada pasal 23 itu bukan Paulus, tapi orang-orang Farisi. Orang Farisi itu bukan hanya satu orang, banyak. Iya, tapi siapa orang Jadi kalau Farisi? membaca Alkitab itu, Ini suara saya kedengaran gak sih? lihat waktunya. Kedengaran Waktunya beda-beda itu. Kedengaran cuma Pada masa Kenapa menggonggong terus? pada Matius 23 itu, Udah turunkan. Matius 23 itu waktunya beda. Turunkan. Nggak berilmu ini, turunkan katanya, wah, selamat tinggal. Kamu nggak berilmu naik ke sini, cuman mau membaca gitu. Kuping bawa kuping kalau dialog. Jangan headset dipakai, kuping dilepas. Kamu pikir ini gereja? Ini bukan gereja. Iya, dia pendeta loh Bang. Tadi aku buka itunya, kata-katanya dia menyampaikan firman Tuhan setelah 40 tahun dia mengikuti Yesus katanya. Oh, ikut di mana? Yesus kemana? Kamu kemana? Ini siapa yang lagi goreng panci nih? Bukan aku. Aduh, tunggu, jaringan saya lagi nge-lag bentar ya. Saya lagi naikkan gagal terus. Oke. Coba naikin ke langit, ke surga, pasti dia berhasil. Restart Bang. Oten di bawah. Gurunda kalian siapa?
Hah? Saifuddin, mana main? Kiamat, mana main? Sofiatul, mana main? Gurunda kami lah, Bang Juma. Berani lawan? Bikin dulu VT-nya. Dani Cheats, selamat malam. Muslim atau Kristen? Kecil banget suaranya. Mbak De, how are you? I love you, Mbak De. Buset. Udah sih lagi di laut ya, lagi di laut. Assalamualaikum Mbak De. Mbak De, kita ketemu hari Jumat ya. Diam, diam. Kami mau ketemuan hari Jumat sama Mbak De. Di mana? Wah, spoiler. Ada deh, motor. Nanti tunggu aja. Glenn ngajak aku, Glenn. Oh, lewat mana Glenn pulang? Gak aman. Doain ya, semoga sukses. Ya, permisi. Danici suaranya digedein lagi, nggak masuk, nggak kedengeran loh kita. Bade, gue gak ngajak-ngajak aku sih. Hostnya yang gak usah diajak, dia host. Sekalian saya lagi suruh Bang Zuma cariin KUA di tempat situ. Oh, sabar ya Mbak De. Aduh, kakak ipar, jazakallah khair. Kakak ipar emang andalan. Bukan aku yang noise. Udah, bukan. Danici suaranya. Mbak De, I love you. Mwah. Bunda Rama gak usah, Mbak De. Bunda Rama gak usah. Mbak De tahu aja udah lama ini ya. Gak nongol-nongol, begitu nongol hujan koin. Nah, detik-detik singa. Kalau ke Gurunda singa. Itu api sedang mengejar pendeta. Dibuang apa? Nggak kelihatan tuh Gurunda. Isi kamar Bunda Yusti. Mbak De, terima kasih sepatu LV-nya ya Mbak De. Wih, siapa yang dikasih Louis Vuitton? Saya dikasih sepatu LV sama Mbak De, makasih Mbak De. Masya Allah. Oh, LV ada yang cowok ya? Baru tahu. Alamat pula. Oke. Jadi kamu pakai sepatu jinjet gitu, Bos? Perasaan merek-merek itu untuk cewek, kok bisa dikasihkan untuk kamu? Jadi pakai sepatu jinjet gitu. Kade, UTST pengen bakiak. Apa bakiak? Belum tahu, di googling aja. Sepatu bakiak itu bagus loh. Jadi sepatunya satu. Kalau jalan biar denger kelontang. Iya. Itu sepatunya sepasang tapi bisa buat berempat. Bagus itu. Kompak buat keluarga. Ketuk. Mana ada di sini. Awas kau ya Res. Kali ini kau aman, nanti dirungku, awas kau. Bakiak yang brand Hermes. Tandai kau Res. Jadi 4 orang langsung sekaligus naik gitu. Iya, Gurunda. Oh, itu Louis Vuitton. Masya Allah, keren. Keren, Bade. Aku Bade. Tapi sepatu cewek itu, sepatu cewek itu. Pamer, harusnya langsung pamer. Tapi Bang Juma nggak dibeliin. Wah, parah. Itu untuk Bang Juma karena nggak mau dikasihkan keponakannya. Oh. Itu sama Sadli pasti tuh disaling waris itu. Tua kasih ke anaknya kasih ke cucunya kasih ke cicit gitu terus tuh. Kasih Bade, wah. Ini dari Kak D gitu. Kita lanjut diskusi. Ada tamu kita ini. Dan itu Bapak Dani Cis. Silakan Pak Dani Cis, selamat malam. Dari tadi udah ditanya nggak nyaut. Oke. Suaranya kecil. Iya. Tadi naik nggak bawa kuping, ini naik nggak bawa mulut. Lucu ya. Ya, itu siapa hitam tuh? Kenapa sih pakai foto profil pada nggak sopan? Marpali, mat malam. Ini pasti nih Muslim ini. Assalamualaikum, Marpali. Wow. Marpali. Kena apa sih ini? Kok pada isu semua? Harusnya naik ke room teh.
Pendetanya kan sudah KO, jadi dia jadi malu-malu saja. Pada shock nih kayaknya jemaat nih. Lihat sekelas pendeta kayak gitu, aduh Pak. Tanya. Untung bukan Akhi Sugi yang maju tadi. Wah, udah babak belur dah. Saya nunggu antum tadi ngomong ini bahaya ini kalau dia Udah ngomong. berani saya. Kalau akhir Juma udah masuk ngapain saya harus ngomong ya, biarin nanti. Enggak, tadi Satsugi udah masuk, suaranya kecil banget gitu loh. Kalau beliau masuk ini data-datanya tajam kali. Lebih cepat lagi keluarnya Gurunda. Lebih cepat lagi keluarnya. Paling sambil tiduran tadi sangat dia. Ya itu dia makanya. Kayak kemarin itu kan. Terus tinggal sambil tidur ayat dia. Nah, ini Gurunda ada Alif Api. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadku. Parah kores. Ini kenapa Bunda blokir ini di sini nggak buka komal, saya tungguin. Wah, kenapa aku ditungguin? Gak tahu apa gara-gara skores. Tadi diserangnya si Lase, langsung rungkat. Lase siapa? Suryanto. Lase, Bang, yang pernah ngamuk-ngamuk di rumku sama Bang Juma. Oh, kirain pendeta ini Lase. Iya, dia pendeta juga. Dia mau adu mujizat sama aku, Gurunda. Dia bilang Yesus membangkitkan. Oke. Kores mujizatnya menghidupkan mute. Iya, terakhir marah karena dia. bola Bali mute itu, jadi kena mungkin. Dah, langsung rungkat. Berapa kali lu ngomong kayak gitu? Iya, nggak mau TikTok memperlihatkan mujizatnya Kores bisa memute tanpa jadi host. Ica suruh kirim permintaan. Ya silakan, ini ada Roland. Selamat malam Bang Roland. Roland Junior. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya bagus, mengecoh. Enggak, nama saya Romadoni. Oh, ya. Mualaf ya? Enggak Bun, asli Muslim. Muslim. Oh. Wah, ada junta gitu. Junior. Saya pengen naik aja dari tadi sih, pengen ini. Makasih Bang Aca, I love you. Gabung karena debat di roomnya kaum ini kan. Gak usah curhat Bang, kita mau diskusi. Ya. Biarlah, masa dilarang. Ini Jangan bikin orang hati. Ini lama-lama jadi hawa di sini UTS ini. Soalnya seru gitu debat kemarin, debat di room itu, saya pengen ikut. Itu aja Bun. Oh. Cuma gitu. Makasih Ini di bawah pada sebut Ica. Siapa Ica? Lah Ica itu loh Bang, yang dulu Abang sering ke roomnya. Tergile-gile. Yang tergila-gila sama Abang. Katanya dia mau masuk Islam kalau Abang mau melamarnya loh, ya Allah. Oh, kirain ada yang baru. Saya dengar dia sudah jadi penghujat katanya. Iya, udah penghujat parah pun Bang. Oh iya, penghujat, rambutnya berminyak, jerawatan. Coba. Itu gara-gara cintanya Bang Tola. Masih mirip tongkatnya Mak Lampir, masih? Masih Bang. Oh. Itulah akibatnya cintanya Bang Tola, jadi begitu dia Bang. Gimana mau diterima mirip tongkatnya Mak Lampir? Siapa yang mau? Gitu ya, dia kotak. Cinta Jadi dari bawah kecil sampai atas gede gitu ya Gurunda ya. Kayak kerucut tapi panjang. Orang nikah itu yang membuat tidurnya ini malah ketakutan kita nanti di kamar. Terakhir main mampir agak aman sih, udah mulai nggak pakai tema-tema hujatan, cuman nggak tahu sekarang. Terakhir ya beberapa hari yang lalu. Semoga sadar kembali. Ica mah disetir. Iya. Dia tuh kena Ica mah. Orang nikah Ini Bang Alex, bahagia ini. Muslim atau non Muslim? Alex Sukau. Muslim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah gitu doang. Udah gitu doang. Enggak, saya apa Juma. Iya, Enak banget Juma tuh ngomong. Iya, nambah wawasan. Suaranya lemah sekali, Bang. Habis berapa ronde? Suaranya lemah sekali. Nah ini kalau Heri Mahusa siapa tuh Heri Mahusa? Iya, senang aja sih naik nih ketemu. Alhamdulillah. Heri Mahusa. Terus Bang Juma hilang semuanya. Amin. Amin. Makasih Bang. Loh, mana Heri tadi? Udah turun. Di kick sama Ukti Hesti. Parah nggak di room sendiri, room sini main kick orang. Sialan. Awas tuh ya nampanmu ya ke gua. Yang lain-lain. Mbak D masih ada kan di bawah? Masih. Oh. Mbak D naik kata Bang Juma. Naik ya. Naik ya Mbak D. Naik kata Bang Juma, Mbak D. Mbak D naik, Mbak D. Bapaknya anak-anak merindukanmu. Naik. Waduh. Walah parah kalau Bade naik, udahlah yang jomblo diam aja lah. Ya disuruh naik Bade malah yang naik apa gimana sih? Ya, ini sudah apa? tuh. Kapinde. Kapencet. Ya kapencet. Silakan. Disuruh naik Bade malah kapencet. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini naik pakai Nokia 3310 ya. Hurufnya gede kecil. Allahu Selamat Akbar. malam, Kapten Endet. Kapten Endet. Selamat malam. Woi, Kapten. Malam. Aduh suaranya kegedean, kecilin lagi. Kenapa sih dari tadi yang naik suaranya pelan mulu? Ya Muslim. Oh alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin aja. Saya mengucapkan terima kasih nih buat Mbak Nirmala Azalea. Dia money tapping di bawah, komennya positif terus, pendukung Bang Zuma. Masya Allah. Syukran. Oh, hostnya lagi PDKT. Siap. Semoga langgeng. Gimana caranya turun, woi? Gimana caranya turun? Coba kita cek dulu nih calon host nih. Coba kita Bunda cek dulu. kangen aku nggak? Kangen lah Bade, ya Allah. Kangen kali pun aku. Bade gimana kabarnya naik? Disuruh Bang Juma tadi naik beneran, suruh Bang Juma. Oh, kangen kali pun Bade. Bade masa mau ketemuan sama hostnya, nggak mau ketemuan lagi sama aku. Nanti kuturunkan hostnya ya. Emang pernah ketemuan? Sama Bade pernah. Bahkan aku nginep di villanya Bade. Orang UTSC kan waktu itu ke Makassar. Sasuke nggak tahu ya? Mana ada ke Makassar, ketemu Bade di salah. Batam. Oh iya. Aku WA Gurunda, Bang, aku gak bisa ketemu abang. Aku ketemu calon. Itu aku makan lobster, woi. Ngisi kulkas kata Mbak ini, Mbak Natali. Seumur hidup baru itu aku makan lobster. Ternyata nikmat ya lobster itu, dagingnya banyak. Itu saudara kapten dari tadi panggil host. Dia minta diturunin itu. Nggak bisa turun, kasihan. Kejepit itu, celananya kejepit. Diturunin dari tadi. Host, turunkan aku host, please. Suaranya pun Ada ya. Orang bisa naik nggak bisa turun. lagi suaranya pelan kali. Ya Allah. Ini nih apa disambut dulu itu. Kester, selamat malam, Kester. Selamat malam. Malah Bade naik Bade. I love you Bade. Bunda Rama HP-nya di rumah tetangga ya? Jauh banget suaranya. Banget Bunda Rama. Tumben Bunda Rama suaranya pelan banget. Kester. Kecil.
Oke. Selamat malam Chester. Weh, itu di mute, aku lagi ngomong. Kok sepak juga kalau kau tunggu gak dirumpu. Chester, selamat malam. Allahu Akbar. Mau hiburan bentar gak? Mau hiburan bentar gak? Ada iblis mulai. Ada iblis. Gak usah lah, gak usah. Gak usah ya. Gak usah. Kalau orang Anak apa lagi Aki? Anak apa ya dia? Itu iblis. Siapa? Ada iblis. Kalau mau hiburan saya naikin nih iblis bentar. Nih tanya Bang Juma itu, Bang Juma. Ya standby mute aja. Ponaannya Akhi Sugi. Wah, badut Iran. Nggak ada 2.000-an buat naruh di kotak-kotaknya. Pak kampret nggak usah. Chester, kamu masih hidup? Ngomong dong, Chester. Orang-orang Syiah pedih biasanya ngelihat apa? Ngelihat viewer. Rino, Assalamualaikum kalau muslim, selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada pertanyaan Bang Juma. Ini beberapa kali saya nggak bisa mendapatkan jawaban terkait Alkitab. Saya dulu sempat pernah sedikit dengar itu, baca-baca di YouTube, ngeliat di YouTube itu Alkitab itu ditulis jauh setelah Yesus meninggal. Itu bisa dijelaskan lebih detail nggak Bang Juma terkait kapan Yesus meninggalnya, tahun berapa dan ditulisnya? Pak Rino ini Muslim apa non Muslim? Iya Muslim. Oh Muslim. Terus yang nggak bisa dijawabnya apa? Ya itu saya googling, saya nggak paham, penasaran aja sampai sekarang. Kapan? Iya, ingin tahu itu aja sih Bang Juma. Soalnya kalau gitu pengen tahu, bukan nggak bisa dijawab gitu loh. Saya pengen tahu. Ya. Silakan Bang Kores, ini ahlinya Bang Kores. Kalau berkenan dijawab, makasih Bang Juma. Kalau saya cuma secara lisan aja. Silakan Bang Kores. Sama aku juga malas googlenya karena ini data kalau kita main Google aja. When Jesus die, nanti semua website itu menyatakan Yesus mati di umur 33 tahun gitu. Terus nanti nah ini kalau manuskripnya ya. Ya udahlah kita ini aja lah supaya kelihatan kerja. Nah, misalnya kita buka ke sini ya. When ini tinggal main-mainin keyword aja, Akhi. Kalau pengen tahu yang kayak gitu-gitu. When Jesus died, kan gitu. Nah, tuh, wow, langsung ada. April 3rd, Anno Dominum 33rd gitu. Nah, meninggalnya tuh April tanggal 3 tahun 33, hari Jumat. Dari mana yang ngasih? University of Chicago. Nah, ini kalau udah domainnya kayak gini-gini, udah bisa jadi data ini. Kalau domainnya kalau kayak gini-gini, tuh. Nah, Yesus kan lahirnya itu tahun 0 lah ya, tahun 0. Jadi Yesus tuh 33 tahun dia meninggal gitu kan. Terus pertanyaan keduanya apa? Kapan Alkitab ditulis? Oke, nah itu nanti keywordnya gini aja. Oldest New Testament manuskrip. Nah gini, oldest New Testament manuskrip atau manuskrip perjanjian baru yang paling tua. Karena kalau kita pengen tahu Yesus kan perjanjian lama nggak ada yang bahas, adanya di perjanjian baru. Kita buka, cut. Bisa bantu besar enggak? 70 tahun ya, Bang. Nah ini. Ini ya. Nah ini. Nah ini. Nanti kalau di googling silakan Oten naik. Nah nanti keluar nih the first complete copies of single New Testament books gitu. Bahasa Indonesianya kopian salinan paling pertama yang paling lengkap dari perjanjian baru itu adanya sekitaran 200. Kalau 200 abad ketiga. Abad ketiga, tahunnya 200-an gitu. Ini jadi kalau kita lihat ke sini berarti 167-an tahun gitu. Baru ceritanya ada, kan gitu. Jadi Yesusnya udah ke langit, baru orang-orang bikin cerita tentang Yesus, kan gitu. Nah, terus The Codex Sinaiticus
dates tuh ditanggalkan diestimasikan tahunnya itu abad keempat. Apa nih? Yang paling lengkap gitu. Kalau yang paling awal itu tahun 200-an. Ya gitu-gitulah. Ini tinggal main inilah. Tinggal main googling. Jadi itu jawabannya. Dah, kelar. Lanjut, ada GWYND. Ini muslim ini. Kristen itu pertanyaannya itu kemarin aja pertanyaannya. Iya. Terus nanti kalau ditanya balik kabur. Bener. Tapi nggak lama lagi syahadat ya. Oh gitu ya. Sudah mulai oleng kemarin 2 hari yang lalu. Ya, Gwen Stefani, ada apa? Apa yang dikeluhkan? Halo. Halo juga. Lo hilang. Ini mau Mana orangnya? diskusi bang. Di bawah 2 ini panas ya? Kursi panas. Ya perasaan cuma hitungan menit pada mental. Jaringin. Laskar Api selalu hadir dan absen ya. Cakep. Stay tune. Tugas pertama akan segera didatangkan oleh Paduka. Stay tune. Stay tune-nya di Telegram, maksudnya bukan di sini. Coba disapa itu ada tape. Coba. Kok tape? Pete. Jadi, oh sorry. Babe. Oh, babe, iya. Kirain tape tadi. Babe. Halo. Mute-nya dibesarkan. Andai kau tahu. Babe. Dari Kristen kah? Kalau iya, Kristennya yayasan apa? Yayasan Aura Kasih. Petere Verenigde Ostinje Compagnie. Oh, bukan. Petere Verkane. Peter. Mereka jahe. jadi India dong. Insana ila tipasti kala ila tipati asa. Babe, selamat malam Babe. Kalau nggak ada suaranya saya turun kali ya. Selamat malam. Ya, ini muslim atau non muslim? Babe? Halo. Ya, halo, selamat malam. Ya lagi tidur. Selamat malam. Ya, malam Babe. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Agamanya apa? Agamanya apa? Iya. Apa yang diiyakan? Agama apa bang? Lagi diinfus, Babe lagi diinfus ya? Jangan dulu dialog. Atau Babe lagi di atas perut ya? Oke, saya turunkan. Lambimmu. Nah, ya di atas perut. Boleh gitu. Bang mau nanya nih bang. Ya Anda Islam Kristen bang? Iya Kristen. Oke. Oh, Nah, gitu dong. dari umur berapa? Sekarang atau kelahirannya? Enggak, udah Kristen dari kapan? Sejak di perut lah. Waduh. Dari lahir. Tuh tahu. Lanjut bang, silakan bertanya silakan. Ya udah, apa yang mau dikeluhkan? Enggak, mau pengen tahu aja. Oke, silakan apa? Surganya apa? Surganya orang Islam itu beda nggak sih sama surganya orang Kristen? Emang orang Kristen punya surga bang? Yang gini pelan-pelan Pak De. Siapa tahu dia Enggak. Saya baru dengar ini Kristen punya surga gitu loh. Yesus ngomong di mana kalau Kristen punya surga ya? Oke, lanjut. Jangan dari kehidupan bahas surga.
Nah, iya, supaya kita tahu surganya Kristen itu seperti apa kan, baru kita bisa membandingkan gitu loh Bang. Apakah Yesus itu pernah menjanjikan surga untuk Kristen, sehingga Kristen itu pede punya surga gitu. Ya, gimana saya mau menjawab sedangkan Kristen nggak punya surga loh? Anda kan tanya, apakah surganya Islam sama dengan surganya Kristen? Nah, saya tahu saya kabur. Wah, langsung hilang tuh. Lah gimana kita mau jawab Bang Kores? Dia mau membandingkan surganya Islam dan surganya Kristen. Sementara saya tidak tahu kalau Kristen itu punya surga. Gimana kita mau jawab? Kan harus tahu dulu surganya Kristen itu seperti apa gitu. Iya, Kristen punyanya Oranon. Ya. Pelan-pelan atuh Ustaz Sugi. Tangan domba. Kasihan anak orang. Itu mungkin kan dia mau tanya. Jerry. GM. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Rama kasihan kali ngomong dari tadi suaranya gak dengar. Malam Bang, Kak. Ya, Muslim Kristen Bang Jerry? Islam Bang. Oh, Islam. Alhamdulillah. Ada apa Bang? Mau minta doa aja, doa Al-Fatihah buat orang tua saya. Oh, orang tuanya sakit atau gimana? Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah aja gitu boleh nggak? Siapa namanya Bang? Yunardi Bang. Sunardi? Yunardi? Iya. Oke, saudaraku sekalian, sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Kita saling mendoakan saudara kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, ya. Kecuali kalau orang kafir memang kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan orang yang sudah mati, ya orang kafir ya. Tetapi selagi dia Muslim maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mendoakan. Ila hadirati Yunardi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Laki-laki apa perempuan? Ya pokoknya udah dijamak semua itu. Allahumma. Amin. Oke Bang, makasih banyak Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diterima amal baiknya, dimaafkan segala amal buruknya ya Bang. Oke, Keranji. Aduh, mau disapa udah. Kenapa ada jam segini pada ini yang naik? Keranjangku nih kenapa langsung pada turun ya? Naik turun. Oh gitu. Oh, oke. Bukan, terus ini saya juga heran setiap ada ini yang naik tadi yang GWND itu naik, pasti jaringan saya langsung error. Wah, dia kemasukan Roh Kudus tuh kali. Iya, pokoknya kalau dia sudah naik kayak kemarin juga langsung kayak nge-lag ini jaringan kalau dia sudah naik. Makanya dia juga 10 kali naik, 10 kali dia turun. Wah, kalau gitu jangan naikin lagi, tandain. Iya, itu setannya saya mau blok aja dia. Masukkan Roh Kudus dia tuh. Nah ini ada Mas Wawan. Mas Wawan nih. Mute-nya silahkan. Bang Wan, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim Bang Wan. Ya. Bang Wan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Muslim, cuman ada teman orang Kristen. Kenapa Bang? Pukul. Dia pengen, aku ini pengen mewakili aja. Kebetulan videonya aku record ini, jadi besok aku kasih lihat. Pertanyaannya gini. Halo? Ya. Kita nungguin pertanyaannya, my bre. Pertanyaannya bagus. Silakan. Katanya kok orang Kristen
selalu dibilang kafir masuk neraka, padahal mereka tuh percaya Yesus anak Bapa. Seperti orang Islam katanya percaya Nabi Isa itu utusan. Kenapa merasa nggak adil aja gitu kata dia? Itu gimana ya? Ya, sangat jelas sekali Al-Quran mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qalu masih ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbukum innahum may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansor. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Isa berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah akan mengharamkan surga bagimu dan neraka tempat kembalimu. Dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Jadi jelas sekali mengapa orang Kristen itu masuk neraka. Karena dia menuhankan anak orang. Ya, itu adalah suatu kejahatan menurut Yesus di dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Jelas ya? Baik berdasarkan Quran, berdasarkan kitab mereka sendiri, orang Kristen masuk neraka. Gitu, Bang. Iya, tapi kan dia mengikuti Nabi Isa. Oh tidak, Anda jangan mau dibohongi. Orang Kristen bukan mengikuti Nabi Isa ataupun Yesus. Mereka mengikuti Paulus. Coba Anda tanya, dia sunat enggak? Oh gitu ya? Iyalah, Kristen bukan pengikut Yesus. Jangan mau dibohongi, tidak betul itu. Iya, tapi pemahaman teman saya itu Nabi Yesus sendiri itu kan utusan Tuhan, Allah. Cuman dia bukan Tuhan. Katanya apa ada yang salah dengan keyakinan dia itu yang ini Sasuke aku namain ya. Ya. Gini aja, oke, kalau pengikut Yesus, coba buktikan Yesus ketika berdoa joget atau nyanyi gitu. Kalau pengikut Yesus, coba buktikan ketika Yesus lapar, Yesus makannya babi gitu loh. Oh gitu ya? Iya, gitu aja dulu. Nanti kalau bilang, oh itu kan sudah begini, jangan sampai mau dibelokin, Apa yang lu tanya dia harus jawab. Jawabannya itu iya dan tidak. Jangan mau dibelokin kemana-mana. Karena Kristen tuh karena belajar dari Yunani, dia jago meliuk-liuk gitu omongannya, sehingga yang belum terbiasa ngobrol sama mereka ke bawah arusnya, gitu. Atau gini, iya, saya juga sih, soalnya kalau dia diajak ngomong ya kayak merasa paling benar gitu. Itu dia, my bre. Kalau nggak mau disebut kafir, maka terimalah Nabi Muhammad berikut juga dengan ajaran-ajarannya gitu. Iya, karena aku udah kalau pernah dia bilang mengikut begitu sama dia, cuman katanya Nabi Yesus sendiri itu jalan menuju keselamatan, karena yang dari ya udah kafir aja kalau nggak mau nerima kan gitu. Oh masih gini, Ustaz, masih bisa, Ustaz. Iya, kalau jalan ya jalan, jangan dituhankan gitu. Kalau jalan ya aman lah, masih bisa itu masuk ke utusan. Tapi kalau jalan itu dijadikan Tuhan, ya lu jidat lu nyentuh aspal aja panas, bre. Gimana cara nyembah jalan? Gitu, bre. Logika sih harus main di sini. Kalau ayat-ayat ya tadi soal anak Allah itu ya, anak Allah itu yang Uzair tuh. Yahudi menyebut Uzair anak Allah, Nasrani menyebut Isa anak Allah. Sungguh itulah nanti ada ininya apa yang Allah katakan itu sangat dibantah sama sekali. Paling mudah juga Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Allah tidak diperanakan ataupun memperanakan. Terus nanti surah Maryam ayat 88 sampai 92 gitu.
Hampir-hampir langit runtuh mendengar ucapan mereka yang menyatakan bahwa Allah mempunyai anak. Itu kalau dalam Islamnya. Entar nanti dia ngeles lagi. Tapi kan memang di kitab kami tertulis anak Allah. Anak Allah itu bukan anak biologis. Gak peduli. Mau itu anak tiri, anak adopsi, anak angkat. Kalau udah dibilang anak dari Tuhan, ini kafir, musyrik ini. Tapi kan tertulisnya begitu dalam kitab kami. Yang nulis Tuhan, yang ngasih tahu Tuhan. Atau Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya udah, ngapain lu mengimani perkataan manusia? Anyway, ini Berliana Manalu. Tunggu ya, tunggu ya, Bang Wan. Ada yang segar-segar nih. Silakan Mbak Berlian. Selamat malam, Mbak Berlian. Mbak Berlian. Ini siapa sih yang dibilang Oten nyamar? Dia mewakili ya kawan-kawan, mewakili. Dia disuruh menanyakan kepada kita karena Otennya sendiri nggak berani naik. Nah nanti kalau misalnya dia masih bebal terus ngeles terus Akhi Waone merasa pengen muntah dengan jawabannya yang kok jadi ngalor ngidul nggak nyambung, suruh dia masuk ke room ini, Akhi Waone kasih HP-nya ke dia, gitu aja. Biar kami yang menginjili dia. Tapi besok masih live nggak? Oh, setiap hari. Setiap hari. Aman. Jam berapa ya? Jadi aku tuh bisa ngajak. Kalau ngikutin kita, Gurunda atau kami yang ada di sini, prime time-nya itu jam 1 siang, bada duhur sama bada isya. Standby aja. Oh gitu ya. Iya. Nanti gimana ya? DM ini, DM nanti sahabat Bang Zuma ya. Kalau misalnya Bang, ini aku lagi bareng temennya nih, bisa live sekarang nggak, kasih tahu. Nanti insya Allah diusahakan. Gitu nggak sahabat Bang Zuma? Iya betul Bang, DM aja. Ya, aku udah polos sih, udah ikutin. Cakep. Ya udah itu aja sih, pertanyaannya nggak ada lagi. Ya udah syahadat dulu tuh, pada minta syahadat katanya. Enggak, ini bukan nyamar, enggak. Nggak apa-apa. Buat apa syahadat? Enggak, supaya tenang orang-orang di bawah. Maibre Waone. Iya. Kasih aja mereka, toh nggak rugi juga daripada ada saudara-saudara kita pada minta. Asyhadu. Kan katanya dia Islam. Asyhadu. Kenapa katanya Islam kok takut syahadat? Ayo dong, syahadat. Saya Katanya bersaksi. Ya. Ayo. Asyhadu. Nah, kok diam? Tadi katanya agamanya Islam. Wow nih. Iya ya. Asyhadu. Iya asyhadu. Allah. Waduh. Malah disuruh syahadat ini. Tadi katanya agamanya Islam kan, lalu kenapa Iya takut kan syahadat? kalau iya kan masalahnya Enggak. kan kalau udah Islam ngapain syahadat lagi? Bang Waone begini, namanya juga kan orang banyak, kita tidak semua kenal. Ya, itu Jadi kan daripada viewers, jangan mereka terpancing itu dengan viewers, enggak Kak. gini, Komen maksudnya kayak gitu kan. gini. Bukan. Enggak ada masalah. Kami enggak ada masalah. Harus kan pembuktian Islam itu harus dibuktikan. Iya, ini kan diskusi lintas agama. Kan banyak saudara-saudara itu punya Saya di sini kan cuma aduh. sebagai iya, enggak ada. diskusi mewakili teman. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Saya aja pernah disuruh syahadat kok. Aku sih syahadat deh. Gurunda pas disuruh syahadat nggak? Syahadat aku. Ya itu dia. Kenapa? Aku semakin yakin dengan Tuhanku. Sehari 1000 kali syahadat juga nggak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketik aja ya. Diucap dong. Alergi dengan syahadat.
Ini justru kalau Anda Astagfirullah. mau syahadat, Bang. Ini justru Anda menimbulkan kecurigaan tuh. Berarti Bang Wan nggak pernah sholat Bang. Makanya Iya saya loh. bilang ini buat menghilangkan kecurigaan saudara-saudara seiman gitu loh. Ini aku Toh kita takutnya juga begini. nggak boleh menghadirkan kecurigaan sama orang gitu. Aman kok, nggak ada masalah, nggak ada ruginya juga. Takutnya Bukannya antara syahadat nggak mau. ketika Anda mengucapkan syahadat tuh dapat pahala. Nggak mau dapat Iya, ya pahala. tahu pahala. Takutnya Udah, gini, Pak. Maibre. Takutnya antara nggak mau atau nggak bisa. Bahaya di situ. Atau memang nggak agama Islam. Oh, jangan dong kelewatan kalau nggak bisa. Ya udah, ya udah. kelewatan Silakan kalau nggak syahadat, bisa. syahadat. Biar nggak berpanjang-panjangan waktu, silakan syahadat. Oh. Iya sudah, sadu. Asadu. Terus. Bang, Asyhadu Allah. terus. Waduh kok berat ya. Kenapa Anda Kristen gitu? Kok berat ya? Berarti Anda bukan Islam. Ayo. Tanya balik gini, siapa itu Yesus? Ya Yesus, Tuhan, Yesus kok apakah Yesus? seperti ini, Kak? Apakah Wah, Yesus wah, itu Tuhan? Tanya. Enggak, tanya, coba tanya, apakah Yesus itu Abang Tuhan? nyuruh saya syahadat deh. Coba kamu syahadat gitu. Coba abang yang ngomong. Ya jelas abang pasti mau kan menawarkan diri. Nah, kenapa Anda nggak Yesus mau? Tuhan. Anda malu. Nggak, Bentar, tanya- Bu Rama. tanya- Bentar, Bu Rama. tanya Bentar, gini, Bu Rama. Bentar Yesus, Bunda Bu Rama. Rama, diam Nggak, dulu, dia disuruh bentar. syahadat aja, nggak usah yang lain. Ya kok malah sebelum aku ngomong. Di ini aku kan cuma nanya, astaga. Iya, Astaga, Anda kan dia bukan Anda Islam. malu punya Tuhan Allah. Ya nggak malu lah, aku Nggak. percaya Anda Tuhan malu itu Allah, mempunyai aku Nabi percaya. Muhammad. Tuhanmu Nabi Muhammad. Iya, mana ada Gini, Nabi Muhammad itu utusan Ya sama kayak Nabi Isa. udah, sekarang Anda syahadat Pak D. lah. Pak D nanyanya gini, apakah Yesus itu Tuhan? Nanyanya gitu, balik aja kalau nggak mau syahadat. Ya, Yesus Apakah Tuhan Yesus itu buat kamu Tuhan? Menurut saya itu Yesus itu bukan Tuhan. Yesus disalib enggak, Bang? Ya, Ya, bagus. Yesus yang disalib itu kan diserupakan ya. Yesus itu kan udah diangkat ke langit, ke surga. Udah. Udah cukup dah. Menurutmu Yesus disalib nggak? Menurutku itu Ah. ya, menurut Kristen itu kan disalib ya. Iya. Menurutmu, Kristen jadi menurutmu, Kristen. Dia bukan menurut Islam kayaknya. kamu, bukan menurut kamu, apa Yesus disalib menurut kamu? Yesus itu kalau Kristen ya disalib. Kalau Islam itu bukan Isa, itu bukan Dia Yesus. ini Kristen ini dia otak. Kristen, Dia kan dia Kristen nggak ini. mau. Ya kan tadi Menurut sudah kamu, dijelaskan. bro. Isa itu Jangan diangkat ke langit, nyamar-nyamar, bukan bro. Yesus. Kenapa Menurut malu kamu. ngaku Kristen? Yesus itu Iyalah, kenapa malu disalib sih? atau tidak? Menurut dia, menurut kamu, apa Yesus disalib? Yesus emang disalib. Ayolah jawab. Yesus Oh Yesus disalib. memang disalib. Nah, berarti kamu Kristen. Ada Kristen ini oten Ya kan nyamar. Kristen, Udah, ya. astaga, Kristen Udah, itu udah, kan udah, emang nyamar, disalib nyamar. Yesusnya. Udah. Menurut Nabi Isa itu keyakinanmu, diangkat ke langit. menurut Jadi jawabnya, Ustaz keyakinanmu Alim. Dia katanya disalib atau Kristen. tidak? Disalib katanya. Menurut keyakinanmu Yesus disalib enggak? Enggak, diangkat ke langit. Tadi Dia kan katanya mati. iya, sekarang enggak. Ya. Berarti Kan yang kamu disalib itu meyakini bukan Yesus Yesus. itu manusia, utusan Tuhan, dan dia tidak disalib, kan gitu? Ya, Yesus itu utusan. Dia Benar. bukan Tuhan, Iya, bukan Tuhan. bukan Tuhan, dan dia Ya tidak udah. disalib. Ya itu kan udah jelas kan. Berarti saya nggak menuhankan Yesus. Udah start dia ini apa sih kalau dari pengamatan aku sih awam aja dia. Enggak, dia Kristen Kalau dia aku kalau bilang gitu. Wah, Kristen. astagfirullah. Kalau Ya aku udah. bilang dia Orang juga oten. nggak bagus. Saya di Nanti sini kalau salah, dengan netral kita aja malah ya. yang dosa. Tapi disuruh baca syahadat kenapa nggak mau Ustaz Alif? Coba.
Ya kan kalau bukan Kristen kan ada juga keyakinan lain. Kok malah jadi kita yang debat, lanjut ah. Jadi ngomong. Makanya Bang cepetan syahadat biar gak ada perdebatan di antara kami. Ustaz Alif, Ustaz. Udah aja, udah waone ya. Nanti kalau temennya udah siap, nanti lu berdua naik aja ke room sahabat Bang Zuma ini ya. Insya Allah kita siap ini. Biasa aku kasih lihat ke teman itu. Siap. Jadi kalian ikut lab juga di sini. Cakep. Oke. Kira-kira siang atau malam? Iya malam, soalnya aku biasanya tuh malam. Oke, siap. Kita nantikan. Ya wes satu kita gantian dulu sama yang lain ya, waone ya. Yang perlu host tahu dan kalian di sini semua tahu, teman saya itu seorang biarawati, pendeta juga. Wah, mantap, mantap. Biarawati cewek berarti? Cewek, dia orang Manado namanya. Pacar? Hah? Pacar nggak? Namanya Dira. Kelihatannya kalau saya menilainya orang ini yang ragu tentang Islam. Iya. Betul, Gurunda. Iya, itu. Iya katanya Bang. Kamu ragu dengan Islam gitu, Pak? Islam tapi ragu gitu. Dia sudah terkontaminasi dengan biarawati yang tadi. Gitu ya? Ya. Waone. Saya dekat dengan, jujur saya dengan dia dekat. Nah, kan? Ini hamilisasi ini, hati-hati lu. Kan udah aku bilang. Masya Allah, Gurunda memang apa ya, pengalaman nggak bohong. Pengalaman katanya Bang Juma. Ih, kurang asam lu Res. Masuk. Gurunda tuh udah ketemu berbagai macam tipe tritum. Oh, gitu. Kok tahu ya? Padahal aku mau nanya tuh sama temennya Biarawati. Kok tahu ya katanya? Kok tahu ya? Aduh, sini deh, curhat deh sama kami deh. Masya Allah. Ini aku kasih tahu ya, sebelum Gurunda masuk ya. Aku kasih tahu. Ini Bini dulu Kristen garis keras, donatur yang cukup besar di gerejanya. Donatur yang cukup besar di daerah di ininya. Woi, balikin Bang Juma. Nggak tahu nih. Nah, terus sekarang apa? Dia sekarang menjadi muslimah yang taat, sholat 5 waktunya rajin, dan menjaga auratnya. Padahal baru tahun kemarin. Siapa? Apa yang dia katakan dulu? Ada tembok yang sangat tinggi. Tidak mungkin saya menjadi Islam. Kan gitu tuh, Kristal. Iya tuh. Ustaz Sulkit aja tahu sejarahnya. Iya, tahu lah, orang saya ikut diskusi di apa dulu itu StreamYard ya? Iya. Saya kan ikut diskusi. Nah itu gitu loh. Ini aja orang yang sangat teguh menyembah manusia dulunya, alhamdulillah sekarang menyembah Tuhan yang benar. Lau malah mau ke bawah ke sono. Lu mau menyembah manusia, pas lu sujud nyenggol itu yang itu burung kecilnya itu. Gimana sih? Tapi tadi ada typing bilang di Uniriva dia ngaku oten. Ya nggak apa-apa. Maksudnya jangan ke bawah lah, Bre. Tapi ini Bang Wan, aku punya pertanyaan buat temannya Biarawati, yaitu Biarawati. Tolong dong tanyakan kepada temannya yang Biarawati, di mana tertulis di dalam Bible itu tidak boleh nikah, harus mengikuti jejaknya untuk tidak menikah. Ya, tanyain ya sama temannya itu ya, yang Biarawati. Sementara di dalam kejadian itu Allah Bapa ya Elohim mengatakan beranak cuculah kamu di muka bumi. Nah saya kan dia lagi deket sama Biarawati, gimana sih? Iya, makanya aku punya pertanyaan Ustaz Alim. Tolong tanyakin ke temannya Biarawati, di mana tertulis di dalam Bible tidak boleh menikah, harus mengikuti jejaknya Yesus. Tolong ya, tanyain ya. Besok kamu masuk ke sini ya. Selamat bergabung Paduka. Iya ya, nanti aku sampaikan besok. Siap ya. Udah turun. Soalnya dia mau masuk Islam tapi masih ragu. Besok bawa. Waone namanya Waone. Tunggu dulu, gue kok jadi bingung. Dia mau masuk Islam, lunya mau masuk Kristen, ragu gitu sama Islamnya. Gimana itu? Iya, dia seperti kayak menjebak gitu, kayak memojokkan ke agaman keyakinan aku di sini. Kamu goyang keimananmu.
Ya, soalnya dikasih pertanyaan aku biasa nggak bisa jawab. Jadi aku lari nyari lab kayak gini. Tadi curhatanmu pertanyaan-pertanyaan dia, keluhan dia. Sekarang kamu bilang kamu ditanya sekarang yang nggak bisa kamu jawab. ungkapkan seharusnya tuduhan dia Iya, aku itu kan sering berdebat sama dia biasa tanya jawab. Cuman pertanyaan yang tadi barusan aku sampaikan itu yang paling dia nggak suka, dibilang kafir lah, masuk neraka. Emang begitu di Al-Quran? Neraka Ya kalau nggak mau tempatnya. dibilang kafir ya pilihlah Tuhan yang benar gitu loh. Lawannya kafir apa? Iman. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ada sendal nggak? Ada sendal. Berikut dari sekian banyak wanita di Indonesia, kenapa lu pilih biarawati? Muslimah kurang modis apa setelannya sekarang, make upnya sekarang, Aku aja pergaulannya jomblo, sekarang, hafalan Qurannya sekarang. Milih Aku aja biarawati. jomblo bertahun-tahun. Biarawati roknya aja mentok di bawah lutut. Entah, Nggak pakai kaos kaki lagi, aduh. entah. Iya, dia kan orang Manado. Bang Won. Jadi poin pertama adalah perdalam ilmu agama, pahami agama. Jadi kalau abang ditanya kenapa dia tidak mau dibilang Kristen, abang nggak bisa jawab. Mestinya abang harus bisa jaga jarak juga. Artinya keyakinan abang itu masih belum begitu kuat gitu loh. Karena Islam itu kan bisa menjawab, dalilnya ada gitu ya. Iya, sebenarnya kan ilmu aku kan belum, gimana, aku juga bukan ustaz. Nah, paling tidak kita ini bisa mendekati orang yang seiman. Biar iman kita itu makin kuat, imannya juga nanti kuat. Ya justru itu aku kesini, Bang. Nah, perdalam ilmu agama, pelajari, nanti ajari dia gitu. Jangan sampai kita tidak bisa menjawab gitu. Iya, ya, makasih, Bang. Ya, Iya, sama-sama. mungkin abang tertarik sama dia apa, Bang? Kenapa? Yang bikin abang tertarik sama dia apa? Kapnya C. Ya kan kalau perasaan tuh nggak bisa dibohongin, Bang. Iya, tahu resikonya ya, bahwa dia itu apa, di luar Islam gitu. Ya kan banyak yang cinta beda agama sampai nikah gitu kan. Loh, emang kita boleh? Emang salah ya kalau Loh, nggak boleh, Bang. Tidak, orang Islam yang nikah beda agama itu hukumnya zina. iya emang nggak, iya tahu, Bang. Cuma yang nggak boleh nikah tuh nggak sah kalau beda agama menurut Islam. Cuman dia syahadat dulu terus habis itu murtad lagi. Wow, mempermainkan agama, Jangan diakal-akalin, Bang. mempermainkan Gini, agama. prinsipnya di dalam Islam itu ada tertulis yang di Al-Baqarah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatku yang Janganlah wala menikahi tankihu wanita kafir. al-musyrikati hatta yu'min. Jangan engkau nikahi wanita-wanita musyrik sehingga dia beriman, kecuali dia beriman baru boleh kamu nikahi. Kalau dia tidak beriman, ya jangan kamu nikahi gitu. Iya tahu, Bang. Nah terus? Ya kan tadi aku bilang, Bang, itu kan dia pasti ikutin aturan Islam dulu. Kalau dia masih percaya dengan keyakinan dia kan, kita nggak bisa, sebagai Islam nggak bisa maksa. Nah, kamu jangan mau kalau sudah tahu dia masuk Islam hanya gara-gara supaya bisa nikah, kamu jangan mau. Nanti kamu kena jebak karena mereka itu diperintahkan untuk licik seperti iblis. Matius 7 ayat Matius 10 ayat 16. Di dalam kitab mereka itu diperintahkan untuk licik. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ular itu iblis, Bang, di dalam Alkitab, Bang. Ya, kalau
cewekmu biarawati pasti tahu. Ya, ular itu iblis di dalam Alkitab, benar enggak? Coba tanyakan. Pasti dijawab benar. Karena yang menggoda Hawa itu ular, yaitu iblis. Di dalam kitab Wahyu 21 ya. Itu juga si ular tua itu iblis juga. Gitu loh. Oh, Jadi gitu. mereka itu Setahu memang aku sih domba diperintahkan. tersesat. Eh? Yang saya tahu aku itu biasa dengarnya domba tersesat. Maksudnya abang domba tersesat? Iya, aku dibilang domba tersesat katanya. Abang mau disebut domba? Ya enggak lah. Oh ya udah. Nah, menurut itu dia. dia dikatakan kafir tidak mau. Dia dikatakan kafir nggak mau, padahal kafir itu artinya orang yang menutup diri. Tetapi dia menuduh kita adalah binatang, domba. Mana yang lebih kejam? Disebut kafir atau Jangan-jangan disebut beliau domba? ini sudah dibaptis, akhi. Wah, Sudah enggak, dibaptis enggak. ya, Bang? Serius, enggak, belum. Kenapa nggak mau syahadat? Kenapa, Bang? Kenapa? Kenapa Syahadat. kamu syahadat? Ya, mau. Ya udah, ucapkan dulu. Silakan. Oke ya. Asyhadu. Terus. Jangan dimain-mainin, Bang. Lanjut, Bang. Iya, serius. Aku serius ini. Ya, silakan. Aduh. Allah. Aduh, dia baca nih. Apa yang kau baca, Bang? Ngobrol biasa nggak ya? Coba dengerin dulu kalau Suaraku ada nggak sih? Ada, masih ada. Silakan Sambil diulang lagi, baca Bang. nggak Ulang, apa-apa, yang penting benar. Ya, nggak apa-apa, nggak Ya apa-apa. kok aku dibilang nggak baca benar gimana sih? Udah, lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Satu nafas, kalau memang syahadatku salah ya tolong dibenarin aja. Ya, silakan. Ya, syahadanya satu nafas coba. Sekali jalan maksudnya. Ayo. Silakan, Bang. Ya, Kayaknya dia lagi baca ini. Nggak apa-apa, Bunda Rama mau baca mau apa nggak masalah. Tahan dulu Bunda Rahma biar. Ayo sekali jalan syahadatnya, ayo. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, mantap. Kayaknya kok agak gemetar, ya, Bang. Ya, mungkin ada yang berat buat dia, Ya, Bang. tapi paling tidak inilah. Agak gemetar. Selamatkan kenapa, Bang? imannya ya, Bang ya. Ya, Udah disapa dulu tuh, sapa dulu tuh Bang ini Dinda Kores. Assalamualaikum, Bang Aristo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Sahabat pamer Ikhwan berempat duka gitu, mau pamer berempat duka gitu maksudnya. Bukan, Saya ngiri Turunin gitu. aja Bang Wan ini disuruh aja istirahat dulu. Besok melek lagi ke sini. Ya. Ya, jadi teman-teman, kita lagi di kediaman Habibana Habib Bahar bin Smith. Masya Allah. Jadi kita masih menunggu beliau karena di dalam masih ada tamu. Oh. Kita alhamdulillah di sini kita disuguhkan makanan. Wah. Siapa aja itu? Ini ada paduka kita, ketua kita. Wah, kayaknya nggak kenal saya nih. Masya Oh, itu kan. Allah, subhanallah. Assalamualaikum, Habib. Ini siapa ini? Ini nanti kita sampaikan. Ya. Jadi untuk sampai di sini itu agak susah. Tapi alhamdulillah
Api diberikan kesempatan yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah kita bisa sampai di sini, dan insya Allah kita akan bertemu langsung bersama dengan Habib Bahar bin Smith. Doakan kami semua. Allahu Akbar, insyaallah. Bang Indra, Salam kenapa sama itu? beliau ya. Dinda salam sama beliau. Jika beliau izinkan, nanti insya Allah akan kita video call dengan Anda Zuma. Oke, sip. Ngapa nggak ngomong langsung di sini? Nggak boleh. Beliau masih terima tamu. Iya, masih terima tamu, dan tidak semudah itu untuk mengajak beliau hadir kita harus izin dulu. Jika beliau berkenan, baru insya Allah kita akan ajak ke ini. Beliau sudah sepertinya beliau isi kajian dulu. Ini beliau mau lewat ya. Jadi di sini itu dibatasi untuk ada kamera atau ambil video, karena tidak diizinkan teman-teman tanpa izin, gitu ya. Tapi beliau hadir nih, tunggu sebentar lewat, karena beliau harus ngisi dulu sekitar 10 menit, mau ngisi kajian. Beliau ngajarin murid-muridnya 10 menit, baru kemudian jumpa kami semua. Dari ujung ke ujung itu sudah dijaga ketat sama laskar, teman-teman. Alhamdulillah, takbir, api bisa sampai di sini. Allahu Akbar. Allah. Mantap Bang Aristo, mantap. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa satu-satunya organisasi yang bisa sampai di sini itu hanya Apologet Islam Indonesia. Masya Allah. Allahu Akbar. Siapa dulu ketuanya? Allah. Apa tuh sengini ya? Pembinanya. Itu siapa itu? Pala besukan re. Itu tadi anak salah asuhan ya? Wih, Haji Handi. Ada Haji Handi. Haji Bang Handi Talutu. sudah jadi haji. Amin. Selepas ini doakan kami sowan bersama Ustadz Abdul Somad. Amin. Amin. Insyaallah Bang. Gimana tadi Ustadz Sugi? Yohanes 14:6 jangan lupa. Mantap ini, mantap. Bentar ya. Laskar semua berdiri di sana. Laskar api Itu tapi tadi ya. itu Bang Putu itu ya, Bang Aristo ya, Bang Putu yang mu'alaf ya, dari Hindu ya. Tadi Ya, itu. Bang Dewa Putu Adi. Iya, Dewa Putu. Tuh. Ini semua teman- berkat dukungan dan doa teman-teman. Ya, alhamdulillah kita diberikan kelancaran, diizinkan oleh Allah untuk sowan ke para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa kita betul-betul dan kita serius lillahi ta'ala dalam berjuang di agama Allah ini, teman-teman. Paduka sampai capek. Ini paduka ini sampai kantuk. Aduh, ini harusnya kalau udah ada sosialisasi kayak gini tuh ketum tuh Semangat harus ada ini tuh. Semangat Paduka. Malah leha-leha di rumah ini ketum gimana ini? Harusnya ada ketum di sini tuh. Nanti ketuanya siapa? Oh, nggak hadir. Aduh, susah. Gimana Bang Aristo nih? Ketum nggak ikut ini gimana nih? Nyesel saya open cam ini, nyesel saya. Ada Bang Handi yang kawal kok, ada yang Handi yang Jadi jangan kemana-mana teman-teman, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman. Sebentar lagi Habibana lewat. Nanti kita enter, ya. Nggak boleh. Ini kan TikTok kenapa main apa? Ini ada Ardi, Kristen ini Ardi. Ardi, selamat malam Dia Ardi. main TikTok kan ini. Kirain
Insya Allah kita teman-teman juga sudah, alhamdulillah, Bu Yahya juga lagi cari waktu luang untuk menjamu kedatangan teman-teman API untuk berkunjung ke pesantren beliau. Ya udah dong, ayolah diskusi yuk lama kali pun. Turunkan itu, nggak penting urusan itu. Ayo diskusi yuk, diskusi. Nanti bang. Diskusi. Tapi nggak bawa otak gimana ceritanya? Siapa yang mau diskusi? Siapa yang mau diskusi? Open cam yuk, diskusi sama saya yuk. Bes, Siapa matamu yang mau Bes. diskusi? Open cam Serem yuk. banget matamu Bes. Serem. Siapa yang mau diskusi? Mau diskusi apa? Coba pikirin itu. Panitia penyaliban Yuda sama iblis itu bisa dikatakan panitia penyaliban atau bukan? Jawab dulu coba. Astagfirullah, jelek sekali kau. Maaf Burunda, maaf. Jadi lemesin dulu. Pegel soalnya seharian di jalan dari sini ke situ, jemput beliau, habis itu datang ke sini. Ya, pokoknya semua untuk teman-teman yang di bawah, doakan kita sehat-sehat selalu. Doakan Amin. saya juga biar bisa tetap nemenin orang-orang hebat ini semua. Saya cuma nemenin doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan, Roy nggak berani kan? Roy, tadi kamu sarankan saya sama Juma kan, nggak berani dia kan? Oke, bukan saya nggak berani ya. Hei, jangan lari dulu, Siapa yang nggak sabar. Ayo, silakan. Pakai timer 5 menit. Aku sama Juma, oke. Terserah bang. 5 menit. Terserah Juma. Lama kali. Apa pertama kali? Oke. 3 menit aja bang. 5 menit. Panjang kali. Aku Panjang lebih kali 5 suka menit. kalau Juma itu makin panjang makin enak gitu loh. Makin Maksudnya? panjang durasinya makin enak gitu. Oh, kirain. Nah, bisa 5 menit nggak? Aku cukup 3 menit aja. Aku nggak bakalan 5 menit kok. Tapi waktunya memang 5 menit. Tapi dalam 3 menit bisa kok aku. Begini. Kok 5 menit aja, karena kan butuh apa juga dia. Ya, jadi gini, itu Kristen mau ngomong apa aja, kalau masih menuhankan anak orang, itu ke laut aja. Itu nanti, itu ada penjelasannya, Aristo itu ada penjelasannya, oke? Sekarang mau nggak? Penjelasan itu udah nggak kepake di sini. Oke. Jadi solusi yang paling Gimana sekarang? Bau nggak? Kalau nggak mau biar saya turun, saya ke room lain loh. Mau. Susah-susahnya. Oke, saya mulai. Silakan buat timernya. Kamu buat narasi, suka mau narasi apapun. Oke, baik. Udah diam. Diam. Oke. Bentar Baik. lagi. Nanti kalau dia nggak pakai data kita stop. Iya, baik. Oke. Cuma juga ya pakai data ya. Iya, udah Iya. pasti. Oke, silakan. Di dalam kitabmu tertulis Matius 5 nomor 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya ingin tahu dari Anda, musuh Kristen itu apa? Nanti dulu narasi selama 5 menit, nanti saya tangkap ya. Enggak perlu. Ini Saya sambil catat tidur. dulu. Ada Saya kertas sambil ini, tidur. catat ya. Saya sambil tidur. Musuh Kristen itu siapa? Jawab. Kemudian aja terus. Enggak, aku Buat udah narasi selesai. ya. Enggak usah. Kalau kayak gitu jadi debat kusir nanti. Enggak, Jadi debat tetapi aku kusir. berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Nah, musuh Kristen itu siapa? Musuh Kristen. Maksudnya pakai timer, jangan kayak gini. Nanti ujung-ujungnya motong-motong. Nggak usah. Saya tuh pakai timer kalau orang yang punya ilmu. Sekarang jawab aja dulu. Musuh Kristen siapa? Musuh Kristen. Jawab. 5 menit saya kamu mau diskusi pakai saya sukanya pakai timer. Bebas kamu mau berapa pertanyaan, karena ada di sini kertas saya tulis, bisa Ya jawab. nanti sudah, saya satu mau pertanyaan menit. ini aja dulu kita coba. Musuh Kristen itu siapa? Ini baru uji coba bang.
baru uji coba sejauh mana Satu. ilmu Anda gitu. Satu, musuh Kristen adalah antikristus. Siapakah antikristus itu? Dia yang tidak mengenal anak maupun bapak. Oke. Yang kedua, Musuh Kristen. Sudah. Kristen adalah Satu aja dulu antikristus itulah musuh Yesus. Sekarang musuh Kristen. Sekarang gini. Anda kemudian mengatakan bahwa musuh Kristen itu adalah antikristus. Antikristus Anda kemudian diminta untuk mengasihi. Berarti Anda mengasihi antikristus dong. Iya, jelas kalau kami mengasihi antikristus karena antikristus itu kan yang menghakiminya nanti adalah Kristus sendiri gitu. Iya, kenapa Anda mengasihi antikristus? Kenapa? Bukankah antikristus itu adalah penyesat? Kenapa Anda mengasihi penyesat? Karena hakim yang adil itu, penghakiman itu hanyalah hak dari Tuhan Yesus. Saya nggak tanya itu. Ini kan saya nggak tanya itu. Matius 5 nomor 44, kasihilah antikristus. Kok bisa kayak gitu? Ya memang kami diwajibkan untuk mengasihi antikristus. Kenapa? Bukankah antikristus itu adalah penyesat? Kenapa dikasihi? Karena yang menghukum itu hanya Tuhan Yesus. Berarti Anda diperintahkan untuk mengasihi setan. Mengasihi. Iya, mengasihi kan. Mengasihi itu tidak mengasihi itu mengasihi itu artinya identik dengan menyayangi kan? Iya, menyayangi, mengasihi. Anda diperintahkan menyayangi iblis, kok bisa? Ya perlu dikasihi lah. Loh, kenapa iblis dikasihi? Iya, kenapa iblis? Kenapa iblis dikasihi? Kenapa? Antikristus itu kan manusia, nabi palsu, yang tidak mengakui anak maupun bapa. Orang yang kemudian menolak Yesus itu termasuk mengasihi. Kenapa Anda mengasihi? Kenapa Anda mengasihi orang yang kerasukan setan? Kenapa? Contohnya gini kan, kamu kan ada musuhku, saya biarkan kamu hidup, saya beri makan, saya kasihi gitu Ya, kan. itu kan asumsi. Karena apa? Itu kan asumsi. Mana dalil pembenarannya mana? Mana dalil pembenarannya? Solusinya adalah Tuhan Yesus menghakimi, itu solusinya. Kami hanya mengasihi. Tuhan Yesus menghakimi. Dianiaya, kami tetap mengasihi. Kenapa justru Anda yang dianiaya? Ini kan ceritanya kamu mengasihi antikristus. Orang menganiaya Kristus adalah musuh Kristus. Musuh Kristus adalah musuh kami juga gitu loh. Mana dalilnya bahwasanya kasihi antikristus itu di mana dalilnya? Yang tadi kamu baca tadi? Ini Matius, musuh di sini antikristus. Ya, antikristus kan kamu tanya tadi. Berarti Anda diminta untuk berteman sama penyesat. Kayak sama kamu lah Juma, kamu kan musuh saya. Nah, kan saya lagi berbicara sama kamu. Ini kamu yang ajaran kasih atau saya? Saya tidak menganggap kamu musuh. Kenapa kamu menganggap saya musuh? Ya karena kamu tidak mengenal anak maupun bapak. Anak ini siapa? Anak ini siapa? Kami yang nanti dihakimi oleh Tuhan Yesus. Mari kita buktikan siapa yang tidak mengenal anak. Anak ini siapa? Anak ini Tuhan atau bukan? Enggak, sekarang masalahnya kamu mengenal anak dan bapak enggak? Ya, saya kenal anak adalah utusan dan bapak adalah Tuhan yang mengutus. Kok ditarik ke agamamu mengenal anak dan bapak enggak? Anak di situ adalah manusia. Bapak di situ. Iya kan sudah kujawab. Kan sudah kujawab. Anak ini adalah utusan Tuhan. Tapi buktinya di Al-Qur'an apa? Tuhan kalian tidak punya anak karena Tuhan kalian bukan dulu layarnya. Ya, memang. Ya kan? Tuhan itu tidak beranak. Emang ada dalilnya di dalam Tuhan. Memang ada di dalam kitabnya. Dengar. Memang ada di dalam kitabnya Yahudi Tuhan itu beranak. Makanya saya bilang, ya, kok makanya? Kalau kamu anak dan bapak, apakah itu adalah pengakuan dari Al-Quran sendiri apa gimana? Atau pengakuan dari mulutmu sendiri? Justru saya katakan kepada saudara,
Di mana dalilnya kemudian Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi punya anak, beranak? Tuhan itu di mana tertulis? Kok lari ke Yahudi sih? Kok Yahudi naikkan orang Yahudi kemana? Yesus ini orang apa? Orang kok malah nebeng ke Yahudi? Yesus ini orang Yahudi atau orang Romawi? Kamu jangan ikut-ikut Yahudi yang saya tanya, Yesus ini kan orang Yahudi. Aku bicara mengenai kamu. Yesus ini kan orang Yahudi. Ngapain ikut-ikut Yahudi? Udah undang aja orang yang beragama Yahudi bersama kita naik ke sini gitu loh. Apa sih orang ini? Sekarang Anda kan mengatakan Tuhan itu punya anak. Nah, sekarang Tuhan yang mana yang punya anak? Enggak masalahnya kamu kan tadi kan. Tuhan yang mana? Anak Tuhan yang mana? Kamu bilang Antikristus itu kau mengenal anak dan bapa. Sementara aku kan mengenal anak dan bapa enggak. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Itu antikristus. Coba baca Alkitab. Antikristus itu tidak mengenal anak maupun bapak. Nah, bapak kamu kenal? Bapak kamu kenal? Sekarang masalahnya kamu ya, kenal bapak kamu kenal nggak? Ya, kamu sendiri bapak kamu kenal nggak? Kamu kenal nggak bapak itu yang mana? Kamu kan membandingkan musuh Kristus dengan saya. Jadi ya jelas. Kamu harus sadar, dengarkan. Kamu mengatakan kau mengasihi musuhmu. Musuhmu itu siapa? Musuhmu adalah antikristus. Antikristus itu siapa? Yang tidak beriman kepada Yesus datang sebagai manusia. Kamu beriman gak Yesus datang sebagai manusia? Kan poinnya satu. Pertama tadi kan udah kamu ACC kan, antikristus adalah tidak mengenal anak maupun bapak. Yang ini kita antikristus bahas dulu. Kalau antikristus itu adalah orang yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Kamu tadi tidak mengizinkan saya untuk membuatkan poin nomor 2. Anda mengimani tidak? Anda mengizinkan saya menyebutkan nomor 2. Saya akan Anda mengimani tidak Yesus datang sebagai manusia? Anda imani tidak? Anda imani tidak Yesus datang sebagai manusia? Kenapa diam? Ardi, open mic Ardi. Dibisukan. Seharusnya kamu kan tadi saya mau jawab berapa poin loh, tapi kamu mengapakan satu poin aja di awal kamu sudah mengatakan di awal kamu mengatakan musuhmu itu adalah penyesat. Musuhmu apa? Kamu mengasihi penyesat. Penyesat ini kan poinnya satu kan. Penyesat ini adalah iblis. Kan gitu. Nah, kamu mengasihi iblis. Kan begitu. Kamu mengasihi iblis kan gitu kan? Kau mengasihi musuh. Musuh itu kan iblis tuh, penyesat, antikristus. Nah, kamu mengasihi setan berarti. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan kemudian bahwa antikristus itu iya, kalau antikristus itu berwujud manusia, ya kamulah itu. Kan antikristus itu adalah mereka yang tidak beriman Yesus itu datang sebagai manusia, ya kamu. Antikristus itu adalah kamu sendiri. Tidak mengenal anak dan bapak. Antikristus itu adalah kamu sendiri. Antikristus itu adalah kamu itu sendiri. Antikristus itu kamu. Kamu beriman gak Yesus datang sebagai manusia? Ya dibisukan. Kamu beriman gak Yesus datang sebagai manusia? Makanya aku bilang tadi kamu beriman tidak Yesus datang sebagai manusia? Kamu beriman tidak Yesus datang sebagai manusia? Sebab antikristus itu adalah mereka yang tidak beriman Yesus itu datang sebagai manusia. Kayak gini orang nggak bisa ngomong. Ya makanya kau jawab. Kamu beriman gak Yesus datang sebagai manusia? Makanya kamu diam. Kamu beriman tidak Yesus datang sebagai manusia? Jawab. Itu udah poin berapa itu ya? Turun. Kau nggak bisa jawab. Turun. Dengar ya semua ya. Turun. Jangan so tahu. Kau nggak ada ilmu. Ngapain kau di sini? Ditanya lain jawabannya. Bang Handi dibesarin. Menolak bapak, menolak anak. Ya kaulah itu.
Bapa itu kekal, Maha Pencipta, satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain selain Bapa. Nah, kamu menganggap Bapa itu jadi manusia, Yesus. Ya, kau tolak berarti Bapa itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Kau terima tidak Bapa itu sebagai Tuhan satu-satunya? Kan tidak. Buktinya kau bikin Tuhan baru bernama Yesus. Nah, kemudian anak, inilah anakku yang kukasih, kepada yang aku berkenan. Dengarkanlah dia. Kamu dengar enggak perkataan Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal anak yang engkau utus. Nah, Yesus ini sebagai anak atau sebagai Tuhan? Anda mengatakan dia anak, dia juga Tuhan. Lah berarti Anda menolak anak juga. Anda menolak anak, menolak juga Bapa. Berarti Anda adalah antikristus. Satu, antikristus adalah tidak beriman bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Beriman tidak Anda bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Kan tidak. Mulut aja yang mengatakan dia manusia, tapi praktiknya Anda menuhankan dia kok. Itu buktinya Anda tidak beriman bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Di mulut aja, faktanya Anda menuhankan. Berarti Anda adalah antikristus. Kenapa Anda mengasihi musuh? Anda mengasihi antikristus. Anda mengasihi diri Anda sendiri. Kan Anda mengasihi antikristus. Begitu loh Ardi. Kalau naik ke sini bawa otak. Mohon maaf Gurunda dan teman-teman yang lainnya, tidak boleh ada yang merekam di sini, jadi harus dimatikan dulu ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, selanjutnya ada tamu kita ini, ada Ganesha sama Bang Kores kayak ini. Selamat malam Ganesha. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Ya, ada yang mau disampaikan? Dari mana Mbak? Ada yang mau disampaikan? Dari Manado. Untuk sementara nyimak dulu ya. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Selamat malam. Semangat malam, Madoho. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Bang Madohe. Ya, Kemudian ini ada selamat malam. Muslim atau non Muslim Bang? Kristen. Oh Kristen, baik. Selanjutnya di bawah ada Abang Abi Sarzia. Ini dari tadi kirim permintaan, ada yang bisa dibantu Bang? Siapa aja yang Kristen sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih Bang, mau tengok nih, karena mau tengok siapa-siapa aja mau naik gitu kan, mungkin ada yang Kristen gitu aja. Tahu-taunya lupa ngebatalin. Ya udah, terima kasih banyak udah dinaikin Bang. Enggak mau kasih semangat aja buat pembina api nih, pada laskar api. Jangan pantang mundur ketika agama kita dicela dan dihina. Itu aja Bang motivasi saya. Terima kasih Abizar, sahabatku. Ya, barakallah. Ini dari Aceh Bang, salam dari Aceh untuk Bang Zuma di Makassar. Iya, sama Mbak Esti udah turun ya? Ya Bang. Itu tadi nih malam. Ya. Salam dari Aceh Bang. Iya. Siap. Gemetar aku dengan suara Bang Zuma. Ini para panglima debat Islam yang tangguh dan tak Mau tergantikan. tanya itu, saya kan sudah Udah Bang, izin turun Bang ya. Selamat berjuang Bang. Allahu Akbar. Bang Zuma. Allahu Akbar. Bang Zuma. Sibuknya.
Kenapa Madohe? Apa Kak Ros? Mau tanya ini. Ya, istrimu udah tidur? Nah, makanya bebas nih. Suruh istrimu dulu bikin kopi kalau gitu. Bebas kalau istri. Datang ke warkop sini. Kalau mau Masih minum bangun lah ya, istrimu dulu bikin kopi lah. kopi, datang aja ke sini, Bang. Dia datang di warkopku, Bang, kalau mau ngopi. Nanti ada minyak Yesusnya. Nggak ada, Bang. Di sini aman. Halal. Ah? Halal. Halal semua, Bang. Nggak ada yang haram. Jangan-jangan Bang, kayak gimana? Saya sudah download Al-Quran. Terus saya baca-baca dikit-dikit. Biar jangan asumsi terus ini. Iya. Baca terjemahannya kali ya. Iya. Surat Maryam ayat 30 itu, Bang. Kenapa dia berbunyinya dia memberiku kitab Injil? Padahal kan nggak ada. Kalau di Alkitab kan Injil itu sendiri kan Tuhan Yesus gitu loh. Kenapa di sini bertentangan? Masa sih? Surat Maryam ayat 30. Masa? Yakin itu? Bisa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di sini kan dia memberi kitab, maksudnya dikasih buku kan? Kitab itu kalau di Islam dalam bahasa Arabnya, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Jadi di Islam itu memahami satu, kitab itu ketetapan. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diberikan ketetapan-ketetapan oleh Allah. Dan Nabi Isa alaihissalam itu dijadikan sebagai nabi bagi Bani Israel. Nah, apakah Nabi Isa alaihissalam itu kemudian diberikan sebuah buku? Ya, arti daripada memberiku kitab di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-firman kepada Nabi Isa alaihissalam yang merupakan ketetapan yang nantinya dibukukan kemudian. Nah, masalahnya ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam diberikan ketetapan-ketetapan yang dibukukan ada, tapi dicampur adukkan dengan wahyu yang Yesus terima dengan catatan-catatan orang yang tidak jelas. Contohnya, Bang, siapa? Ya, contohnya kitab saudara. Tidak, orang yang nggak jelasnya maksudnya. Ya, Lukas, Matius, Paulus. Kan begitu. Itu kan saksi mata, Bang. Saksi mata gimana? Murid Tuhan Yesus sendiri kan. Kalau dikatakan saksi mata, berarti saksi matanya harus punya legitimasi dari yang disaksikan, kan gitu. Betul nggak? Markus, Lukas itu kan murid Tuhan Yesus, Bang, sama Yohanes. Bagaimana caranya Anda mengatakan dia saksi Yesus? Muridmu yang kedua di antara ke-12 murid itu kan. Coba sebutkan Lukas 12 murid termasuk 12 murid Yesus, coba di mana? Markus 12 murid Yesus, coba di mana? Jangan ngarang lah, Bro. Nah. Coba 12 murid Yesus itu ada namanya Markus dan Lukas di mana ya? Ada, Bang. Ada. Bang siapa ini yang tanya tadi? Saya. Bang Sugi. Iya. Oh. Di mana? Matius itu disebut yang pegawai pajak ya, Bang. Bukan, Markus sama Lukas kata Anda murid Yesus yang termasuk murid Yesus ke-12. Di mana? Lukas itu dia dokter. Katanya tadi termasuk 12 murid Yesus, yang benar aja lah.
Iya, maksudnya di antara yang ke-70 ada Oh, tadi 12, sekarang 70. Bang Suma tahu itu, pura-pura Bang Suma. Di dalam kitabmu Markus 1 nomor 14, di situ diceritakan Yesus memberitakan Injil Allah. Nah, sesuai dengan Al-Quran yang kamu baca, Yesus, Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab dari Allah. Qala inni abdullah ataniyal kitab. Jadi Yesus diceritakan dikatakan Yesus memberitakan Injil Allah. Di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam diberi kitab Injil oleh Allah. Nah, pertanyaan saya, mana Injil Allah yang kemudian diajarkan oleh Yesus? Kalau di Alkitab sendiri kan ada 4 kitab Injil. Ya kan itu bukan Injil Allah. Yang Yesus ceritakan kan Injil Allah. Yang Yesus beritakan di Galilea kan Injil Allah. Di dalam Al-Quran Maryam ayat 30 kan Injil Allah. Kata Bang Suma itu. Loh, ya kan? Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil Allah. Maryam 30 Isa diberikan Injil oleh Allah. Kan gitu poinnya. Iya, itu yang ditulis sama Markus. Nah, mana Injil Allah itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Anda baca coba Wahyu 10 nomor 10. Anda punya kitab di situ? Saya punya Alkitab, punya Al-Quran sekarang. Saya bisa berbunyi. Coba Wahyu 10 nomor 10 apa bacanya di situ? Wahyu berapa abangku saya? 10 nomor 10 Kak Ros. Wahyu 10 ayat berapa bro? 10. Baca coba. Tunggu bang. Ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Oh dimakan. Tunggu dulu, saya belum baca lagi. Kau yang aneh sendiri. Kok dimakan? Di dalam mulutku ia tersisa manis seperti madu, tetapi sudah aku makannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia kenapa bisa? Kok dimakan? Abang ini comot-comot soalnya. Apa pula comot-comot? Kan tadi surah Maryam ayat 30 Nabi Isa diberikan Injil. Di dalam Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil. Nah, ternyata Injil Allah sudah nggak ada. Ada yang makan. Ini kan cerita mimpi, Bang. Ya gimana? Ini kan cerita mimpinya Yohanes, Bang. Abang ini jangan itu bukan mimpi, itu penglihatan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat, lalu memakannya dalam perutku. Kan gitu. Ya ini kan sama kayak mimpi, Bang, bukan kenyataan. Lah, bagaimana Anda mengatakan ini mimpi bukan kenyataan? Ini penglihatan. Iya, penglihatan. Kenapa ada kitab? Kenapa ada kitab dimakan? Ya kan cuma penglihatan, Om. Penglihatan. Jadi ini bukan fakta, bukan kejadian. Ya, cuman seakan-akan maksudnya. Berarti kitab Anda itu mimpi aja. Kan Muhammad juga terima wahyu dari mimpi, nggak ada nubuatan. Ini kenapa ada kitab kok dimakan? Ini gimana ceritanya sampai kok di perutnya jadi pahit gitu? Saya belum baca dari awal, dari subtema, Bang. Kan kitab terbuka dia bilang, dan aku melihat seorang dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Ini kan semacam mimpi dia, Bang. Ngerti nggak? Iya, berarti kitab Anda cuma mimpi. Iya, tulisannya dia kan, tulisannya Yohanes ini kan
dia tulisan Mimpi. yang di dalam mimpi itu bang. Iya. Tapi tergenap. Berarti kitab Anda ini buku Prambon. Kitab 1000 mimpi. Iya, kalau Wahyu khusus mimpi ya. Mimpi dari Roh Kudus tadi. Mimpi kok panjang banget. Iya, penglihatan bang. Dia cuma lihat-lihat. Udah bikin kopi aja dulu, bikin kopi dulu. Iya, makanya jangan diartikan langsung dimakan. Cuman mimpi itu bang. Maksudnya bukan mimpi, penglihatan. Apa yang dia apa yang ada di dikatakan kayak gitu ya. Saya suka reaksi kagetnya Madohe diulang. Kitab terbuka. Kok dimakan? Ada aja Bang Suma lihat. Kok dimakan katanya gitu. Iya, soalnya kan itu cuma mimpi lah. Ya, semacam mimpi lah. Allahu Akbar. Jadi Maryam ayat 30, Nabi Isa alaihissalam dijadikan oleh Allah sebagai nabi untuk Bani Israel dan padanya diberi kitab, kan gitu. Nah, kitab yang diterima ya tentu karena dari Allah, maka kitab ini jelas Injil dari Allah, kan gitu ya. Nah, di dalam kitab saudara Markus 1:14 betul di situ Markus mencari. Faktanya bukan buku bang. Itu perjalanannya Yesus sendiri itu yang disebut Injil. Lah ini yang dimakan sama malaikat apa? Yang dimakan sama malaikat ini apa? Itu kan mimpi itu. Mimpi. Oh iya mimpi. Mimpinya Yohanes. Mimpi ini iya Bang Zuma. Ini mimpinya Yesus ini betulan atau tidak? Mimpinya penulis. Mimpinya Yohanes. Kan Yohanes yang tulis Wahyu. Yang setelah jadi mimpi atau selama-lamanya hanya mimpi? Kan dia kan dibuang ke pulau apa namanya? Bang Zuma tahu apa namanya? Pulau Samosir. Ya semacam Samosir lah. Nah, terus dia sendiri di situ. Macam Samosir. Danau Toba. Semacam itulah, pulau terpencil lah, nggak ada orang kan. Ya apa yang dia angan-angan di kepalanya atau apanya, ya dia tulis apa aja kan. Oh gitu, jadi ngarang-ngarang aja gitu ya. Tapi dari Roh Kudus juga dipimpin maksudnya. Tapi katanya mimpi, kok dari Roh Kudus lagi? Ya kan orang Kristen percaya semua tulisan yang di Alkitab diilhami sama Roh Kudus. Gitu. Masa gitu? Iya biar mimpi juga, tapi nanti kenyataan akhirnya. Maksudnya gitu. Ya, kenyataan akhirnya berarti apa? Berarti apa? Kalau kenyataan akhirnya berarti akhirnya ada kitab yang dimakan, betul? Iya nanti yang akan datang bang. Belum sekarang, itu kan mimpi yang akan datang. Artinya di situ bang. Nah ini kan terjadi. Wahyunya kan belum terjadi bang. Yang perang naga aja kan nanti juga akan datang. Jadi gimana itu pada saat nanti perang naga Anda saudara Madohe ngapain? Tinggal nonton kita kan. Nonton perang naga. Nonton gimana om? Api berterbangan kemana-mana kok nonton? Tidak kan itu kan rahasia Tuhan, masa kita tahu? Namanya mimpi. Oh mimpi. Wahyu 14 nomor 6. Aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Mana Injil itu? Mana? Itu dah maksudnya. Apa? Wahyu berapa tadi bang? 14 nomor 6. Udahlah kamu syahadat aja lah Madohe. Ayolah. Enggak lah. Ini kitab kitabmu tadi dimakan. Itu kan mimpi itu Bang Suma. Ya ini lagi dibawa terbang lagi sama malaikat. Bang Suma yang harus saya bawa ke gereja dibaptis.
Apa pula? Oh, mengimani sebuah kitab yang dimakan. Gimana ceritanya? Itu kan yang nanti yang akan datang. Jadi firman Tuhan itu akan hilang, maksudnya gitu. Jadi manusia yang berusaha mencari entar. Padahal sudah dimakan. Ya. Siapa yang makan? Madohe. Madohe makan kitab. Enggak, naga tua apa? Ular naga. Ular tua. Ular naga makan kitabnya orang Kristen. Aduh, gimana ceritanya ini? Ular untuk ini dia makan sama Yohanes, jadi dia tulis sesuai apa yang dia makan tuh. Oh gitu. Gimana sih ceritanya? Tunggu dulu. Kitab terbuka. Allahu Akbar. Terus nanti kalau di surga Yesus memanggil Maria dengan panggilan apa? Ibu tuh. Masa panggil anak? Oh, jadi Tuhan memanggil kepada Maria sebagai ibu. Ibu kan sudah bilang wanita paling berbahagia, ada firman itu. Oh, jadi nanti ketika di kehidupan berikutnya Tuhan Anda memanggil Maria sebagai ibunya. Iya. Jadi orang-orang lain memanggil Maria sebagai ibu. Ibu siapa? Ibu yang paling bukan. Ibu Tuhan, betul? Enggak, kalau sampai di surga kita sama semua. Lah, tapi yang satu kenapa dipanggil Anda juga dipanggil ibu? Tidak sama statusnya semua. Iya, itu berarti Madohe dipanggil ibu juga. Enggak, di sana maksudnya sama semua. Iya kan, Maria dipanggil ibu sama Tuhan. Nah, Anda dipanggil apa? Anak. Anak nih. Anak Tuhan toh. Anak Tuhan. Terus Bang Suma maunya panggil apa Bang Suma? Terus Yesus memanggil. Dipanggil mempelai. Terus Yesus memanggil Yusuf dengan panggilan apa? Betul, Bang Sugi itu betul. Iya. Masuk akal. Iya. Yesus memanggil Yusuf dengan panggilan apa? Yusuf? Oh, kalau Yusuf mah lain cerita dia. Bapaknya Yesus kan maksudnya Bang Suma? Iya, Yesus panggil apa kepada Yusuf? Itu bapak angkat. jadi Yesus memanggilnya papa angkat. Gimana ya nanti ya? Bukan sih bapak angkat. Aku juga bingung. Bapak angkat, ya Tuhan. Wah, keren kali kita gitu. Gimana nanti panggilan ke Yusuf gimana? Panggil Om Yusuf. Enggak. Bapak angkat. Ya Tuhan. Bukan. Jadi tunggu saya analogi dulu dikit. Iya. Kayaknya dia panggil anakku juga kayak. Masa bapak tiri dipanggil anak? Enggak, bukan bapak tiri. Oh ya. Oh, maksudnya bapak tiri ya? Iya. Jadi dipanggil apa? Paling di tukang kayu. Ya, dia kan tukang kayu Bang. Jadi Yesus memanggil Yusuf dengan hai si tukang kayu gitu. Iya. Yang gak sopan kali lah, masa ayah kok suami ibu dipanggil kayak begitu, gak sopan. Panggil apa? Kan Tuhan Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu soalnya. Iya, harusnya kalau dia anak tukang kayu memanggil bapaknya dengan panggilan apa? Si tukang kayu kan? Enggak sopan kali, masa bapaknya dipanggil kayak gitu? Madohe, bapakmu kerjanya apa Madohe? Ya betulan bapakku juga tukang kayu Bang. Pernah kau manggil bapakmu, hei tukang kayu gitu? Itu abang tahu itu. Jadi nggak bisa saya tanya, nggak bisa saya jawab.
Iya. Jadi pernah panggil bapaknya dengan panggilan, "Hei, tukang kayu," pernah? Nggak pernah, bos, saya panggil bos gitu. Berarti Yesus masa panggil sama bapaknya tukang kayu, gimana sih? Nggak sopan kali Yesus ini. Bisa ditendang ke neraka dia nanti, nggak sopan sama bapaknya. Paling dipanggil itu anakku paling. Loh, gimana ceritanya anaknya sementara Yusuf lebih tua dari Yesus? Tidak kan Yesus kan berubah dari dulu jadi manusia. Iya. Numpang di Yusuf sama Maria kan cerita. Numpang. Nah, kenapa mesti panggil si tukang kayu? Kenapa nggak panggil bapak atau ayah atau om atau paman? Tidak kan saya tidak tahu, kemungkinan aja maksud saya itu. Kemungkinan dia dipanggil ya, Kak Ros. paling panggil anak juga, kan manusia statusnya sama ntar di sana. Oh, dipanggil anak kepada bapaknya gitu. Berarti Maria juga dipanggil anak. Iya bang. Hah? Iya bang. Hah? Maria dipanggil anak juga? Ya karena dia kan pencipta segala sesuatu bang. Dia duluan ada, dari Abraham aja dia sudah bilang di Alkitab. Apa nggak bingung Maria? Yang mana yang anak sebenarnya nih, aku atau kamu Yesus? Kan aku yang melahirkan kamu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya tapi kan faktanya dia keluar dari rahim, dia netek sama Maria. Nanti Maria yang mana yang anak ini, kamu atau aku? Maria lah sama Yusuf yang anak, karena dia kan ada sebelum Abraham ada. Iya, maksudnya kapan kau melahirkan aku? Kan Maria pasti akan bertanya, yang ada kan aku yang melahirkan kamu. Dari perut ibumu, Yeremia berapa itu? Dari dalam kandungan aku membentuk engkau. Ada itu firman bang. Iya. Jadi Maria kan dikatakan dia akan lahir seorang anak dari perawan. Nah, anak lahir, Yesus yang lahir dari seorang perawan bernama Maria. Kenapa justru Yesus yang manggil Maria ibunya sebagai anak? Apa nggak kebalik? Tidak, nanti kalau pas di sana kan sebutannya kan mempelai perempuan kalau manusia biasa. Jadi kamu juga mempelai perempuan? Mempelai perempuannya Yesus. Kamu? Semua manusia. Enggak, kamu sendiri gimana? Kalau saya ikut aja saya. Kamu udah siap di make up? Pakai gaun pengantin perempuan, kamu udah siap? Aduh, kakak aku. Kamu udah siap pakai gaun pengantin wanita? Udah siap? Enggak, bukan begitu pengertiannya langsung. Tadi kau mengatakan aku jadi mempelai wanita, nanti di sana kau jadi mempelai perempuan, betul atau tidak? Iya, memang begitu firman. Makanya kamu sudah siapkan gaun pengantin untuk dirimu? Kau bisa bayangkan tidak, bulumu, betismu berbulu lebat begitu geriting-geriting terus pakai baju gaun perempuan? Kau bisa bayangkan? Tidak, bahasa kiasan itu bang. Kok kiasan lagi? Kamu kumisnya panjang geriting-geriting kayak tanduk kerbau, habis itu kau pakai lipstik baru kumis panjang. Gimana ceritanya? Itu bahasa kiasan bang. Kok bahasa kiasan? Kamu kan menjadi mempelai wanita di sana. Betul. Nah, sebagai mempelai wanita kan harus menggunakan gaun pengantin. Nggak ada, kalau di surganya Kristen kan nggak ada kawin-mawin bang. Lah ini kalau Anda baca di dalam kitab saudara, jelas sekali mempelai wanita datang bersama dengan mempelai pria, habis itu pintu ditutup. Ngapain kalian dalam pintu? Mengapain kalian dalam kamar itu? Memuji memuliakan bilang. Hah? Memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Loh, masa ada mempelai dengan ini menyembah dan itu? Enggak ada. Begitu Anda dikatakan di dalam kitab saudara, Anda masuk ke dalam kamar. Kamarnya ditutup. Mau ngapain kalian dalam kamar? Itu supaya bahaya itu.
Mau ngapain kalian masuk ke kamar pakai tutup pintu? Maksudnya supaya perempuan yang bodoh itu nggak masuk lagi yang Perempuan bodoh siapa lagi perempuan bodoh ini? Iya, maksudnya kita selama di dunia persiapkan minyak kita, maksudnya itu bang. Terus? Yang perempuan yang bijak itu, dari sekarang dia percaya Yesus. Maksudnya? Gitu. Supaya pas Tuhan Yesus datang, nggak kehabisan minyaknya kan gitu. Maksudnya minyak pelicin? Waduh, lari ke situ lagi bang. Lah kamu yang bernarasi. Ya maksudnya kira-kira begitulah. Oke. Lucu juga bang Sumai. Yang lucu siapa di sini? Aku cuma pintar sekali kau memutarbalikkan kata. Kenapa jadi aku yang pintar? Kan kita cuman di kitab saudara menceritakan Anda akan menjadi mempelai wanita. Iya betul. Terus dikatakan di kitab saudara bahwa kalian akan masuk ke kenapa jadi mempelai wanita? Ada maksudnya bang, karena di sana nggak ada kawin lagi, itu maksudnya. Iya tapi jadi Tuhan yang mempelai dengarkan di perempuannya gitu. Di dalam Matius 25 nomor 10, mempelai pria dan wanita masuk kamar perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Kalian mau ngapain dalam kamar? Itu ada maksudnya lagi supaya persediaan banyak, jangan leha-leha waktu di dunia kayak Bang Suma ini. Kenapa? Apa hubungannya? Di Matius, dengarkan. Wahyu 19 nomor 8, nomor 6 sampai 8 Yesus nikah. Wahyu 21 nomor 9 kalian Kristen mempelai wanita. Matius 25 nomor 10 mempelai pria dan wanita masuk ke dalam kamar perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Ngapain kalian di dalam? Ya itu toh bersorak-sorai bang. Gimana suara-surainya? Gimana caranya bersorai di dalam? Macam-macam lah. Masuk ke dalam kamar habis itu bersorak-sorai di dalam. Gimana ceritanya suaranya bermacam-macam? Ada yang ketepuk-ketepuk gitu ya? Iya, tepuk tangan. Ada yang gini. Ada macam-macam lah cara. Gimana Anda tidak bukan sebenarnya bukan bersorai-sorai kayak di situ, teriak-teriak histeris. Anda kan bukan wanita, tiba-tiba dijadikan sebagai mempelai wanita, ya pasti teriaklah Anda di dalam. Pintar sekali Bang Suma ini. Anda bukan wanita, habis itu disuruh pakai gaun pengantin wanita, habis itu masuk kamar ditutup pintu dari dalam. Gimana ceritanya Anda nggak teriak di dalam? Ya teriak. Saya jadi ikut tertawa gara-gara Bang Suma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Allah tertawa sama Allahu Akbar. Ini ada yang parah betul. Makanya aku bilang kalian itu nanti jadi babak belur di sana. Enggak lah bang, karena sudah nggak ada kawin-mawin, makanya. Anda percaya enggak bahwa Tuhan itu maha besar? Ya pastilah. Nah, Yesus maha besar enggak? Yes, ya pastilah. Nah, bagaimana yang besar ini Anda jadikan suami, Anda kecil? Bercanda. Aduh kasihan ini saudara saya. Gimana ceritanya? Wih, Anda jadi mempelai wanita terus yang mempelai prianya maha besar. Gimana Anda tidak teriak-teriak di sana? Pastilah Anda teriak. Apa gak rope sampai mulut itu?
Allahu Akbar, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ternyata anda hancur nanti. Ini Dibayangin 72 bidadari terus. nggak masalah jadi bidadari, nggak apa-apa. Itu memang udah cocok pasangannya laki dan perempuan. Ini laki dengan laki, gimana ceritanya ya Allah yang Karim? Ini kalau bidadari itu kan perempuan sama laki-laki cocok. Terus yang perempuan Ini Anda bayangkan saja, coba Anda bayangkan di dunia Anda menjadi mempelai pria, di surganya Anda mempelai wanita. Sudah begitu prianya adalah maha besar. Apa Anda bisa bayangkan itu? itu kan bidadari belum tentu ada kan. Terus yang perempuan ada bidadaranya juga gitu. Oh enggak dong, enggak ada dalilnya, hanya laki-laki yang diberi bidadari. Nah itu kasihan yang perempuan, nggak adil Tuhan itu. Oh adil, karena perempuannya itu dibahagiakan dan dijadikan sebagai permaisuri di sana. Tidak. Adil. Gimana? Nggak adil sih. Yang kamu maksud adil itu kan laki perempuan sama-sama jadi mempelai wanita, iya kan? Itu adil. Adil lah kan, Tuhan kan tidak laki-laki perempuan. Makanya saya katakan ya derita Anda lah nanti di surga itu saya bisa Katanya kebayang. tadi Tuhannya tidak laki-laki, tidak perempuan, bincang dong. Kau ini ada-ada aja kau ini. Tidak, Tuhan itu kan tidak terbatas sama itu, Bang. Loh, tadi dikatakan Tuhanmu mempelai pria dia. Betul. Nah, kalau mempelai pria gimana ceritanya? Tuhan kan maha kuasa, Bang. Ya justru itu, saking maha kuasanya laki-laki pun diambat, kan gitu. Nah, kalau maksud itu bukan begitu, itu cuman bahasa kiasan, Bang. Ini bukan kiasan lagi nih. Mempelai pria dan wanita masuk kamar perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Nah itu bahasa kiasan, itu kan di Wahyu, Bang. Iya tahu. Iya kalau Wahyu itu kan banyak. Jadi Maria jadi mempelai wanitanya Yesus juga. Iya semua. Anak durhaka ibu juga dijadikan mempelai wanita. Terus anak mantu sama bocil 9 tahun gimana ceritanya? Lah, ini nggak ada hubungannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memiliki anak kandung bernama Said. Yang dikatakan menantu itu istri anak kandung. Said itu bukan anak kandung Rasulullah, dan itu terjadinya di dunia. Ini ibunya dijadikan mempelai wanita. Masuk di dalam kamar, pintunya ditutup. Mau ngapain dengan ibu kandung? Ibu yang melahirkan di dunia dijadikan sebagai mempelai wanita nanti di sana. Bapaknya juga Yusuf juga dijadikan juga mempelai wanita. Gimana? Itu kan cuman bahasa kiasan. Ayah tiriku terlentanglah. Bukan ayah tiri, ibu tiri. Oh iya. Ini Madohe nanti jadi ibu di sana. Mbak Dohe nggak mau latihan dulu di dunia sebelum persiapan. Satria mau bantuin nggak tuh? Mau persiapan. Madohe di sana jadi ibu yang berbulu betisnya dan lengannya berotot. Itulah Madohe. Berkumis tapi pakai lipstik. Terserah Tuhan itu. Terserah Tuhan kata dia. Dalil kita hanya berdasarkan dalil, Bung ya. Kita tidak mengada-ngada ya. Iya, kan kita kan. Makanya Madohe, kita toleransi aja. Lu nggak suka surga ada 72 bidadarinya. Kami juga jijik ketika di surga Tuhan malah mengawini manusia gitu. Ibunya kalau lagi. Kalau yang di Alkitab itu bahasa kiasan, Bang, bukan asli. Bodoh amat, mau kiasan kayak nggak pantas Tuhan berkiasan kawin gitu. Masa Tuhan maha kuasa, maha sempurna, peribahasa kawin-kawin mulu. Dari sekian banyak kata-kata yang bisa digunakan untuk kiasan, yang dipakai kawin gitu loh. Ya kerabat maksudnya, Bang. Kerabat. Masalah ini ibu yang melahirkan dia juga dikawinin. Gimana ceritanya ini? Kan bisa kalau keakraban itu jadilah sahabat Tuhan, itu masih mending. Perkawinan Tuhan. Namanya mimpi.
Penglihatan. Namanya mimpi. Yohanes mimpi Tuhan kawin, astagfirullah. Namanya kan dari ke orang udah lama kan. Kata-katanya kan gimana ya? Nah, susah kan? Susah kan? Nggak semua kata-kata yang tertulis bisa lu kiaskan. Nggak semua, Bre. Iya, gitu maksud saya. Nggak semua. Jadi terima aja kenyataan tertulisnya begitu, ya begitu sudah. Ya, yang jadi masalah sekarang ini Madohe ini udah siap-siap gitu jadi mempelai wanita. Nanti kukumu itu dikoteks, terus kamu dikasih bulu mata tambahan, tuh cantik. Kumismu ini yang jadi masalah. Yang penting hati yang siap, Bang. Iya. Kira-kira gini, Gurunda. Di surga ada nggak? Di surga Anda gunting nggak nanti? Buat apa tuh? Untuk cukur kumisnya dia sebelum masuk ke pelaminan. Di grooming dulu. Nanti di surganya Kristen gini, Gurunda. Istriku, saya Tuhan, kan itu kompak tuh. Bukan. Wahono. Oh, bukan. Madohe, istri saya yang namanya Madohe maju ke depan. Saya minta ditemani, anjay. Baik suamiku yang kusembah, wasek, buset, kacau bahasanya di surga. Kalau manggil Maria, apa? Panggil istriku juga. Wahai suamiku, iya suamiku yang kulahirkan. Iya suamiku yang kulahirkan. Bagaimana ya? Nggak bisa, kami nggak bisa ke surga yang begitu, nggak bisa, Madohe. Bisa aja Bang Suma ini. Kan ada dalilnya, saudaraku. Ada dalil di kitab saudara, kan gitu. Madohe sayang istri nggak? Sayang lah, Bang. Nah, bagaimana perasaanmu nanti ketika istrimu masuk ke dalam kamar lalu di pintu bersama dengan anak Maria? Bahagia, bangga ya. Ya, Madohe ya. Tidak apa-apa lah, kan dia yang buat juga. Nggak apa-apa. Inilah yang dimaksud ajaran kasih ya. Iya, berbagi kasih kan. Waduh. Berbagi kasih. Aduh, inilah ajaran. Makanya orang berakal itu, Madohe tidak mau ikut jadi agamamu karena begini jadinya. Ayo. Bang Suma itu berakal sebetulnya. Kalau berakal itu, Tuhan kan nggak boleh di ini, Bang. Tuhan itu nggak bisa pakai logika kita manusia yang terbatas. Betul nggak, Bang Suma? Terus lu ngapain penginjilan? Tuhan mengatakan kasihilah Allahmu dengan akal. Berarti harus dengan akal. Tidak, maksudnya logika kita maksudnya. Ya akal lah itu, logika itu akal. Ya, maksud saya gini, Bang. Kalau Tuhan bisa dilogikakan, itu bukan Tuhan, itu fix, itu Tuhan yang palsu. Itu maksud saya, Bang. Udah gini aja. Sekarang mulai besok kamu belajar pakai softtext. Itu nasihat saya. Terus? Ya udah supaya kamu belajar menjadi mempelai wanita. Jadi pas kamu dipanggil nanti. Masa saya harus dioperasi, Bang? Enggak. Kau pakai softtext. Pakai softtext. Nanti kalau kamu dipanggil giliranmu, kamu katakan aja, maaf Tuhan, aku lagi haid. Aduh. Sana nggak ada haid lagi. Oh iya, langsung. Oh kalau gitu gini, belajar cari apa aroma pelumas yang cocok gitu. Itu belajar. Wangi stroberi, itu saya Tuhan. Nah gitu kan. Madohe. Bisa coba. Dia mau coba. Dia mau coba pakai softtext. Saya jadi ingat stafku yang kena bisul. Kenapa bengkak kalian umur tuh? Anu Pak, saya pakai softtext. Kenapa? Aku double 2 softtext. Kenapa? Bisul Pak, meletus. Waduh. Aku jadi tertawa terpingkal-pingkal. Ada parah. Allahu Akbar, Masya Allah.
Makanya kita tuh jadi clear gitu dua perkara. Pertama tuh kenapa pakai jas kan? Kenapa pakai jas? Oh ternyata persiapan nanti di surganya kan ada perkawinan gitu. Terus yang kedua, kenapa kalau ngomongin kalau Islam kan ngomong ke orang itu ngedoainnya ya semoga kamu mendapat hidayah. Kalau kalian kan semoga dijamah Roh Kudus. Jadi bahasa itu jamah-jamah ya ternyata begitu. Ketawa dia. Ya enggak? Ya, semoga dijamah Roh Kudus. Waduh, ini. Iya, kalau saya ngomong kan harus gitu kan. Nggak tahu juga ya kenapa harus ada istilah gitu ya. belum lagi kitab dimakan, iya kan? Nah itu kan mimpi. Oh iya ditelan ya kitab ini. Mimpi katanya. Berarti kitabmu itu kitab mimpi ya? Nggak semua bang, wahyu aja. Iya, berarti di kitabmu itu ada kitab mimpi di dalamnya ya kan? Ya semacam mimpi lah, kan penglihatan. Itu kenyataan atau bukan? Kenyataan yang akan datang maksudnya. Berarti suatu saat nanti kitabmu dimakan. Bisa iya, bisa tidak. Kitabnya yang dimakan yang terjemahan versi apa? Versi James. Oh ya Kim James version ya. Oh yang KJV katanya Gurunda. Yang LAI dikemanain yang LAI? Dipakai semua bang. Oh ditelan semua yang terjemahan itu. Banyak ya? Iya bang. Oh. Apa gak diare gitu? Namanya juga mimpi, khayalan. Oh khayalan. Khayalan. Aduh, kitabnya khayalan. Aduh, parah ini. Yaudah, ayo ikuti saya Madohi. Asyhadu. Ayo Madohi. Jangan kamu perbodoh dirimu dengan keyakinan yang tak berdasar kepada kebenaran kayak begini, saudaraku. Jangan hanya karena lahir dalam keadaan Kristen, Anda kemudian tidak menggunakan akal sehat. Di sini kita tidak sedang bercanda. Kita ingin mengajak saudara Madohe ini selamat dari lingkaran doktrin dan dogma yang tidak rasional gitu. Sama-sama bang, kan tadi juga sudah saya dapat poin tadi. Sama-sama kita bang. Kalau mau bilang tidak rasional. Ya gini Madohe gini loh maksud Gurunda itu. Lo mending di surga yang bareng-bareng keluarga atau di surga yang jadi istrinya Tuhan? Mending yang mana? Nah, kan Nurani lu kan sudah menjawab nih, ya nggak? Diamnya lu tuh jawaban lo. Tidak bang, gini bang, bahasa kiasan bang, bukan istri betulan maksudnya. Iya, nanti lu menjadi istri kiasan Tuhan. Apa susahnya kayak begitu sih? Iya maksudnya gitu sih. Ya, lu lebih baik menjadi istri kiasannya Tuhan. Kan bukan istri betulan, kan? Ya iya, istri kiasan gue bilang. Lebih baik itu daripada bareng sama keluarga yang lu cintai. Sama-sama keluarga lah di sana. Gimana tuh dalilnya? Udah jelas-jelas lu pernikahan lu sampai maut memisahkan. Lu masuk surga dipaksa cerai lu di surga. Ada juga firman. Karena Tuhan tidak mau mengawini orang yang ada pasangannya. Satu orang selamat, semua seisi keluarga selamat. Lah iya, tapi di sana di surga memang masih ada hubungan keluarga. Kan nggak ada kalau di Kristen. Ada satu orang selamat, semua orang selamat. Ada firman itu. Iya, pas masuk ke surga, memang yang asalnya anak lu masih anak lu. Takut masuk Islam nanti saya disunat, sudah keras kulit. Nah, kalau kan nanti aku yang sunat kamu. Kalau sama aku tidak keras karena aku kasih dulu ini air aki. Rendam dulu air aki 1 malam. Besok itu udah lembek. Enggak bang, sakit bang. Enggak. Bagaimana dengan orang-orang yang saya sudah sunat? Udah ada yang umur 50 tahun, 60 tahun.
Kalau punya lu ya Madohe ya, kalau punya lu Madohe, kalau punya lu itu pas itu lu disuruh aja dicium putus itu, aman. Lebih baik masuk Kristen, gampang masuk Kristen, tinggal dipercik. Ya tapi kan ya itu masa jadi istri kiasan Tuhan. Lu mau jadi istri kiasan atau istri resmi? Tidak bang, nanti saya kuat poligami kalau masuk Islam. Oh enggak, Ya. nggak boleh poligami itu nggak bisa. Kalau di Islam itu fawahidah, cukup satu istri. Siapa bilang? Kan boleh banyak istri bang. Ya kalau kamu sanggup adil sekarang, kamu sanggup adil nggak? Satu istri aja belum tentu kamu bisa adil terhadap istrimu. Iya. Itu makanya. Apalagi punya lu bentuknya gambreng lagi. Makanya satu aja kan belum tentu ada, apalagi 4. Ya, terus kenapa mau 4 kalau satu aja nggak cukup? Makanya Islam mengatakan cukup satu fawahidah. Kenapa mau jadi 4? Satu aja nggak bisa adil, apalagi 2. Disuruh 4. Itu solusi. Nggak disuruh bre. Itu solusi, malah dilarang. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, jangan, cukup satu. Tapi kan Tuhan kan ciptain Hawa sama Adam satu pasang. Oke, sekarang mari kita berdialog dengan baik. Kalau misalnya di dunia lebih banyak perempuan daripada laki-laki, apa solusi dari agamamu? Gak mungkin lah, Tuhan kan adil. Tahu ciptaan. Gimana ceritanya gak mungkin adil? Satu, di agama saudara janda gak boleh nikah lagi. Boleh kalau janda bang. Gak boleh. Kalau ada wanita yang dicerai suaminya lalu dinikahi, itu dihitung berzina. Tidak, kalau jandanya sudah mati suami boleh bang. Iya, kalau suami kalau masih hidup nggak boleh. Ya nggak boleh. Terus mau ngapain dia? Bagaimana mereka melampiaskan syahwat mereka? Ya stok terong Gurunda. Iya, gimana caranya? Gimana caranya mereka melampiaskan syahwat mereka? Solusinya jangan cerai. Solusinya jangan cerai gimana? Kalau suaminya ringan tangan, suka berzina, tidak menafkahi, anak-anak ditelantarkan, sedikit-sedikit kasar mulutnya, KDRT-nya tiap hari, gimana ceritanya? Mau tinggal terus dalam keadaan kayak begitu? Enggak, siapa suruh dia cerai? Itu gitu. Lah, mending berpisah daripada menyiksa kayak begitu. Tidak, kalau dia nggak bisa tahan nafsu ya jadi biarawati namanya. Waduh. Lalu ini yang kena penyakit AIDS ini siapa? Itu kan oknum bang. Ya oknum karena tidak ada solusi dikasih. Karena dia nggak punya uang mungkin untuk bayar. Untuk bayar apa? Kan ada sekarang. Kalau yang penting bayar aja tuh. Kalau dia punya uang. Bayar apa? Bayar cowok tuh. Jadi itu solusinya? Enggak juga sih. Enggak juga katanya. Allahu Akbar. Gimana sih Madohe ini? Tapi solusinya itu bang, usaha jangan cerai. Kalau di Kristen kan ada pranikah apa? Sekolah apa namanya itu? Sekolah pranikah apa namanya? Apalah artinya jangan cerai, tapi ternyata di surga tidak ketemu lagi. Apa artinya? Apa artinya? Ulang-ulang bang semua. Apalah artinya tidak cerai tapi di surga tidak bertemu lagi dengan istri? Apa artinya? Coba. Bertemu bang. Mana dalilnya? Ada bang. Nanti bertemu semua orang-orang percaya. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Saya nggak paham bang. Saya kan bukan pendeta bang. Lah kalau begitu kenapa Anda mengatakan ada dalilnya kalau Anda tidak tahu? Itu namanya pernah saya bebas. baca. Pernah baca bang. Kalau di Al-Quran kan jelas
Orang-orang Islam itu bersama dengan anak-anaknya masuk ke dalam surga. Lalu kebahagiaannya lagi mereka di surga itu, mereka akan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Dalilnya jelas, coba dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan ada Al-Quran ini. Di Al-Quran Ya. berapa, Pak? Fussilat ayat 31 coba. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan kamu memperoleh apa yang kamu minta. Ini surganya umat Islam. Lalu kemudian Nanti punya anak lagi. ada. Nah, dengarkan dalilnya. Mana boleh punya anak? Dengarkan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek moyang mereka, dari pasangan mereka, dari istri mereka, dari anak mereka, dan dengan cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Subhanallah. Jadi umat Islam itu bersama dengan anaknya, bersama dengan istrinya, ayah bapaknya masuk ke dalam surga. Nah, di Kristen mana dalilnya kayak begini? Anda tidak akan pernah bisa temukan. Terus bagaimana yang mendatangi neraka itu? Yang mendatangi neraka itu adalah mereka yang kemudian memiliki kesalahan, memiliki dosa. Mereka tidak semua orang-orang yang mati syahid itu nggak punya dosa. Orang yang mati dalam keadaan berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak menyekutukan Allah, mereka itu dihitung sebagai orang yang mati dalam berjuang. Mereka yang masuk ke neraka di Islam itu, yang masuk ke neraka adalah umat Islam yang tidak menduakan Allah. Begitu mereka punya dosa, mereka harus dibersihkan dulu di surga, karena di neraka, karena neraka itu tempat suci. Maka umat Islam yang memiliki dosa dimasukkan untuk dibersihkan di neraka. Habis itu setelah bersih masuk ke dalam surga. Nah, di Kristen tidak ada data-data kayak begitu. Kalau sudah masuk neraka ya neraka. Lalu bagaimana dengan pengakuan Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya tunggu Dinda, diangkat dulu. Habib Bahar mau video call, bentar ya, bentar. Oke, Bang. Tidak terkecuali satupun bilang. Sama, Bang. Di dalam Markus 9 ayat 49, setiap orang akan digarami api neraka. Gimana itu? Coba baca Markus 9 ayat 49 tuh. Tuh. Pintar juga Bang Sugi. Loh, saya ini belum berjalan, belum ada pendeta yang mengalahkan saya, apalanya. Markus berapa, Bang? Markus 9 ayat 49. Itu setiap orang akan digarami dengan api. Api apa? Api neraka. Karena ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang neraka. Apabila tanganmu menyesatkanmu, maka penggalah dan buanglah ke api, daripada kamu masuk surga, masuk neraka dengan tangan utuh, lebih baik dengan tangan puntung tapi masuk surga, kan begitu tuh. Karena setiap orang akan. Coba baca dari atas, Bang. Iya, justru kalau kita baca dari atas, mulai dari
orang yang menyesatkan anak-anak itu harus dikalungi dengan batu gilingan dan dibuang ke laut. Terus kamu baca sampai ayat 49 itu berbicara tentang neraka itu. Apabila matamu menyesatkan, maka cungkilah dan buanglah ke api. Karena lebih baik masuk surga dengan mata satu daripada dengan mata utuh masuk ke dalam neraka. Coba, di sana apinya tidak akan padam. Coba, itu berbicara tentang neraka itu. Udah saya tangkap ini bang. Apa tuh? Dia ada ayat gini gitu. Ya ini maksudnya Roh Kudus. Kita sebagai anak Tuhan menjadi garam dan terang dunia maksudnya bang. Ngawur aja, itu digarami dengan api neraka itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang akan digarami dengan api. Api apa? Api neraka. Karena ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang api neraka itu. Di sana ulatnya tidak mati, apinya tidak padam. Coba baca baik-baik, coba dibaca dulu. Kesimpulannya di ayat 50 itu bang, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Iya, tapi itu digarami dengan api, artinya mereka itu akan diulet sama api itu. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan berdamai yang seorang dengan yang lain. Iya, itu apinya api apa? Api apa itu? Itu apinya api apa? Ya api neraka. Nah iya. Aku berkata kepadamu, setiap orang akan digarami dengan api neraka. Iya. Nah iya. Nah, ingat. Di dalam Kristen, bentar bang. Di dalam Kristen, ya, orang kalau sudah masuk neraka kekal, tidak ada kesempatan lagi untuk ke surga. Berarti setiap orang Kristen akan di neraka itu. Nggak ada tempat tidak ada kesudahannya. Monggo Ustaz Talib, dilanjut, tadi mau bicara Ustaz Talib, monggo. Dia kaget lagi awetnya. Loh kok? Dia kaget terus soalnya. Lanjut Ustaz, aman. Garam kalau sudah nggak asin, dengan apakah diasinkan lagi? Kan nggak ada guna, pasti dibuang. Itu maksudnya bang. Orang Kristen itu nggak berguna, makanya dikatakan oleh Yesus, nyala kau dari hadapanku hai para pembuat kejahatan. Kalian tidak berguna, makanya akan digarami dengan api neraka kalian itu. Itu tergantung kontes bang, tergantung waktu bang. Waktu apa? Iya situasi, maksud tergantung, lihat situasinya bang. Iya, setiap orang di situ dikatakan. Setiap orang akan digarami dengan api neraka. Di mana itu digaraminya? Ya di neraka lah. Orang api itu adanya di neraka kok. Berarti kalau itu digarami di api di neraka, maka konsekuensinya Anda tidak bisa keluar dari neraka, karena di dalam Kristen itu neraka kekal. Tidak ada lagi. Beda dengan kami di Islam. Di Islam itu seperti yang dikatakan Akhi Juma tadi, orang yang berdosa akan dibakar di neraka sampai dosanya habis, setelah itu masuk surga. Kristen nggak mengenal seperti itu. Iya emang nggak mengenal. Nah, dicelup-celup kayak gitu bang. Nah, berarti kalian itu di neraka selama-lamanya, nggak ada lagi kesempatan ke surga dong. Enggak juga bang. Loh, kok nggak juga gimana sih? Kan Anda tadi sudah mengakui kalau sudah di neraka kekal. Nah di situ Anda digarami dengan api neraka, berarti Anda kekal di dalamnya. Iya, yang masuk neraka dari situ. Enggak semua orang Kristen yang enggak sungguh-sungguh sama Tuhan maksudnya itu. Ayatnya baca dengan baik-baik. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang tanpa terkecuali, setiap orang akan digarami dengan api. Api apa ya? Api neraka. Ayo kau. Ya setiap orang yang berdosa maksudnya bang. Oh nggak ada, jangan ditambah-tambah. Kau ini nambah-nambah ayat, saya nggak berani nambah-nambah ayat. Garam memang baik.
garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkan? Hendaklah kamu Artinya kalau sudah tidak asin lagi, untuk apa garam itu? ya dibuang. Sama seperti orang Kristen, dia ini sudah nggak ada gunanya, karena bagi Yesus, orang yang menyembah dirinya, yang menyebut dirinya Tuhan, dianggap penjahat. Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Nah itu dia. Iya, bagi pendeta-pendeta yang Wes, jangan ditambah-tambah, nggak ada seperti itu, nggak ada. Nggak ada. Jangan ditambah-tambah ayat. enggak, saya menjelaskan itu, Bang. Kan iman saya, Bang. Saya kan kasih tahu Abang. Ya, saya tahu itu imanmu, tapi ketika Anda mau menambah-nambah keluar dari konteks, ya saya larang lah. Saya aja orang Islam nggak berani nambah-nambah ayatmu, kok kamu mau nambah-nambah? Kalau di Kristen memang apa namanya? Mentafsir itu tergantung masing-masing, nggak mesti harus ulama, Bang, kalau di kita. Di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Jadi kalau mau menafsir ayat, pakai ayat, jangan pakai pengertian sendiri. Dilarang itu di Amsal itu. Amsal 3 ayat 5, coba buka. Bang Sugi ini mantan Kristen atau apa? Oh bukan, saya orang Islam, tapi hafalan Bible saya belum ada yang ngalahin. Nggak ada pendeta manapun bisa ngalahin hafalan Bible saya. Saya ini sambil tiduran nih. Baca pakai undang Roh Kudus, Bang. Wah, Roh Kudus masih kalah sama saya hafalannya. Bisa aja Bang Sugi. Kalau baca Alkitab itu berdoa dulu, Bang, biar nggak perlu. Orang nggak pakai berdoa aja saya udah hafal, ngapain harus berdoa? Nih saya sambil tiduran kayak gini nih. Tidak, maksudnya sambil tiduran nih, ha. Nggak ada baca-baca Bible, nggak ada tuh, sambil tiduran nih. Nggak ada Alkitab di samping, Bang. Nggak ada loh. Nih di dalam Amsal 3 ayat 5, di situ dikatakan percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Mana ada saya baca-baca Bible? Nggak ada. Ya kalau justru karena itu, Bang, undang Roh Kudus. Nggak perlu, saya nggak butuh Roh Kudus karena hafalan saya itu lebih hebat daripada orang yang punya Roh Kudus. Bilangin, ya. Roh Kudus lagi mempersiapkan acara pengantin, dia nggak bisa diundang, lagi sibuk. Ya, ngapain saya ngundang-undang Roh Kudus? Orang saya sambil tiduran aja udah hafal, ngapain harus pakai Roh Kudus? Biar dia beri penjelasan dia, Bang, maksud firmannya itu apa, dari mana ke mana, gitu maksud saya, Bang. Yang ada malah konslet nanti otak saya seperti pendeta tadi itu, konslet otaknya itu. Gitu, Bang. Aduh. Nah, lanjut. Jadi nggak ada dalilnya ya bahwa Madohe nanti di surga masih kenal sama anak-anaknya, nggak ada kan? Nggak, karena di situ kan sudah jadi satu, Bang. Iya, berarti kan nggak ada lagi komunikasi dengan anaknya, dengan istrinya. Nggak ada lagi seperti di bumi ini, ya bercengkrama bersama anak istri, kan nggak ada lagi nanti di surganya Kristen. Enggak, di sana sudah jadi satu. Maksudnya jadi satu apa? Satu nusa, satu bangsa? Ya maksudnya yang kamu lihat, kamu punya melebihi saudara, apa semua yang di situ ya saudara. Nggak ada lagi anak? Tidak, maksudnya semua yang masuk, umpama yang masuk kerajaan surga itu ya sama-sama, Bang, melebihi saudara. Itu pengertiannya, Bang. Iya, maksud saya Anda sudah tidak kenal lagi sama anak-anak Anda kan di sana?
Iya, nggak tahu lagi. Tunggu dulu, Bang. Saya asal jawab aja. Lalu buat apa kalian itu di dunia tidak cerai, tapi ternyata di surga kalian itu nanti kayak gitu keadaannya, gak kenal anak, gak kenal istri, gak kenal orang tua lagi. Ini apa namanya? Kenal Bang, tapi cinta kasihnya sama kepada semua orang maksudnya. Mana dalilnya? Ada Bang di Mazmur kalau nggak salah atau di Amsal. Mana? Dalilnya mana? Tunggu nanti saya tanya Pak Pendeta. Pendeta mana yang bisa jawab ini? Pendeta mana? Pendeta mau dapat data dari mana? Ada Pak Yakob namanya yang mau ketemu Bang Rasid di Hayam Hulu. Oh, Pak Yakob paling ngarang-ngarang aja. Nah, di sana itu nggak ada istilah itu lagi Bang. Keluarga besar jadinya. Mana? Di mana dalilnya? Di sana ya Allah ya Karim. Aduh, pusing saya kalau ngomong sama Bang Tuman. Ya kan harus dalil. Harus dalil. Tidak bisa kita berasumsi karena ini cerita masalah keselamatan nanti di sana. Nah, kalau tidak ada dalilnya lah buat apa? Kan gitu. Mana lagi orang Kristen ini? Mencari pertolongan dia. Tidak temanku, maksud saya tipping di bawah kayak di mana natsnya biar saya kasih di Bang Suma. Gimana? Ada Bang, kalau di surga itu kan kalau kita mengenal saudara lagi nanti kan pilih kasih jadinya Bang. Gimana ini Bang Madowi. Ya, assalamualaikum sebelumnya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan deh. Bang Madowi, coba Anda bayangkanlah, Anda nggak ketemu orang tua yang mungkin sekarang sudah nggak ada lagi juga ya. Bang Madowi masih ada orang tua nggak? Nggak ada Bang, udah nggak ada. Udah meninggal. Jadi Bang Madowi, Anda bayangkanlah, ada nggak kira-kira yang mau Anda sampaikan ke orang tua yang belum sempat Anda sampaikan? Ada. Dan itu nanti di surga nggak bisa lagi Anda sampaikan juga gitu. Jadi betapa sedihnya gitu. Ketemu Bang. Loh, tadi bilang nggak? Itu kalau yang Bang Suma ngomong itu beda. Maksudnya Bang Suma. Kalau ya, mana dalilnya ketemu dengan anak istri keluarga di surga? Dalilnya mana? Jangan-jangan sudah dimakan sama yang tadi yang di Wahyu 10 nomor 10. Wahyu 21 ayat 4 mungkin saya baca. Coba. Ketemu Bang, cuman kasih sayang kita itu enggak seperti ke dunia lagi. Kita lihat orang itu sama, punya kasih sayangnya sama. Berarti istrinya orang istri kamu juga? Seperti itu sayangnya. Aduh. Masa istrinya orang, mending kami yang dikasih bidadari. Oh, situ istrinya orang kamu samakan dengan istrimu juga. Berarti istrimu dianggap istrinya orang juga dong. Waduh, bahaya ini. Iya Bang. Komunikasi nggak Pak Dohe? Ada komunikasi nggak gitu? Nggak ada waktu untuk itu kayaknya. Kalau disuruh nggak ada waktu. Jadi yang mau lu sampaikan nggak jadi lu sampaikan gitu. Misalnya lu bilang sama mama, mak, akhirnya yang mama suruh saya lakukan gitu kan. Misal mamamu suruh kamu jadi insinyur gitu kan. Tapi orang tua kamu meninggal sebelum kamu sempat jadi insinyur. Saya baca dulu. Pasti kamu pengen kasih tahu. Bang, saya baca dulu ayat Alkitab ini. Oh iya, baca dulu. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Iya, Jadi cuma kita nggak mikir, Bang Madohe. kita nggak mikir itu lagi bang. Kita nggak mikir kayak yang di dunia lagi bang. Ceritanya begitu bang. Sedih nggak menurut Bang Madohe gitu? Sedih nggak gitu? Kita kan banyak lah yang masih mau kita sampaikan ya, yang nggak sempat gitu. Misalnya Bang Madohe pengen kasih tahu, mak akhirnya saya jadi orang yang sukses. Mak saya akhirnya punya anak yang cantik-cantik dan ganteng. Anak saya begini-begini. Nggak ada yang pengen kau ceritakan sama ini mendiang orang tuamu gitu. Kalau ketemu lagi. Pengen kalau mereka masih hidup. Iya, ini kan udah nggak hidup nih. Kesempatannya artinya kan setelah Madohe udah nggak ada kan di surga dan neraka nanti lah gitu. Kalau di neraka ada ngomong nggak? Kalau gitu, tadi surga nggak ada nih. Kalau neraka? Apalagi neraka. Waduh, siksa sendiri-sendiri ya? Tidak. Mau sibuk sama itu sama panasnya api. Mana mau sempat lagi ngomong leha-leha lagi. Tapi kan selamanya bang, masa nggak sempat? Selamanya loh padahal. Tadi di surga nggak sempat, padahal selamanya di surga. Ya kan sudah saya baca ayatnya Wahyu 21 ayat 4. Pemikirannya udah beda bang. Aku bantu. Aku tanya Bang Zuma lah kalau gitu. Bang, yang masalah 100 kali lipat dibalas di surga itu gimana kalau gitu bang? Nah itu dia makanya. Itu pengikut Yesus tapi ya kalau penuhan Yesus memang enggak. Oh ini enggak ya? Mereka Yang ini apa? kan Madohe Apa ini kan Apa bunyinya bang? Itu bang dalam 1 Korintus 15 ayat 47 itu orang-orang itu akan akan memakai tubuh baru. Bagaimana cara mengenali anak istrimu kalau tubuhnya udah berganti semua? Betul sekali itu. Nah iya, jadi kan nggak kenal lagi. Iya, makanya pemikiran yang dari dunia itu nggak sampai ke sana lagi, Bang. Nah, emang kamu nggak rindu sama orang tuamu? Rindu sih. Segala Ustadz Sugi nanti nangis pula Madohe nih. Kasihan, lagi rindu dia sama mamanya. Bang Sugi nih bikin nangis orang aja. Kalau kami rindu, Iya. nanti ketemu bang di dalam surga kita ketemu. Dalam surah Yasin sangat jelas dikatakan hum wajuhum fitolalin alal ariki mutakiun. Ya kita akan dijumpakan dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah sementara kalau Kristen 1 Korintus 15 ayat 47b kalau nggak salah, itu orang-orang itu yang masuk surga pakai tubuh baru. Gimana cara mengenalinya coba? Makanya saya bilang tadi kan, yang pemikiran dari dunia itu nggak ada lagi. Udah Madohe, yuk ada aja Bang Madohe. Sukacita aja Bang. Udah Bang Madohe sih ada aja, biar bisa ketemu nanti sama anak anda, cucu anda. Kalau sama orang tua udah nggak bisa nggak apa-apa lah, sama anak sama cucu lah. Yuk. Gimana Bang Madohe? Sama anak. Karena gini bang, karena cintanya kita sama Tuhan melebihi semuanya, itu ceritanya bang. Ngerti maksud saya bang? Kalau kita udah cinta Tapi sama kan Tuhan, kesepian Bang Madohe kalau gitu. Cuman ketemunya sama Tuhan doang di surga. Nggak kesepian Bang. kan bukan kita sendiri bang. Loh, tapi nggak kenal lagi semua. Iya makanya. Ngomong nggak? Masih ada ngomong nggak sama yang di surga, yang orang-orang lain tuh? Nggak pernah diceritain. Kalau nggak ngomong, diam gini Bang Madohe. Bang Madohe coba bayangkan ya, aku taruh Bang Madohe di satu rumah. Ya oke lah, rumah itu fasilitasnya lengkap. Ada gymnya, ada alat permainan semua lah ya. Tapi Bang Madohe sendirian. Kira-kira kesepian nggak Bang Madohe? Enggak, banyak orang bang. Ya, tapi nggak bisa ngomong. Itu kan saya nggak tahu itu. Bisa Ya, ngomong apa enggak? Ya kalau nggak tahu ngapain pilih agama itu Bang? Pilih yang pasti aja loh kalau gitu.
apa yang pasti dari Islam? Kalau Kristen kan udah pasti Tuhan ada Tuhan Yesus penyelamat, juru selamat, penebus dosa, menguasai alam kematian, kunci kerajaan. Ini aku ngomong sekali aja Bang Mado ya. Aku ngomong, kok diturunin. Jadi aku ngomong sekali aja. Bayangin ya, teman-teman Kristen bilang hidup seperti malaikat. Padahal di kitabnya sendiri ditulis bahwa manusia itu jauh lebih mulia daripada malaikat. Manusia lebih mulia dari malaikat, tapi kita disuruh jadi malaikat. Artinya turun pangkat lah kita. Dari paling mulia turun yang bawah. Ya, terus malaikat di surga buktinya bisa jatuh dalam dosa kan? Sepertiga malaikat jatuh dalam dosa. Ya. Untuk apa gitu jadinya? Bukankah manusia lebih mulia? Ya, terus kita sudah selamat ya, masuk surga kan udah selamat artinya. Masa kita nanti bisa jatuh lagi dalam dosa? Kan karena dibilang malaikat itu kan kalau di Islam jelas gitu, malaikat tuh nggak bisa buat salah. Kalau di pihak sebelah kan malaikat bisa jatuh dalam dosa. Jadi ini dilema sih. Ya ini udah jatuh dalam dosa juga dia nih. Hilang semua, pada tidur. Ini hostnya sudah mau tidur ini kayaknya nih. Kasih kopi Bang, kasih kopi. Udah jam 3 soalnya Dek di sini. Siap Bang. Ini Bang siapa Bang Julius nggak ikut Bang Andi? Enggak. Belum balik mereka. Jam segini belum balik. Iya, masa belum balik? Belum, baru aja aku video call. Mereka lagi sama. Tadi sempat ngobrol sama Habib Bahar. Mendukung API. Wih, keren. Banyak orang di sana tapi yang kelilingi duduk bersila mereka itu ya orang-orang API semua. Kiri kanannya orang API semua. Yang lain-lainnya itu Habib-Habib agak-agak menjauh. Ada ratusan orang kulihat tadi tuh. Tapi di tengah-tengah orang API semua bersama dengan beliau. Ngobrol santai. Ada Bang Handi, Ibes, siapa? Hendra, siapa lagi? Aristo, Bang Putu, Dewa Putu, Adi. Itu aja teman-teman kita bersama dengan Habib ngobrol santai. Terus yang lainnya pada ngelilingi mutar duduk bersila gitu. Istimewa Apa kali ya. komentarnya tentang debat Islam Kristen ya? Lanjutkan perjuangan Bang. Masya Allah. Jangan surut. Kalau cucu Nabi aja udah bilang begitu, untuk apa lagi kita surut? Makin semangat Lanjutkan dong. perjuangan. Terus dia begini, jadwalkan ya kita ketemu. Baik Beb, insya Allah. Mau jumpa beliau. Masya Allah. Jumpa lagi. Host masih ini nggak, masih sadar nggak? Unirifa minta naik tuh. Host, ada Unirifa di bawah host. Naikkan aja dulu host. Habis itu kita ini kutub kalau memang sudah nggak tahan. Naikkan Unirifa terus tutup. Naikkan Uni Soviet. Uni Soviet, namanya Uni Soviet. Apa pula? Uni Soviet betulan. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku mau debat sama Bang Zuma. Ya silakan. Jadi menurut Abang, si Julius ini serigala atau domba? Coba jujur aja lah. Itu bukan debat coy, itu gibahin teman. Serigala apa? Bukan dua-duanya. Beliau umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Tuh kau dibela kau sama Bang Juma, kau juga nggak bisa kita jelek-jelekin orang depan Bang Juma. Percuma siapapun yang coba-coba menjelekkan adik-adiknya depan Bang Zuma, dimakan kalian sama Bang Zuma. Percuma. Bang Juma tuh lebih percaya sama kita ya kan Jul? Masalah jelekin adiknya juga gitu. Ya Bang memang jelek, cik mana? Sama dulu. Salam Bang Stefanus. Salome Bang Stefanus. Halo. Shalome. Iya, Salome. Ini sahabat Bang Zuma, host mau antar anak Bang Zuma sekolah besok pagi. Itu alasan. Lanjut itu. Bang Zuma, ini Bang Stefanus dulu
jangan tutup dulu. Aku baru masuk. Gimana ini? Baru bangun aku nih. Silakan Bang Stefanus. Ada yang tetanus kah yang bisa diobati? Maaf, bercanda. Ada yang Loh. Ah, iyalah ada Pak Desugi, takutlah dia ada Bunda Rama. Udahlah. Bang, nanti kalau sampai rendangnya kabari ya, Bang, biar aku kasih tahu sama yang order ya. 86. Ya, jadi kawan-kawan, tolong dibeli rendang Uniripa karena kalau kalian itu betul-betul mencintai Bang Zuma, kata Bang Zuma loh ya, maka kalian harus beli rendang aku. Misalnya kalian mau beli kirim ke Julius atau kirim ke Pak Desugi, misal beli sekilo 2 kilo kirim ke Pera. Kalian mau beli kirim ke Bang Hendra, kirim ke si Sabri ini ya, atau kirim ke host. Apa apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya 2024 orang. Cari taunya di sini. Tadi Uni tempat dapur. Uni saya cari taunya di sini. Ada utang Pak Tony belilah rendang aku Pak Tony jangan gitulah, belilah setengah kilo kayak kirim ke si Julius kayak. Aku mau. Sabri. Dinda Julius, aku baru baca WA-nya ini. Iya. Tadi malas aku sama dia, soalnya dia oten tapi materi yang dia bawa materi Yahudi. Ini Siapa, kayak kita Bang? debat sama orang Yahudi sama dia. Siapa Bang? Rion. Zuma. Iya Bang Zuma, saya boleh minta tolong. Ya teriaklah Bang, pasti Bang banyak Zuma, tetangga saya yang boleh datang. minta tolong. Coba. Saya boleh minta tolong Bang Zuma. Ini akun baru, akun saya sudah meninggoy. Saya minta tolong di follow. Ini Saber ya. Ya follow kawan-kawan, dia mualaf, dia mualaf di komal saya Bang, mualaf sekitar berapa lama ya, sebulan berapa itu. Daud masuk debat-debat kayak Theodor dia Bang, baru mualaf langsung debat-debat dia ini. Ada aja lah anak-anak ini Bang. Iya teman-teman, di follow saudara kita, di follow Sabri. Apa namanya, dia sekitar berapa lama sebulan lalu ya kamu syahadat? Sebulan 2 minggu. Sebulan 2 minggu ya. Alhamdulillah waktu itu di komal saya, dan dia ya cukup inilah Bang, maksudnya sudah cukup lama dia melakukan pencarian terkait tentang Islam gitu. Ya teman-teman yang mau pesan rendang silahkan diorder ya. Nggak pun untuk kalian sendiri ya, kirim ke si Pera, Pak Desugi, si Julius gitu. Murah aja kok sekilonya. Rendang apa? Bukan rendang daging Tuhan lah. Yang jelas rendang daging sapi. Iya. Umi, kalau akunnya gimana mulihkannya lagi? Bisa dipulihkan lagi nggak Umi? Bisa diajukan banding aja. Makanya kamu belanja lah pakai TikTok Shop akunmu itu biar aman akun. Belanja aja. Udah nggak ada lagi. Beli pencabut bulu ketek kayak apa kayak gitu. Cara pesan rendangnya itu coba lari ke Riva Official, di situ ada bio, ada nomor di situ. Ambil nomor itu langsung DM. Oh ya, satu lagi saya mau informasikan, alhamdulillah masya Allah ya. Ada proyek akhirat yang sedang saya upayakan dengan tim ya. Kami cewek-cewek sih memang, tapi tidak menutup kemungkinan buat cowok-cowok juga ikut belajar. Membuka kelas Zoom, di situ materi pelajarannya adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pertama memperkenalkan makhraj, memperkenalkan tajwid sampai paham, lalu kemudian mentahsin hafalan. Teman-teman akan menghafal bersama saya sampai kita lebih dahulu, entah saya lebih dulu, entah teman-teman lebih dulu. Nah peserta sudah ada sekitar 50 orang lebih. Alhamdulillah, qadarullah, Allah izinkan guru-guru kita mursyid atau guru-guru berkompeten. Ada ustazah kita yang lulusan dari UIN ya, UIN ya, Allah izinkan Al-Quran. Kemudian ada guru kita seorang hafizah, yang juga sudah luar biasa dalam bahasa Arab. Beliau ini salah satu anak dari netizen saya yang merekomendasikan anaknya untuk mengajar membaca Al-Quran. Kemudian ada salah satunya adalah teman kampus saya yang memang lulusan pondok pesantren, satu kampus dengan saya, memang sudah terbiasa mengajar. Kemudian nanti insya Allah ada Bang Ali dari sisi mungkin akan memberikan materi sirah nabawi, memberikan kaidah-kaidah bahasa Arab secara gamblang untuk dipahami dan tidak dipungut biaya. Kelas ini dibuka untuk umum, tidak peduli umurnya berapa.
Tidak peduli nanti pekerjaannya apa, karena kita tidak butuh itu. Yang kita butuh nanti nama dan asalnya dari mana, gitu ya. Jadi teman-teman yang mau ikut serta dalam kelas ini, insya Allah silahkan bergabung. Ambil di nomor saya itu, nanti saya masukkan ke dalam grupnya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Itu aja. Silakan yang lain. Ya mungkin ditutup aja Bang Zuma, kasihan nanti besok kan mau ngantar. Iya host, masih monitor nggak dia ya? Tadi udah tinggal 1% mungkin. Siapa nama adik abang ini bang, yang host yang ini? Sadli. Fadli. Assalamualaikum. Oh gini aja Guruna, tutup YouTube aja. Ini ya live biar sampai ini aja. Gitu. Iya. Atau gimana? Guruna masih mau lanjut dialog? Aku juga udah stres ini. Loh. Stres kenapa? Ngapain Guruna stres? Abang udah stres. Gara-gara Madohe tadi. Gimana? Nggak stres Oh kok iya gitu. iya. Aku pernah ODGJ bang gara-gara Oten emang. Astagfirullahaladzim. Gimana nggak stres kayak gitu? Coba lah, apakah istrimu nanti, ya katanya dia sama diperlakukan istrinya sama orang lain, dia juga kayak gitu? Kayak mana ceritanya? Sudah gitu dia iakan, dia jadi istri mempelai wanita nanti di sana. Kalian aja yang telat kesini. Persediaan tertawaku habis dibuat Madohe. Gimana caranya bang biar kita nggak benar-benar ODGJ ya setelah diskusi ini? Aku serius loh bang, apa ada minuman ramuan gitu bang yang perlu diminum gitu? Jujur bang, aku takut ODGJ lama-lama bener. Tadi lawak-lawak lagi, aduh. Allah. Itulah namanya kehidupan. Jadi gimana kita tutup aja ya? Tutup aja ya dek. Iya Tutup lah bang. Akhi semua sahabat-sahabat tutup aja. Kalau ada teman-teman, masih ada kayaknya teman kita yang live, bisa bergeser ke sana kita. Siap Bang Juma. Iya. Siap komandan. Oke, Uniripa ditutup dong sambil promosi rendang. Siap tutup. siap. Saya closing Pamit ya. juga dengan sahabat yang di channel Sultan Mas. Baiklah. Nih. Ya aku Baiklah promo juga loh nih. teman-teman. Hah? Channelku Dokter Akal Media. Oke. Iya, Jangan iya, di subscribe sekalian. Dokter Akal Media ya, Iya, karena jangan biar kenapa. jangan di subscribe. Saya baru gitu. masuk udah diusir gua. Ya bagi teman-teman yang iseng ya, Peta silahkan. lempu, tunggu. Oh, iya, Ada peta lempu ini. Ada Di mana peta. kita sehat? Di mana Ki? Kupikir siapa tadi? Alhamdulillah sehat. Kok jam segini? Jam segini kok ngomong? Assalamualaikum Pak Peta. Pak Peta terkaget dia mungkin baru bangun. Warahmatullahi wabarakatuh. Cocok beliau ini sama Madohe sebenarnya. Diskusi Makanya saya masuk tadi. Tapi telat. Telat Madohe tadi ada di sini. Itu ada yang nanya tuh beli rendang unik ke Kalsel bisa ndak? Boleh ke Makassar aja saya kirim, apalagi Kalsel. Ambil nomor di bio di Unirifa official. Ada nomor handphone di situ di bio. Silakan diambil nomornya. Selain rendang juga Ikhwan ya, kalau yang mau order iPhone 15 Pro Max ke Unirifa dikirim ke Kores juga itu bisa banget. Bisa banget itu. iPhone udah masuk ini kan Klaten ya Unik ya? Iya. Ah, Yang mau tuh. beli iPhone ke saya boleh, nggak apa-apa. Kirimnya ke Kores ya. Kirim Tapi ini ke berlakunya kirim ke Kores ya. Nggak bisa Unirifa punya sendiri tuh nggak bisa. Iya. Sip. Sip. Ayo katanya tutup malam yang Iya, ceria kita tutup. dan syahdu ini. Pak Peta, Peta, sehat selamat selalu. datang. Ya. Peta Baiklah. lempu besok lagi. Iya. Ikhwah fisabilillah, baik channel Zulkifli M Abbas, Triun Comment Center, Dokter Akal, Unirifa MOW, Salam Akal Sehat, dan apa satu lagi Pak Desugi Salam Akal Sehat ya. Sugi Kristologi Reaksi. Sugi Kristologi Reaction, channel-channel Muslim yang mana channel-channel itu menampilkan hiburan teman-teman ya, di mana teman-teman bisa mendengarkan bagaimana jawaban-jawaban dari keimanan teman-teman kita Kristen dan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Pak Desugi, Bang Zuma, Pera, siapapun yang memberikan dakwah kristologinya, semoga bermanfaat. Nah, terima kasih sudah bersama kami, dan kami dari API ya kan Bang? Iya. Akademi apa namanya? API Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih atas supportnya. Jangan lupa beli rendang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup untuk malam ini dan kita lanjut besok.
Mbak De selamat bergabung, jangan tutup dulu. Mbak De sudah bergabung, Mbak De sudah bergabung. Ini Mbak De datang jemput guru udah pulang, kan Oh, pas gitu. closing gitu. Oh gitu. Baiklah. Kalau Sehat selalu beliau Bang naik, Juma ya, sehat selalu. iya, Bang. makasih. Ada yang jemput, ada yang jemput. Udah dijemput Kak D, udah dijemput. Haji Kak D. Tony juga. Assalamualaikum Haji, Pak Kalau Haji. beliau mau naik ya Pak udah Tony. ditunda kalau dia Oh mau ditunda kok, aduh ditunda guys karena ada Kak D. Namanya anak-anak Silakan. mau naik, jangan ditutup Iya. dulu. Jangan ditutup Ini- dulu. Ibu negara loh ini. Baiklah. Mbak De, kalau ayo begitu, sini. Kakak kita ipar. tunda, guys, kita tunda sampai jam 3 subuh atau jam 5 subuh. Kak D, assalamualaikum Kak D. Mau naik Pak, ya? Pak Haji Tony, assalamualaikum. Cek host bangun. Loh, tadi kok bisa naikin orang? Buat sahabat semua juga mau informasikan nanti hari Jumat Bang Zuma mau sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Jadi yang mau ketemu sama Bang Zuma nanti di Masjid Istiqlal di hari Jumat bisa datang. Ini beneran enggak nih? Jangan hoax. Insya Allah. Aku nggak dengar. Ini sedang Iki piye iki? Yang Ini bener lah sedang Pak. saya- Jangan ini jadi sedang saya disebarkan. usaha- Nanti sedang ramai saya kali yang usahakan. datang. Gak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Uni. Tapi yang insya Allah hari Jumat kita Jumatan di Masjid Istiqlal. Bismillah. Masya Allah. Terima kasih Pak Amin. Tony. Jadi Ini beneran enggak loh? Bang Juma ke Jakarta. Iya. Bener Bang Juma ke Jakarta. Sementara saya proses, insya Allah doakan saya sedang berjuang. Jangan terlalu cepat, aku aja Nggak, baru apa yang pulang di- ini. oh yang acara kemarin itu yang Bang, kalau ke Jakarta kasih tahu lah Bang, biar aku juga bisa ke situ. Jumat Jangan depan terlalu tuh. cepat. Ini sedang saya usahakan, tapi insya Tanggal Allah 6 ya? Jumat. Jumat depan itu tanggal 6 berarti ya? Jumat ini, Waduh. Loh, jangan cepet-cepet. Bang bingung lah aku nanti nggak ke Jakarta nggak jumpa, kayak mana coba? Bertemu sama Mbak D juga sekalian. Pak Haji, jazakallah khair. Makasih banyak Pak Haji Tony, masya Allah, barakallah. Hujan koin time zone. Ya. Iya. Kalau Kak D, mau ada Kak D nggak acara jadi itu naik. bulan Jambak Kak D, sebelumnya sudah jambak Kak D. diumumkan. Host jambak Kak D, host. Siap Uni. Sebulan sebelumnya itu diumumkan, jadi kita nggak mendadak tergopoh-gopoh gitu loh. Tahu nih, Jangan terlalu Kak D, mendadak naiklah gitu. Kak D. Nggak kawan lagi kita ya Kak D ya. Ini saya baru duduk di rumah 2 hari. Berangkat lagi. Oh, langsung naik loh. Kakak Kakak ipar. Bang Zumanya Yang kita nggak mau. banggakan. Tapi saya yang Assalamualaikum Mbak De. Waalaikumsalam Aki. Waalaikumsalam Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak ipar. Jadi Pak diam katanya Kak D. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Kak D. Dokter Akang. Pada masih semangat ya. Udah letoy sebenarnya Kak. Semangat, ini aku bikin kopi lagi loh. Pengen lihat adu pantun Gurunda sama Kakak ipar. Aku dulu dong biar menguji siapa yang jago pantun Bang Zuma atau Kak D. Aku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak D. Salam kenal. Salam. Aduh Kita pantun. semua di sini ngontrak ya, kita semua di sini ngontrak ya. Aku ngekos. Saya kakaknya di Suma ini. Saya adiknya, Itu kakak tertua itu. Mbak Petalem itu kakak tertua. Saya adik bungsu. Saya adik bungsu. Aku mempelai wanita. Udah siap Bang kebayang. Udah siap. Gak kebayang gimana mempelai wanita tangannya, kepalanya kayak gitu ya. Allah. Jadi gimana dong Kak D, bener nggak tuh hari Jumat desas-desus itu? Desas-desus itu bener Iya nggak? Mbak D, ini sementara saya lagi cari KUA-nya. Iya aja. Buset. Kita kok kayak ini ya. Dapat sepatu gini lupa daratan dia. IO-nya nyewa ini Roro Jonggrang. Rendang ya, rendangnya Uniripa ya, guys. Ini tumben ini hoki ini banyak cerita nih. Iya. Iya. Ini mumpung ada Mbak D. Padahal Mbak D. waktu jumpa dengan saya itu pendiam ini Bang Fadli ini. Ini di sini sewet kali orangnya. Tuh, kan? Fadli lagi dipanggil. Sadli pakai S. Sedih. Emang sedih. Sedih dong namanya.
Jumpa sama saya pendiam, di sini cerewet kali dia. Jadi Bang Zuma beliin hos sepatu gitu. Enggak. Mbak D ngirimin sepatu itu yang merek. Oh gitu, merek apa cuman tadi? hostnya aja gitu. Oh ya makasih lah kalau gitu. Pelicin sepatu LG. Iya. Oh hostnya ulang tahun. Oh udah, aku tunggu ulang tahun aku yang tahun depan lah nanti. Waduh, kebetulan Unik ulang tahun 3 kali ya setahun Iya, ya Unik 3 ya? kali setahun. Oh iya. Kebetulan pula bulan ini yang ketiganya gitu. Wow, Akbar. Kade sehat Kade? Sepatunya harga mahal pula itu launching apa tadi mereknya? Wibudok. Nokia. Nokia Sun 3100. Donki apa? 2100 Nokia 2100. Apa tadi merek sepatu? Mitsubishi Satsuki. Apa Bang Sadli merek sepatunya? Pantun dulu dong Pak De. Pak De kalau ngomong pakai pantun. Lupitong apa sih namanya? Simbada. Masih ada. Itulah temanku itu. Aduh. LV. Tuh, kata Pak Haji, kata Aki Obil, LV, Louis Vuitton. Asik. Nah, itu udah Louis berapa Vuitton. tuh Louis Vuitton? Udah kobong talefu itu, kobong tutapel. Belum lagi yang masuk ke rekening saya. Tapi Masya Allah. untungnya ya kita perempuan ini Islam Kak De. Kalau di Kristen itu perempuan nggak boleh pakai baju mahal, nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai mutiara loh Kak De. Untungnya kita Islam. Itu bukan Jadi kita Kristen. boleh pakai Iya. baju yang mahal. Iya, betul. Di Kristen nggak boleh perempuan pakai baju mahal. Bolehnya Mbak De, balik baju monja. Tunggu dulu, aku mau ngomong dulu. Mbak De, pinjam dulu lah 100. Itu kok pakai mainan slot. Enggak, kok pakai pantun gitu loh. Jalan-jalan Salah, lu harusnya dekat prolog gunung dulu. meletus, gitu. Pinjam dulu 100 ya kayak gitulah. Nah, boleh. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Nah, kan keren tuh. Lagi-lagi nggak boleh pakai emas dalam Islam, betul Pak Haji. Lagi nggak boleh. Ya, lanjut Kak De. Ada Pak Jitoni ya? Ada di bawah. Assalamualaikum Pak Jitoni, Masya Allah. Kangen sama Pak Haji ini. Kade itu dari tadi ngomong loh, cuma ini mic-nya. Ini pakai headset 10.000. Makanya beli yang 250 lah. 10.000-nya dolar tapi. Nah, ayo. Aduh ya Allah. Lanjut Kak De. Jadi gimana Kak De cerita kita itu? Ajaib. Uni nyanyi dong yang kemarin aku suka loh. Oh lagu itu, tapi bayar mahal itu. Nyalin dong. Mahal itu lagunya. Gampang. Tolonglah, nggak ada gitu para. Yesus. Bukan. Oh bukan. Ada lagi yang Dalam nama Yesus, tauhid. Itu ada Ustaz dalam Alwannya. nama Yesus gitu tuh. Bukan. Ada lagu aku tuh yang di dalamnya itu ada suara Ustaz Alwannya juga. Dia omolok. Bukan, yang judulnya itu Tauhid. Jadi lagunya itu tentang Tauhid. Nah Ustadz Alwan yang ngisi akhir suara. Bagus banget suara Ustadz Alwan itu. Dengerin dulu ini. Bentar. Aku simpannya lupa di mana. Spoiler. Aku juga bagus Kade nyanyi. Mau denger nggak? Ntar Kak De aku cari dulu ya. Nah, sambil Unik nyari ya, aku kan dulu. Zapi. Tolong ya Allah astagfirullah, tolong. Kenapa ya? Uni baru sembuh Dek, masa mau sakit lagi gara-gara. Waduh, bini aku bangun langsung. Yang ini, aku percaya Yesus itu juga hadir ke dunia hanya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan gitu. Bentar aku cari lagu aku dulu ya, bentar. Kak D, itu dong dibikin satu album yuk Kak. Lumayan loh Kak. Yuk Kak. Diproduserin Kak. Di mana? Diproduserin ini disebarkan ke seluruh alam. Udah nyapa Bang Zuma biar ngomong sama Mbak D biar romantis katanya. Udah. Assalamualaikum Akhi Tony. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Masya Allah. Pak Haji, apa kabar? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Tony, apa kabar Pak Tony? Alhamdulillah sehat-sehat itu Pak Disugi. Masya Allah. Assalamualaikum Mahizuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhi. Sehat terus. Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Masya Allah. Jadi kangen kapan kita ngopi lagi di hotel bareng-bareng ya? Posisi di mana ini, akhi? Insyaallah. Di mana? Akhi di mana ini? Udah balik ke Bangka nih, Bangka di apa? Di Sungai Ledja, dekat Pangkal Pinang. Oh. Iya. Kalau Mbak Deni kan di Jakarta ya kan? Ya Gurunda. Ya Kakanda gitu loh. Merdu banget ini apa? Aku mau gebrak apa ya? Meja aja. Tuh merdu banget. Gitu dong, Pin. Pakai soundnya dong. Nggak, ini lagi ini. Oh, apa? Udah masuk sesi Gurunda. Gombal-gombalin Ya Kak pas D. lagi Kak D ngomong gitu kamu ada backsoundnya gitu loh. Zapi. Saya mau sapa dulu nih. Ini Haji Tony, Bang Haji Tony, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Peta gitu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Jangan lupa tuh nanti salam-salam sama ibu sekeluarga dia, Bang Peta. Amin insyaallah. Ente. Allahu Akbar. Tanya-tanya lah Mbak Deni, teman-teman sekalian. Banyak loka ya Pak Haji. Loka apa? Udah loka deh. Aku di pabrik lagi. Aku jingok di postingan Pak Haji. Aku jingok juga. Iya, aku jingok. Ayo kita nih, bukan main pacak nian. Pada Ica itu aku bisa pesen. Iya dak. Nah. Ternyata diam-diam mereka bisa bahasa Aramaik semua ini orang. Pacak nian. Ayo kita nih, ayo kita. Oh alah, Pak Haji Kak D, durung teko. Wong kita galo. Laju. Red Nanti. Iku melaku ngencelek. Itu ya. Haji. Gawin Jumat berkah itu ya. Oh ya, ada kemarin ya gitu, pas mampir di Palembang gitu. Itu continue nggak atau pas kemarin aja? Pas kebetulan kan belum lama buka tuh kedai gitu. Jadi apa sekalian gitu kan kita Jumat berkah tuh untuk ini, untuk apa, untuk PAUD saya sendiri tuh kan, saya ada bangun PAUD gitu. Alhamdulillah gitu, murid-muridnya sudah ada 120 gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Keren. Jadinya pempek kapan dikirim nih? Ada mampir Palembang kan sekalian gitu kan, sekalian bikin acara dikit-dikit lah gitu buat di apa, di PAUD gitu, sama sekalian pantau-pantau gitu kan, ada dibangun apa, bangun kelas lagi karena udah nggak muat gitu. Itu ada hubungannya dengan ulang tahun pernikahan enggak Pak? Siapa tahu ulang tahun pernikahan dirayakan dengan Jumat berkah. Udah lewat itu. Udah lewat ya. Pempeknya mana? Yuk kirimlah yuk pempek. Galak pempek. Galak nian. Apa pula Bang Zuma pun galak? Bang Zuma be galak. Keriting. Pempek kapal selam be. Apa pempek lemak itu bugo. Kalau Bang Zuma ini dia tuh pempek kapal selam bae. Dia tuh pempek tornado pun boleh lah. Tak kate pempek tornado. Kate. Buat kan be.
sudah diklaim respect kapal Nih selam. aku udah ketemu lagu aku nih. Kita putar lagu aku dulu. Gimana? Boleh. Suara Ustadz Alwan ini. Itu yang ditunggu. Ini suara Ustadz Dari Alwan nih. awal Bismillah. lah, Iya dari awal dari ya. awal, Siap. Bang Zuma nih nggak mau ngisi suara nih. Padahal Ustadz Alwan mau. Oke, guys, ini dia suara lagunya aku dan Ustadz Alwan. Bismillah. Judulnya Tauhid.